Saya berapa lama Anda bisa di TikTok ini? 1 jam, 2 jam? 1 jaman. Satu zaman? 1 jam. Satu zaman itu. 1 jaman. Oh, 1 jam. Kirain 1 zaman. Lama itu. Nggak selesai-selesai itu. Dapat berarti 100 tahun. Iya. Jadi gini. Terkait dengan pertanyaan saudara, pernyataan saudara, Anda datang untuk membasmi roh-roh apa tadi? Roh-roh apa? Roh apa? Roh kelabang, roh lalat biru, roh dajjal. Oh, roh dajjal. Baik. Saya tergelitik gitu ya, ketika kemudian di dalam kitab saudara Yesus mengatakan kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya gitu, di Yohanes 8, di mana Yesus mengatakan bahwa iblislah yang menjadi bapakmu. Saya rasa ini indikasinya adalah antikristus, yang mana indikasi ini ya mengarah kepada antek dajjal yang saudara maksudkan tadi. Apakah Anda setuju dengan pernyataan saya? Kalau dalam Injil Yohanes yang tadi Anda bahas ya, Bang. Iya, betul. Yohanes 8 nomor 44. Coba Anda lihat di sana. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila dia berkata dengan perkataan dusta. Kalau ia berkehendak atas dirinya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapak segala dusta. Betul. Jadi iblis yang menjadi Bapa gitu bagi orang-orang yang tidak percaya akan Allah gitu. Iya, jadi gini, Bung. Jadi gini, indikasi kuat ini itu datang di tengah-tengah tokoh dari Kristen itu sendiri. Mohon maaf, saya harus mengatakan itu. Pertama, Yesus itu berbicara di kalangan Bani Israel, yang mana akan datang antikristus di tengah-tengah Bani Israel, di tengah-tengah murid Yesus, kan gitu. Kemudian data berikutnya mengatakan di data 45, tetapi karena aku mengatakan kebenaran kepadamu, tapi kamu tidak percaya kepadaku, kan gitu. Jadi ketika Yesus menarasikan, aku mengatakan kebenaran kepadamu, kamu tidak percaya kepadaku, berarti pada saat kemudian Yesus berkata di hadapan Bani Israel, ada sekelompok manusia yang tidak percaya kepadanya. Lalu di data nomor 46-nya dikatakan, siapakah di antaramu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Apabila aku mengatakan kebenaran, mengapakah kamu tidak percaya kepadaku? Itu. Nah, sekarang permasalahannya adalah, siapa di antara kamu yang bisa membuktikan bahwa aku ini berbuat dosa? Kan gitu. Ternyata Paulus angkat tangan, Bung. Aku yang bisa membuktikan bahwa kamu adalah pelaku dosa. Bahkan dia menuliskan bahwa Yesus ini terkutuk karena Yesus telah membatalkan hukum Taurat. Nah, sementara siapa yang membatalkan hukum Taurat ya, apalagi ngajarin kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina. Nah, ini dia pelakunya. Ini indikasi dajjalnya jelas di situ. Siapa di antara kamu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Ya, Paulus membuktikan bahwa Yesus itu adalah pelaku dosa. Kenapa dikatakan Yesus itu pelaku dosa? Karena dia membatalkan hukum Taurat beserta segala ketetapan yang ada di dalamnya. Nah, saya mau tanya kepada saudara Kristen. Menurut saudara Kristen, orang yang membatalkan hukum Taurat, apakah itu pelaku dosa atau pelaku kebaikan? Silakan. Oke, Bang, terima kasih. Puji Tuhan ya, luar biasa, Bang. Semua ini hafal kitab luar biasa juga nih, Bang.
Tetapi saya mau tanggapi saja bahwa dalam Injil Yohanes bab 8 ayat yang ke-44, iblis yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu adalah membunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala pendusta. Oke, jadi Yesus itu tidak berasal dari pendusta ya. Yesus itu asalnya dari Allah. Ayat yang ke-47 dia berbicara, barang siapa yang berasal dari Allah, ia mendengarkan firman Allah. Itulah sebabnya aku tidak mendengarkannya, karena kamu tidak berasal dari Allah. Seperti itu, Bang. Iya, kira-kira pertanyaan saya Anda pahami enggak? Saya tanya, barang siapa yang membatalkan hukum Taurat, dia itu berdosa atau dia itu berbuat baik? Silakan. Yesus tidak membatalkan hukum Taurat, tapi menggenapi hukum Taurat itu. Ya, dalam firman Tuhan berkata, Yesus datang untuk bukan meniadakan hukum Taurat, tetapi menggenapinya. Seperti itu, saudara. Ya, pertanyaan saya tolong dicerna dulu. Apakah orang yang membatalkan hukum Taurat itu adalah orang yang benar di hadapan Tuhan, atau justru adalah orang yang terkutuk di hadapan Tuhan? Jawab. Kalau mengadili orang bahwa orang itu meniadakan atau membatalkan, itu bukan kewenangan saya, itu kewenangan Tuhan. Karena dalam Injil sendiri mengatakan bahwa Yesus datang bukan meniadakan hukum Taurat, tapi menggenapi hukum Taurat itu. Jadi kalau abang bilang siapa yang meniadakan hukum Taurat, itu saya enggak respect seperti itu ya, karena itu kuasanya Allah. Pertanyaan saya sederhana loh, Bang. Orang yang membatalkan hukum Taurat, menurut saudara, Tuhan mengutuk orang tersebut atau Tuhan meridai orang tersebut? Itu kewenangan yang maha kuasa, Bang. Saya tidak bisa menjawab, mewakili Tuhan untuk menjawab itu hanya Tuhan yang tahu. Tapi setahu Kan saya dalam dalilnya, Tuhan dalilnya kan ada. Dalilnya kan ada. Untuk membatalkan hukum Taurat. Bilang, saya datang bukan untuk meniadakan, tetapi saya datang untuk menggenapi hukum Taurat itu. Itu pengakuan Yesus. Ya, Betul? ya, betul. Bagaimana dengan pengakuan Paulus yang mengatakan Paulus bukan Yesus penyelamat, membatalkan? Bang. Paulus bukan penyelamat umat manusia, tetapi Yesus yang menyelamatkan umat manusia. Loh, tetapi Anda diselamatkan oleh Paulus. Oh tidak, saya tidak diselamatkan oleh Paulus, saya diselamatkan oleh Yesus. Makanya saya bilang Yesus datang untuk menggenapi hukum Taurat. Paulus bukan penyelamat, Yesus penyelamat. Mari kita buktikan. Mari kita buktikan. Ada tidak Yesus mengajarkan bahwa dirinya itu adalah Tuhan pencipta langit dan bumi? Kalau dalam Alkitab Injil ya, itu memang tidak disampaikan bahwa Tuhan itu, Yesus itu yang menciptakan langit dan bumi. Tetapi dalam Injil Matius babnya yang ke-18 ayat yang ke-29 bisa diinformasikan di dalam Injil sini bahwa karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarilah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Seperti itu ayat yang Ya, seperti itu, Bang. Itu perintah Yesus, Bang. Bahwa segala kuasa di surga dan bumi memang sudah diserahkan kepada Yesus. Oke. Nah, sekarang permasalahannya adalah di hukum Taurat ini yang tadi. Kita kan berbicara mengenai Dajjal. Dajjal itu mengajarkan mempertuhankan selain daripada pencipta langit dan bumi, kan gitu. Betul atau betul? Dajjal itu memalingkan kebenaran kepada
kesesatan. Kesesatan dianggap sebagai sebuah kebenaran, kan gitu. Jadi Dajjal itu saya katakan sebagai antikristus, anti-Islam, antikristus, anti Muhammad, anti Nabi Musa, anti Kalau para bagi nabi. saya, Itu Dajjal. begini Bang. Bagi saya antikristus itu adalah roh. Karena tertulis dalam Alkitab sendiri bahwa antikristus itu bukan fisik, bukan darah manusia, tetapi dia berupa roh yang tidak bisa dilihat dengan mata, tetapi bisa dilihat dengan pandangan iman. Roh enam-enam, yaitu Oh, roh seperti itu. penipu. Iya, roh antikristus bukan roh anti agama Islam, Oh, gitu. bukan roh anti agama Hindu, bukan roh anti agama, tetapi dia adalah tidak mengakui Bapa maupun anak, yang tidak mengakui Yesus adalah dari Bapa. Tapi bukan berarti fisik manusianya, tetapi rohnya. Seperti itu, Bang. Jadi kita Oke, manusia ini baik. dalam antikristus itu fisiknya kita Baik. manusia, tetapi keimanan kita itu yang masih menganut kepada roh antikristus, yaitu penipu ular tua itu. Baik, Semua baik. dari Oke. Sekarang 1 Yohanes 2, Anda boleh baca di data 18-nya, data 19. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu itu benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita. Itu pengakuan di dalam kitab saudara. Nah, saya ingin tahu siapa antikristus yang berasal dari tengah-tengah Bani Israel. Sebentar ya Bang, saya baca kitabnya dulu kebetulan karena saya punya satu media saja. Saya lihat dulu ya. Iya, silakan. Kamu mau mengusir roh Dajjal tapi kamu nggak ada persiapan. Gimana? Ngusir pakai apa? Pakai sapu, Gurunda, pakai sapu. Pakai sapu. Oh, bagus. Kirain pakai lagu Thailand. Ayo Kristen yang lain yang mau diskusi, ayo temenin, bantu Kristen, bantu. Ayo naik minta permintaan. Itu si Kristen minta bantuan. Ayo teman-teman ya Kristen yang mau diskusi, silakan naik. Si apa tuh? Si Edis dan siapa? Kiamat, Si Ranti. kiamat. Iya, si Ranti itu berbekas sekali tadi debatnya sampai mereka masih ulas terus. Muter-muter ya Gurunda ya. Iya. Tapi akhirnya rukat. Izin Gurunda mungkin Silakan, silakan. mungkin sama si siapa ini? Mungkin turunin level dikit mungkin. Dia tadinya dia yang ngomong mau mengusir roh Dajjal, sementara dirinya sendirilah roh Dajjal itu sebenarnya. Saya akan arahkan ke sana. Dajjal itu, antek-antek Dajjal itu dia. Salim apa dulu nak? Ada aja Gurunda. Tanya saya typing kan di mana ini ditanya awal dijawab apa nih, lihat nih. Betul. Anak yang pulang dari luar habis itu salam tangan abah orang tuanya itu mengusir jin kufur yang ikut dari luar, sayang. Ya gitu ya. Oh berarti kalau anakku Thank you. menyalim aku kalau sholat itu mengusir jin yang ada dari tubuhku gitu bang? Iya, Oh, anggap saja gitu. berarti selama ini aku kesurupan gitu ya? Sama ketika anak kita tidur dalam keadaan terjaga atau tidak terjaga, usahakan diusap kepalanya, bacakan salawat. Itu mengusir juga roh-roh jahat, roh Dajjal, rohnya si Kristen ini dari anak-anak kita. Itu lembutkan hati. Bener Gurunda. Betul. Bang Kriston kemana Bang Kriston? Saya ketawa loh, roh kelabang katanya. Kenapa? Aduh, parah ini. Aduh. Silakan, Kristen yang mau naik silakan.
Iya, yang mau diskusi. Halo, selamat malam, Sing Padri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini terminal kabelnya belum nyambung Bang Juma. Ini kayaknya longgar nih kabelnya. Oh gitu. Iya. Dari tadi ya kan ngomongnya tegangan terlalu tinggi kayaknya. Kabel nggak kuat katanya. Begitu. Oh begitu. Ya kan? Nah, itu pula baru level 3 loh itu. Iya. 2 loh itu. Apa jawaban? Ada aja. Bener-bener. Kelakuan Bang Sidik bener-bener dah. Tapi sumpah lo gue ketawa gue itu betul. Disebut Rok Labang udah pasti nih tanya apa gurunya dijawab apa ini betul. Terlalu banyak yang apa tinggi ketika masuk tenggelam atau keluar nanti ya. Aduh. Gak enak boleh saya langsung mute kan ketawanya. Aku datang untuk Iya astaga. aku datang untuk apa? Membasmi roda jalan. Rok Labang pula di bawah. Dajjal punya roh. Roh kelabang. Mulutnya sentuh Rok Labang. kending kali ya nah ini. Waalaikumsalam. Dia yang bawa topik bahasan. Dia sekarang dia yang bingung nyari di Bible dan bingung gitu. Ada podcast. Nggak ada tulisan Dajjal di situ ya kan? Nggak ada. Ya, ampun guys aku. Awas mental Kriston, lama-lama dia mental dia kalau lama. Enggak, apa namanya? Dia kan udah tahu kan cara mau keluar mau kabur. Yes. Aduh, gak ada. Gurunda itu diam-diam kiamat kayaknya lagi ngerekam kita Gurunda. Kayaknya. Iya, Biarin aja si Nyirati itu. Dia nggak bisa naik kalau lagi ada anu kan dia lagi. Kan betul aku bilang kan, kalau lama-lama mental dia. Iya, kalau lama-lama nih Google mental. Sama kalau lama-lama kita nelpon mental dia. Itu tadi aku bilang kabel longgar, ikatan nggak kuat, lepas tegangan terlalu tinggi. Dia bukan kabur. Imrus mental, dia bukan kabur Imrus. Kemudian terus 4. Mental dia mental. Oke. Kan? Yuk yang Kristen naik yuk yang Kristen. Oke, selamat malam Jansan. Jansat. Iya, selamat malam. Agama apa, Bang? Protestan. Oke, silakan, Bang. Apa yang mau ditanya? Coba baca Al-Imran 5. Bagaimana? Al-Imran. Al-Imran kenapa bang? Bentar bang. Iya. Buka dulu bang ya. Nanti kita serahkan ke Gurunda bang ya. Tapi kami buka dulu. Kenapa sih itu bang? Bunyinya apa bang? Di situ kan tertulis bahwa kalau di Alkitab itu tertulis di Yohanes berapa 5 berapa itu di situ disebutnya bahwa Bapa dari segala dari Al-Imran 54. thank you. Kenapa bang di situ? iya, bukankah Allahmu adalah dusta di atas segala Dan mereka membuat tipu Ya, daya. Bang Juma mental, Bang Juma mental. Maka Allah pun akan membalas tipu daya. Dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Balas Iya. tipu daya. Kenapa bang? Allahmu adalah sebaik-baik tipu daya. Kalau di Alkitab saya itu disebut bahwa Bapa dari segala dusta. Ya. Bukan, beda bang. Di situ tulisannya pembalas tipu daya. Jadi Sila dia yang lainnya, adalah- yang lainnya silakan diam biar Bang Juma. Yang lainnya silakan Bang Juma. Oh ya. Silakan. Bener, Bang Juma. Pak Gurunda Zuma. Lanjut dulu. Saya benerin dulu jaringan sini. Jaringan lagi kena dajjal Oke. tadi ini. Silakan. Oke, silakan. 5 menit, 5 menit. Bang Sing. Bang Sing, Oke, silakan. saya lanjut sedikit Bang Jansan ya. Di situ tulisannya adalah pembalas tipu daya. Jadi dengan apa membalasnya itu harusnya Anda ketahui dulu, pahami dulu gitu ya. Iya, jelas Ada dong. yang mau, ya ini makanya mau saya jelaskan. Ada yang mau menipu daya. Dia tidak tahu bahwasannya ada Sang Maha Kuasa ya, yang membuat segala hal sesuatu, yang merekayasa segalanya. Allah itu adalah Sang Maha Pencipta. Dia yang Maha mengetahui segala sesuatu. Kata siapa itu? Sebelum orang Allah itu adalah sebelum orang Sang Pencipta.
sebentar, dengar dulu Bang. Kalau mau tahu dengar dulu. Sebelum segala sesuatu dilakukan, dia sudah menciptakannya. Ya, sudah membuat aturan dan hukum. Dengan apa dia membalas tipu daya tadi? Bukan dengan tipu daya, Bang. Allah membalas tipu daya tadi Kamu baca dengan kitab hukum. sendiri. Oh, bukan Bang. Kamu membaca Makanya kitab sendiri. kalau Anda nggak mendengarkan, Anda tidak akan paham. Iya, karena Anda membaca Saya sedang- kitab sendiri. Ya, Anda bertanya kan? Saya sedang memberi Iya, penjelasan. Mau dengar nggak? Karena Anda tadi kan Boleh, tawain kitab saya. Iya. Saya tanya Anda bahwa bertanya, Allah kan? kamu itu Ya, Anda sebaik-baik bertanya penipu daya. tentang Allah sebaik-baiknya tipu daya, sebaik-baiknya pembalas tipu daya. Anda mau tahu ini apa maknanya kan? Saya sedang menjelaskan kenapa Anda Gak masuk, nggak ada. Kamu nggak menjelaskan. loh. Itu saya di penjelasannya begitu, Bang. Bagaimana kamu bisa menjelaskan begitu? Di ayat mana bahwa Ya, Allah tidak membalas tipu dengan tipu? makanya didengarkan bahwasannya Allah Jadi itu ayat sama- mana kan gampang aja, tinggal disebutkan aja di situ. Di kalimat mana bahwa nanti- Allah tidak menipu, ya, sebenarnya membalas mudah tipu dengan Al-Quran, tipu. Bang, ya. Ilmu Al-Quran itu ada terjemahan, ada Jangan pakai ilmu tafsir. Al-Quran lah. Jangan dibikin repot. Oh, Bikin simpel aja. Tertulisnya ini yang begitu. dibaca. Gini Bang, kaidah ilmunya ini yang dibaca Al-Quran ya. Kalau Anda mau tahu apa yang disampaikan oleh Al-Quran, tentunya Anda menggunakan ilmu Al-Quran, Bang. Oh, ya memang pakai ilmu togel yang tidak bisa lah. Ya makanya, ini sedang disampaikan belum Bagaimana selesai. ilmu Al-Quran bisa berkata begitu? Sepertinya ada sesuatu yang Anda takutkan untuk disampaikan gitu dari Aduh, kenapa? saya. Apa yang membuat Anda meredam saya untuk menyampaikan dengan tuntas? Saya jelas bahwa di kitab saya mengatakan Yohanes berapa 8:54 itu mengatakan bahwa Apa? Bapa dari segala dusta Apa itu rupanya kaitannya adalah kitab Anda tibanya dengan- saat. Ya. Begitu. Apa Bapa kaitannya? dari segala dusta. Apa kaitan kitab Anda dengan Al-Quran? Apa kaitannya kitab Anda dengan Al-Quran? Kau menjelaskan ini? Ya begitu karena kitab Anda mengatakan begitu bahwa Allah adalah sebaik-baiknya penipu daya. Oke, Dia Bang. membalas penipu daya. Bang, tadi kan sebaik-baiknya itu Bapa daripada Bang. segala penipu. Ya. Oke, Ya, Bang Sing inilah- izin inilah- ya. Inilah sesuatu yang Anda lakukan dengan cara yang salah, Bang, mentafsirkan Al-Quran dengan Bible. Gak sesuai ilmunya, Bang. Sekarang mau ditafsirkan bagaimana, Ini- Bang? ini- Kalau kitab Anda mengatakan begitu, Anda mau tafsirkan. Sebentar. Biarkan Ustadz Alif, silakan Ustadz Alif. Bisa ini. Oke, baik. Silakan Ustadz Alif. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini sedang membahas Ali Imran ayat 54 ya kalau nggak salah. Iya, Wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Bani Israel. Ayat ini memang berkaitan dengan kisah Nabi Isa alaihissalam, bahwa banyak sekali orang yang ingin membunuh Nabi Isa. Makanya berkaitan dengan An-Nisa 157 di situ. Karena ucapan mereka Allah hukum, itulah sebaik-baiknya balasan tipu daya itu. Makanya mereka itu melakukan tipu daya, melakukan siasat bagaimana caranya hendak membunuh Nabi Isa, menuduh Nabi Isa membunuh, baik ibunya dituduh berzina kan gitu. Nah, berkaitan dengan Nabi Isa ingin dibunuh atau akan dibunuh, mereka melakukan tipu daya, melakukan siasat bagaimana caranya, dan Allah membalas tipu daya mereka dengan sebaik-baiknya balasan itu. Nah, Jadi balasan apa, tipu Bang? daya itu dibalikan, ya, sehingga yang dibunuh itu bukan tipu Nabi dibalas Isa dengan tipu. alaihissalam. Berarti Kristen ini korban penipuan begitu menurut kamu? Kristen Yang korban penipu penipuan. dari kitab saya mengatakan bahwa iblislah bapa dari segala dusta. Begitu masuk di ayat saya. Cocok. Oh, iblis bapak skala dusta. Oke, berarti sekarang bahas kitab Anda ya kalau gitu ya. Enggak, saya mau mencocokkan aja apa yang dikatakan kitab saya dengan kitab Anda. Loh, kalau Anda sekarang mencocokkan kitab ketika Anda, saya gini, mau jidat Anda. Apalagi susu Zuma itu. Pak, sekarang begini, ketika Paulus bilang ya, dia melakukan Enggak, tipu daya kalau enggak saya itu? berkata Ketika dia di- bersama orang Yahudi, dia menjadi seperti orang Yahudi. Ketika di luar Yahudi, dia tidak seperti orang Yahudi. Ketika dia berada di hukum Taurat, dia seperti melakukan hukum Taurat. Ketika di luar hukum Taurat, dia tidak seperti orang hukum Taurat. Itu melakukan tipu daya, siasat, penipuan atau bukan? Bukan, Pak. Itu kalau menjadi batu sandungan memang nggak boleh. Kalau Loh, kita itu buron namanya, berkumpul Pak. dengan orang Islam yang tidak makan babi, kita tidak boleh menawarkan makan babi, Pak. Itu karena batu sandungan. Bukan, nggak ada tipu daya. Oh iya, Bapak sudah baca di satu Raja-Raja 2. Aduh, lari ke satu raja-raja. Kenapa kamu kalau ditampol di dalam Bible? Satu Raja-Raja 22 nomor 23 kamu baca. Sok-sokan kamu sudah dijelaskan. Nah, coba kamu baca itu.
Karena itu sesungguhnya Tuhan telah menaruh roh dusta ke dalam mulut semua nabimu. Ini kenapa Sebab Tuhan ini? telah Ini menetapkan kenapa ini untuk satu menimpakan ini? malapetaka Langsung kejam kepadamu. dia. Apa kau? Jawab. Kamu Nah itu. kejam ya? Lo nggak Sid, kamu kejam. ya? Ngapain kami kejam? Kok kamu komparasi sama Benturin aja sama kepalamu kitabmu ke itu tembok. yang kita penyelidikan? Benturin aja kepala kamu ke Gimana? tembok kalau nggak bisa jawab. Itu Udah sudah dijelasin selesai, tadi, udah dijawab. Gimana? Apalagi Nggak kau ada masih penjelasan, ngotot. nggak masuk. Lu nggak masuk. Akui aja bahwa Allah yang kamu sembah itu adalah dusta di atas segala dusta. Dia penipu dari segala penipu. Mana datamu? Akui aja. Sebaik-baiknya Kenapa sih, Bang? membalas tipu Ngapain begitu? daya. Sebaik-baiknya membalas tipu daya. Sekarang begini, Pak. Sekarang begini. Nabi Isa atau Yesus ya, dia dituduh hendak dibunuh, bener nggak? Iya betul Ustaz, mau membunuh. Nggak ada Nabi Isa atau Yesus, gimana sih? Hal yang Oke, berbeda saya- itu, Bang. Jangan Beda, samakan Yesus dengan Isa. Oke, Jangan saya ditarik-tarik, pisahkan. beda. Saya pisahkan. Yesus Pisahkan, betul. Yesus itu berusaha dibunuh, bener nggak? Berusaha dibunuh. Yesus itu memang ditakdirkan begitu, Bang. Itu perintah Bapa. Dia akan menebus dosa. Oh, kok Waktunya malah aja yang belum. ditakdirkan? Kok malah ditakdirkan, Iya. Pak? Anda Ini mendukung pertanyaan pembunuhan saya. Yesus. Pertanyaan saya tolong Loh. pahami, Pak. Orang-orang ahli Kenapa? Taurat di situ, ada juga tentara Romawi di situ, itu berusaha Betul. untuk membunuh Yesus, benar atau tidak? Betul? Betul? Mm-mm. Dia melakukan berbagai macam siasat, benar atau tidak? Maksudnya? Bagaimana? Gak ada Kok di maksudnya? situ bermacam siasat. Semua mau menangkap karena dia disebut menganggap dirinya anak Allah. Lah iya itu, makanya dia berusaha untuk agar Yesus ini dibunuh, benar atau salah? Iya, nggak ada, bersiasat nggak ada. Di mana ada siasat bersiasat nggak ada. Yesus itu terang-terangan mau ditangkap. Kabel keluar juga rupanya. Nggak ada siasat nggak ada. Karena Yesus memang ditakdirkan begitu. Loh, Yesus Ada kan dicari-cari bapaknya, bahwa kesalahannya. dia akan Yesus mati untuk dicari-cari menebus dosa kesalahannya. Ini orang nggak paham. Ya wis lah, lanjut. Di mana itu Panjang. tertulis? Kamu baca nggak? Kamu baca nggak Yohanes 11:45 sampai 57? Itu nubuatan Imam Kayafas loh. Di mana saya minta kamu tunjukkan dalil sang pencipta itu mau mengorbankan Yesus? Mana datamu? Sang pencipta. Yesus itu pencipta. Apa yang diciptakan Ngawur Yesus? kamu itu. Apa yang diciptakan Yesus? Ngawur kamu itu. Iya, Kamu apa yang nggak diciptakan? jelas. Mana Kamu datanya nggak Yesus paham menciptakan langit dan Kamu bumi? nggak paham Yesus. Kamu Mana? jangan- Ditanya kok, Yesus itu ditanya pencipta. kabur-kabur. Ditanya mana? Kamu nggak paham. Ditanya mana? Kamu nggak paham. Oh, kamu nggak paham. Ya mana coba saya minta datanya. Kamu umat gak paham. Iya mana iya. Kasih paham saya. Sidik. Iya. Orang ngomong cuman dari cita-cita aja, datanya nggak ada, cita-citanya banyak. Baca Yohanes 1. Cita-citanya banyak. Tadi ya. dia bilang Isa sama Yesus beda. Iya Beda. beda. Oh Nggak beda. ada. Gereja Isa Mana? Al-Masih itu gereja Bang siapa Isa- itu? Yesus bilang berkata Allah adalah. Gereja Isa Al-Masih itu gereja siapa? Memang Isa kamu Allah kamu siapa? Iya, gereja siapa Isa itu? Kok bisa ada gereja Jangan Isa? sakit. Loh, Jangan kan sakit. Gereja Isa Minum Al-Masih Rahmat itu dulu. gereja siapa? Gereja siapa itu? Gereja Isa Al-Masih Apa? itu gereja siapa? Kamu mau ngomong apa? Yesus Saya berkata nanya, bukan Allah ngomong. adalah Roh. Sedangkan Allah Jawab siapa? aja dulu, gereja Isa Al-Masih Nggak itu gereja masuk. siapa? Gereja Muslim Di budaya. atau gereja Oten? Ten, jawablah Ten. Gereja Isa Al-Masih itu gereja siapa Ten? Gereja Muslim atau gereja Oten? Gimana? Udah bengkak-bengkak kepalamu? Udah mimisan. Udah mimisan. Dikasih tabuk aja tabuk. Saya itu Loh. orang Indonesia kok sebut apa? Aduh, katanya Ngapain Yesus sambung-sambungkan silakan gereja- Bunda, silakan. nama gereja? Nggak ada. Memangnya gereja Isa Udah, gereja Isa Masih masuk. itu Ada. percaya bahwa Isa itu dia yang dia anut, yang dia oke. katakan Isa itu disalibkan atau tidak? Lanjut Gurunda, lanjut. Kan jangan bodoh, berpikirlah yang jernih. Pintar sedikit. Pintar aja. Nggak tunggu ada dulu. ceritanya. Hey. Dalam gereja mengatakan Yesus itu nggak ada tahu. Nggak ada. Kalau Isa kamu kan nggak disalibkan. Tunggu. Gereja yang disebut dengan Isa yang disebut di gereja Isa Al-Masih itu disalibkan. Kamu nggak nyambung, boy. Diam dulu. Betul lah, Dijawab belakang. nggak? Bisa direm Kalau nggak mau sedikit. jawab, kok diam, turun ke bawah. Mau Bisa direm Malu dikit bisa lah, direm gak usah sedikit. ngemis-ngemis Lap lah. dulu lah ludahnya Oten.
Dilap dulu ludahnya biar nggak kemana-mana. bisa direvisi. Punya malu aja, nggak usah ngemis ya. Iya. Punya malu Jadi gini. Nggak ada telinganya orang ini, cuman punya mulut kayaknya. Suara kamu putus-putus, percuma ngomong juga. Suara saya masih putus-putus. Enggak, bagus. Namanya tadi. Oke. Pukul kiri, pukul kanan dia peka. Jadi Al-Quran menarasikan wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Jadi Allah itu mengatakan dirinya pembalas tipu daya. Ya, bukan pelaku, bukan yang membuat. Yang membuat tipu daya di sini siapa, Ndul? Coba baca dalilnya. Yang membuat tipu daya di sini adalah orang-orang kafir. Jadi orang kafir itu yang membuat tipu daya, Allah membalas tipu daya mereka. Paham ya? Nah, sekarang mari kita buktikan apakah benar Allah itu membalas tipu daya dan Allah sebaik-baiknya pembuat makar. Mari kita lihat. Saudara mengatakan barusan bahwa kematian Yesus di atas tiang salib itu adalah rencana Tuhan. Boleh saya tahu di mana tertulis rencana Tuhan itu? Tidak akan ada. Anda mengatakan bahwa itu bukanlah siasat orang-orang Yahudi. Nah, sekarang saya buktikan kebenaran Al-Quran bahwa Allah itu adalah pembalas tipu daya. Di dalam kitab saudara Matius 26 nomor 59, imam-imam kepala malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus supaya Yesus dapat dihukum mati. Oke. Bagaimana? Apa betul bahwasanya orang-orang Yahudi, imam-imam kepala melakukan tipuan-tipuan palsu untuk supaya Yesus itu dibunuh? Setuju enggak Anda? Atau Anda juga adalah penipu? Enggak ada, jangan tipuan palsu dari mana kamu? Matius 26:59. Cobalah teman-teman kita lihat di tengah-tengah kita terbukti ayat suci Al-Quran. Muncul orang-orang kafir yang melakukan tipu daya, tapi Allah kemudian membalas tipu daya itu. Matius 26:59 digunakan oleh Allah untuk membalas tipu daya kamu. Ayo. Berarti korban. Ini apa nih? Baca kitabmu. Saya minta kamu baca kitabmu Matius 26 nomor 59. Kamu baca coba. Zuma. Kau baca sama kamu. Berarti kau baca kitabmu itu. Kitabmu itu yang buatan orang Parisi itu apa yang dikatakan di sana? Ngapain gitu? Waduh. Iya. Kerja Roh Kudusmu itu. Berarti Kristen itu korban kejahatan kalau kamu. Panggil dulu Roh Kudusmu itu biar enak diskusi. Woi. Kalau kamu orang kafir yang melakukan tipu daya. Kerjaan yang begitu iblis itu. Enggak. Sorry kawan, sorry. Orang Kristen itu yang melakukan tipu daya. Menipu dengan mengatakan Tuhan menjelma menjadi manusia. Itu tipuan. Mengatakan bahwa Tuhan datang dalam rupa manusia, menghapus aturannya sendiri. Itu tipuan. Mengatakan Maria melahirkan pencipta langit dan bumi. Itu tipuan. Itu dusta. Itu bullshit. Kalian pembuat tipu daya. Kalian mengajarkan kitab kalian yang bahasa Yunani dengan menggunakan bahasa-bahasa Islam. Itu tipu daya. Kalianlah orang-orang kafir ini yang diterangkan oleh Al-Quran. Mereka gemar melakukan tipu daya. Kerja kalian itu hanya menipu. Kamu menipu anak-anakmu, kamu menipu istrimu. Begitu mereka besar, begitu mereka lahir, kalian tipu mereka. Loh, Al-Qurannya jelas mengatakan orang-orang kafir itu membuat tipu daya. Wa makaru wa makarallah. Wallahu khairul makirin. Orang-orang kafir itu membuat tipu daya. Orang-orang kafir membuat tipu daya. Dalilnya jelas, orang-orang kafir membuat tipu daya. Wa makaru wa makarallah. Dan ini tidak hanya berlaku kepada Nabi Isa alaihissalam, berlaku sampai hari ini. Kerja orang kafir itu hanya menipu. Sekarang saya buktikan.
Sekarang Kristen itu korban kejahatan. Sekarang saya buktikan bahwa apa yang diterangkan. Dengarkan. Saya tanya sama kamu, Kristen itu, apakah Yesus yang dengarkan. Orang kafir yang melakukan tipu daya dan orang kafir menjadi pengikut orang kafir. Orang kafir yang melakukan tipu daya dan orang kafir penerusnya juga melakukan tipu daya. Sekarang saya tanya samamu. Yesus yang disalibkan itu Tuhan atau bukan Tuhan? Jawab. Saya tanya, berarti Kristen itu korban kejahatan kalau kamu begitu? Jawab! Jangan bengong! Orang kafir yang menyalibkan Yesus bukan Allah. Orang kafir yang menyalibkan Yesus bukan Allah. Orang kafir yang melakukan penyaliban terhadap Yesus, justru Allah yang menyelamatkan dia. Allah yang menyelamatkan dia dari tipu muslihat yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Matius 26 nomor 59. Jawab kau. Sekarang kau jawab. Yang dibunuh oleh dengarkan. Yang dibunuh oleh orang kafir di atas tiang salib itu Tuhan atau ciptaan Tuhan? Jawab. Jawab aja, woi. Saya tanya. Sensei. Jadi kok Bukan. itu korban kejahatan kalau Bukan. kamu korban kejahatan. Dengarkan saya. Wahai penipu, dengarkan saya wahai penipu, dengarkan saya wahai penipu. Dengarkan saya wahai penipu pendusta. Wahai penipu pendusta, dengarkan saya. Dengarkan. Yang melakukan pembunuhan terhadap Yesus itu adalah orang kafir. Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan utusannya, tetapi orang kafir yang mengajarkan bahwa yang mati di atas tiang salib itu adalah Tuhan. Dan kamu juga mencoba menipu anak-anakmu dengan mengatakan yang mati di atas tiang salib itu adalah Tuhan. Oke? Sadar kamu bahwa ketika anakmu kau lahirkan dari istrimu, begitu dia besar, kau ajari dia dengan cara tipu daya. Kau mengajarkan bahwa yang mati di atas tiang salib itu adalah Tuhan pencipta langit dan bumi yang menjelma menjadi manusia. Itu caramu kan? Kamu hanya mampu melakukan tipuan. Dusta. Oke? Jangan situ. Ya, jangan situ bahwa Nah sekarang cek suara saya kedengaran baik. Ada. Kristen itu korban kejahatan kalau kamu. Janson. Sensei, ini nyabu ini anak ini. Kristen itu pelaku tipuan. Kamu nggak malu. Kristen itu pelaku penipu. Dengan mengajarkan ke seluruh dunia bahwa yang mati di atas tiang salib itu adalah Tuhan. Yang membunuh adalah orang kafir Yahudi. Orang-orang kafir Yahudi dan orang-orang Romawi bersekongkol membunuh Yesus. Kalau Kristen beda lagi. Kristen ini penipu yang menjual manusia kepada seluruh dunia untuk supaya manusia itu dituhankan. Itulah kau. Kristen itu agama penipu. Orang-orang Kristen itu adalah orang-orang yang melakukan Tuhan dengan mengajarkan Yesus yang mati itu adalah Tuhan. Memang kalian orang-orang kafir. Orang-orang kafir membuat tipu daya. Wa makaru wa makarallah. Orang-orang kafir melakukan tipu daya. Orang-orang kafir terdahulu menipu dengan mengatakan Yesus itu. Setelah itu berlalu, muncul pelanjutnya juga penipu yang mengajarkan yang mati di atas tiang salib itu adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Jadi yang melakukan makar terhadap penyaliban Yesus adalah penipu. Yang mengimani penyaliban itu juga adalah penipu. Antara penipu dengan penipu sama-sama penipu. Kamu penipu, agamamu penuh dengan tipuan. Dengarkan, ini manusia, teman-teman. Manusia ini tidak punya kuping. Manusia ini tidak punya kuping. Dia hanya punya mulut, tapi tidak berkuping.
Kamu tidak berkuping. Apa yang saya jelaskan kamu tidak dengarkan. Yang saya katakan kamu tidak dengarkan. Kenapa? Kamu dajjal. Kamu nggak bisa mendengarkan. Saya katakan bahwa orang kafir itu dari golongan Yahudi dan orang kafir dari golongan kalian, Nasara. Oke? Orang-orang kafir terdahulu membuat siasat di dalam. Waduh. Tunggu, nanti Ya, Gurunda bangkit lagi ini setelah di saya menit cek ketiga. ini teman-teman, izin Bang Kures. Setelah saya cek ini pasien saya yang terlepas ini saya sudah cek di dengerin ya. pasien Ini saya yang dengerin, terlepas ini Bang dari rumah Sidi, sakit. Bang Sidi bentar. Kalian itu yang typing turunkan. Saya tahu, dia kan gak menghujat. Biarkan aja, itu yang saya mute itu saya mute. Dia kan menghujat. Ntar kalau dia turunkan otennya mana? Sementara itu oten mana oten? Kalian itu sibuk kali. Turunkan host. Kalau diturunkan mana otennya? Mana lagi oten? Yaudah, nggak usah Kalian itu diapain. typing aneh-aneh aja. Hostnya Bang turunkan Sidik. aja, hostnya yang diturunkan aja. Bang Sidik. Biar dia baca. Turunkan host, turunkan host. Itu Ya. bukan pasien Bang Sidik. Ini peliharaan Bang Sidik yang lepas, bukan pasien. Iya, Peliharaan. makanya saya cari-cari, Bang. Dia kan gak menghujat, jadi biarkan aja. Ini pasien kira-kira umur berapa? Akhi Sidik, Akhi Neflos. Umur berapa Saya kira-kira lihat ini pasiennya? udah kisaran 50 lebih nih. Lepas dia ini dari kandang. 50 lebih ya? Oh Dari iya. kandang saya. Inilah kenapa untuk muslimah, aku kasih tahu, inilah bahayanya memberikan ASI babi kepada anak di bawah umur 2 tahun gitu. Jadinya cacat mental dan lidah. Iya, Oke, nih. lanjut. Jansat, kamu kalau mau diskusi, kamu dengarkan orang bicara. Ya, kalau kamu tidak mau dengarkan orang bicara, Yesus mulut anak kamu tuh nanti soleh. saya lem, itu mulutnya saya jahit loh. Dan Dengarkan masalahnya orang gini, ngomong. Yesus anak saleh menghayal. masalahnya memang Yesus itu bukan siapa-siapa, Ten, masalahnya. Ya, Itu dengarkan yang orang susah. ngomong. Yesus itu bukan siapa-siapa. Orang Iya, kecil betul. itu. Iya, ngapain kamu Itu bicarakan jadi Yesus? masalah. Masalah. Tutup aja Iya, ke forum ini. makanya Tutup aja Ten, forum malam ini, ini jangan membicarakan Yesus. Ya, Yesus itu makanya siapa? malam ini mau Tutup aja. diberitahu ke seluruh dunia, Nggak ada, Ten. iya, ngapain tutup aja? Yesus itu bukan Bangga siapa-siapa. Jansan naik topiknya apa tadi? Akhi Neflos. Gitu. Ya, Topiknya katanya iblis bagaimana itu, cara iblis itu. bagaimana bisa cara Penyesat untuk bisa begitu. Saya bilang berhenti kalau nyabu, sebenarnya itu tadi budaya judulnya. itu ya, Oh, Berhenti Udah nyabu. dijawab. Tadi itu Udah dijawab. temanya. Kamu ditanya satu aja kamu nggak bisa jawab, deh. Dijawab apanya? Kamu Udah dijawab tadi. Ayat kamu sendiri Udah kok. dijawab. Kitab sendiri. suara lu kayak tikus sih, Jansan. Kenapa kayak tikus suara lu? Lompat sana, lompat sini, udah Ya Jansat dijawab. ya, kalau diskusi orang Janset. ngomong kamu diam, nanti kamu ada waktunya ngomong. Iya. Kan kita mau Silakan diskusi. ngomong. Kalau Kamu kalau kayak, nanya kayak kayak kerasukan mana-mana kamu. rumah itu nggak masuk. Itu Genset, bukan cara debat itu. Genset, nanti ku tampar kuping kau ya, Genset ya. Oh iya. Kasih orang Gak punya kuping dia. Dia gak punya kuping. kuping dia. Yang berdiskusi. Iya, dia silakan. gak punya kuping. Oke, silakan Bu Runda. Dengerin. Lanjut semua lanjut. Itu Bang Juma tuh. Ya kamu kalau Bang Juma ngomong kamu diam dong. Nanti kamu bisa nanya. Satu-satu. Kamu yang rocos loh, gak mau diam. Itu Guru Nazuma tahu cara diskusi, baru silakan begitu, bukan kamu kayak orang berdiskusi itu bergantian ya. Mori, jawab. Iya, Kalau nggak dijawab sama Guru Nda, berfungsi. coba kalau nggak dijawab sama Guru Nda, lu ulang. Gak berfungsi. Nah, Di mana? tuh Kamu nggak kan kerja bahasa di Roh mana? Kudus keluar di sini. Dialog yang bener. Gimana dialog kalau dia nggak bisa diajak Genset, dialog? nanti ku tumbuk kening kau ya, Genset ya. Tumbuk kening kau nanti. Kau kasih orang ngomong dulu. Bener ya. Simak dulu. Iya, orang Lu mau ngomong, di- dia malah rocos. Lu mau dipukulin Akhi Neflos sampai jadi abon lu? Ah, tuh berapa puluh tahun tuh dipukulin. Kau berani kau sama aku? Kau buka celana kau. Itu hanya ilusi. Kau buka celana Saya kau. tahu, itu Bang hanya ajar ilusi. kau ya. Ku pukul kening kau. Binatang kau. Kerak kau Saudara, memang kau. Monyet kau. ini mau diteruskan Bang Juma apa kita turunkan aja Bang Juma? Nah, berilusi lagi. Ini forum ilusi begitu ya. Forum umat berilusi begitu ya. Ini Kalau Bang, kamu- Ya kan kita di sini itu Biar dia membantah puas dulu. syubhat dan fitnah yang datang Dia biar kepada puas Islam. dulu dia Kok lu Oke, kejang-kejang?
Kalau memang dia kamu umat baru diusi, Biar dia puas saya dulu. pahami. Oke, siap. Oke, gantian ya. Ini Loh, udah kok nggak dijawab? ya. Jadi Itu Nah, di udah diberi posisi izin kuping kau lu ngomong, isinya nah, udah mulut ya. gantian baru itu ya. Kata gurunda kalau gitu. ku tempeleng nanti kepala kau kera. Kera genset. Mana? Itu hayalan Rajen juga Set. nggak ada buktinya. Iya, lu tempeleng kaki nepos melayang-layang di permukaan air loh. Itu fitnah Quran, itu fitnah Quran. Di mana di sahabat manusia ada manusia jadi kera itu nggak ada. Ribut kali suara kau kera. Ada itu orang-orang Yahudi Arab pada mengakui gitu keturunan kami telah dikutuk oleh Allah menjadi kera dan babi. Diakui di Arab. Ilusi nggak ada. Ilusi nggak ada. Oh, bukan yang ilusi itu zombie kudus bangkit ketika Yesus disalib. Itu ilusi. Saksinya nggak ada. Kalau ada kan orang Romawi ngomong terjadi hal yang spektakuler di tahun 30 Tadi bilang di jadi zaman kera, jadi pemerintahan siapa namanya tuh Pontius. Kan gitu harusnya. Aduh, kamu, Ya nggak? kita ngomong Oke. apa? Siapa namanya ini? Siapa namanya? Genset. Banyak yang menyaksikan. Genset. Bang Kores. Genset, boleh nggak saya balik bertanya? Kamu Satu nggak aja. bisa jawab, kamu cuma hanya bertanya. Kalau hanya bertanya, anak TK bisa. Kamu habis bisa ini boleh jawab nggak? habis Iya, ini kamu boleh ya, bertanya cuma. sejuta pertanyaan. Ya, yang fair. Saya ya. boleh tanya nggak samamu? Enggak fair, kamu belum jawab pertanyaan saya. Tadi yang nggak saya menjawab. sampaikan, yang tadi saya sampaikan itu apa? Enggak Kan menjawab. sudah aku bilang, kau tidak punya, kamu tidak Mana? punya kuping. Iya, Kamu diam, gimana kamu diam, jawabannya? kamu Nah, diam, saya mau- kamu diam, saya jawab. Bisa kamu ucapkan. Kamu diam, saya jawab. Boleh? Boleh. Oke. Ya. Singkat Wa ya, makaru singkat ya. wa Jangan beli-beli kayak Wa saya. ma- Ya. Singkat. wa makaru wa makarallah. Orang-orang kafir itu pembuat tipu daya. Selesai di situ. Yang membuat tipu daya adalah orang-orang kafir. Allah membalas Di mana di situ tertulis orang kafir? Di mana? Baca. wa makaru wa makarallah Mana wa orang kafir? wallahu khairul makirin. Kan ayat sebelumnya, Jangan berilusi. Di mana ditulis orang kan kafir? ayat Ini orang kenapa nggak punya? Ya ampun kamu, kamu ini nggak tahu apa-apa. Genset. Ya aduh, Genset. kamu ini Yohanes 17 ayat 3 aja utusan kau Tuhan kan. Apalagi kau bahas tentang ini. Genset. Kamu itu ngerti nggak kamu? Yohanes 17 3 aja utusan kau Tuhan kan gitu loh. Apalagi mau dijelasin kamu ngerocos diam dulu loh. Ini mah ngajak rusuh gurunda ini mah. Ngajak adu-adu otot Ini mic 1 ini Korintus 4 nomor mah. 10 ini Gunda sia-sia ilmu Gunda ini sama Zantan ini. Ya, makanya saya mau tanya. Itu nggak ada, nggak tulis ya mana? Saya mau tanya dulu samamu. Yang mau bacakan bahasa Arab. Saya mau tanya. Bacakan bahasa Saya Arab boleh dulu. bertanya samamu. Kamu nggak boleh nggak boleh saya tanya. Di bagian Quran gantian bagian kita pengarang. Ya pelan-pelan mute dulu dengerin. Dengerin dulu. Iya, dengerin saya dulu, pelanin pengen dulu, dengarkan udah dari selesai kamu. ngomong, Bisa baru- nggak? Pengen dengarkan dari kamu. Bisa nggak? Bang itu tulis kamu baca kok, kamu tulis sudah ada. Itu berarti kitab kamu itu udah berubah diganti tangan Iya kan? manusia. Ya ditambahin sama tangan manusia. Kitab kamu itu Apanya? bukan kitab saya. Yang ditambahin Enggak. oleh manusia. Itu berbicara tentang orang kafir, Ndul. Ada tertulis. Baca ya, ayat kamu selanjutnya. ada. Makanya belajar lah Genset Allah. biar paham. Dengarkan ayat selanjutnya. Alladzina kafaru. Orang-orang kafir. Kan orang-orang kafir Di ini. mana ada orang kafir? Selanjutnya Tidak Quran ada, surat ayat Al-Imran ayat 55. Ayat selanjutnya. Aduh. Nggak ada Wa di makaru mana-mana, wa nggak ada. makarallah wallahu khairul makirin. Iz qala Allahu ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya mutahhiruka minal ladina kafaru. Ini alladzina kafaru wa jailu alladzina tabauka fawqa alladzina kafaru. Kamu Orang enak-enak kafir. kan penipuan tetap penipu cuma nggak usah lah ngapain gitu kan nggak ada. Tadi kan kamu bertanya tentang kata kafir. Saya bacakan Nggak ayatnya ada, kan sudah ada. di 54 nggak ada. Alladzina
alladzina kafaru. Itu ayat berapa? Itu ayat berapa? 55. Ayat selanjutnya. Ayat selanjutnya monyet. Nggak ada kan? Monyet, ayat selanjutnya. Kasihan kamu. Nah, monyet, Kena dia. monyet Udah ayat kena dia, udah kena selanjutnya. dia. Nah, ayat emosi Burunda yang ada diskusinya. saya nggak emosi loh. Saya ikhlas mengatakan kamu monyet. Iya. Nggak emosi aku. Karena kamu keracunan kecil. Fa'amalladzina kafaru. Maka adapun orang-orang kafir, fa'u'adzibuhum azaban syadida fid dunya wal akhirah. Maka adapun orang-orang kafir seperti laknatullah ini, akan aku asap mereka dengan asap yang sangat keras di dunia dan di akhirat. Kau mau bukti bahwa kamu sudah diasap di dunia? Kata siapa? Mau? Mana buktinya? Oke, saya tanya samamu. Yang mati di atas tiang salib itu, dengarkan. Yang mati di atas tiang salib itu, yang mati di atas tiang salib itu manusia atau pencipta langit dan bumi? Jawab. Ngapain kamu lari ke sana? Takut kamu mengatakan bahwa Allah ada supaya membuktikan kamu itu sudah disiksa di dunia. Ini siksaan buat kamu untuk mengatakan Yesus itu pencipta atau bukan pencipta aja kamu susahnya minta ampun. Hanya bisa tertawa. Oke, saya sudah jawab. Saya sudah jawab. Sekarang giliran kamu. Monyet. Sekarang giliran kamu. Di dalam Wahyu, dengarkan. Di Wahyu 2 nomor 23. Dan anak-anaknya akan kumatikan. Dan semua jemaat yang mengetahui bahwa akulah yang menguji batin dan hati manusia, dan bahwa aku akan membalaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya. Saya mau tanya, apakah Tuhanmu di dalam Wahyu 2? Loh. Aduh, host, Brunda nggak bisa diskusi aneh ini. Sangat sulit Brunda. Pertanyaan saya dulu, tuntaskan. Pertanyaan saya. Jawab. Pertanyaan saya. Aku akan membalaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya. Dengarkan. Bagaimana cara Tuhanmu membalas penipu? Jawab. Bagaimana? Penipu nggak ada di Bagaimana cara Tuhanmu membalas penipu daya yang dibalas sesuai dengan perbuatan? Kan perbuatan penipu daya itu? Iya ada. Dibalas dengan apa? Nggak ada. Ini dibalas sesuai dengan perbuatan. Kamu pakai nggak ada. Iya, saya tanya, bagaimana cara Tuhanmu membalas tipu daya? Saya tanya. Tidak ada. Tuhan tidak membalas. Nangis. Kamu aja orang menipu, Tuhan kamu malah. Ulangan 2, dengarkan. Ulangan 32 nomor 35. Hakulah dendam. Akulah Tuhan yang punya hak untuk dendam. Betul. Dan pembalasan. Hakulah pembalasan dan hakulah dendam. Nah, sekarang saya tanya sama bagaimana cara Tuhanmu membalas tipu daya? Jawab. Mendapat pahala. Betul nggak? Saya tanya bagaimana cara Tuhanmu membalas tipu daya? Dia mengatakan hakulah dendam dan hakulah pembalasan. Bagaimana cara Tuhanmu membalas tipu daya? Keluar. Sinyalnya hilang. Sama-sama sinyalnya hilang. Memang apa ya? Sangat sulit meyakinkan lalat bahwa sesungguhnya bunga jauh lebih indah daripada sampah. Memang sulit. Ini kasih asih piglet sih umur 2 tahun gimana mau pinter. Jadi masalahnya gini, kagak ini mancing emosi bukan mancing diskusi. Selamat malam Andi Chodari. Selamat malam Andi Chodari. Allahu Akbar. Jadi Bruna kalau dia bangkit lagi di menit ketiga, aku izin ngegebukin dong. Iya, yang pasti dia tidak bisa jawab ya.
ternyata Tuhannya juga membalas perbuatan sesuai dengan perbuatan. Kalau kayak Genset ini bukan Kristen, tapi Kristot ini, bukan Kristen ini. Enggak, ini salah akhirnya bos. Yang kayak gini tuh Kristen sejati. Oh, Kristen yang kayak gini tuh Kristen sejati, yang kayak gini. Kalau yang baik-baik tidak Sinyalnya hilang menghujat, itu si Genset itu. itu baru Genset Kristen hilang oknum. sinyal. Jangan Kuotanya ketukar. habis itu dia, kuotanya. Ada lagi itu menghujat satu. Makan. Halo, selamat malam Abdullah. Kalau dikatakan Bentar bang, bentar semuanya. Bentar semuanya. Selamat malam Abdullah. Umat apa? Agama apa? Apa? Suruh apa? Kalau dibacakan tentang Allah aja dibilang menghujat. Bentar Kalau dulu, dia agama mengatakan apa? tentang Tuhan saya mah jidatnya. Kristen. Nah, Oke, panggil silakan. aja, panggil aja Tenten, jangan Abdullah. Kalau memang Lucu Abdullah bin Duloh katanya. masa dipanggil juga. Jawab dulu, Jansan, jawab dulu. Jansan, jawab dulu pertanyaan tadi, Jansan. Jawab dulu. Belum ada Jansan, belum ada Jansan. Ini Tanya apa? ini Ayo kebetulan. kalau mau tanya silakan. Ayo saya jawab. Itu yang ngomong Abdullah. itu yang ngomong Oke, Abdullah. gue bertanya ya. Jadi Ajar. kan tadi kita sedang membahas Allah itu membalas tipu daya. Ada kufar mencoba mau menipu, dihantam itu dengan balasannya. Nah, sekarang pertanyaan gua, di Maleaki 3 nomor 8, kenapa kok Tuhan lo itu maha tertipu gitu loh? Kan di sini dibilang gini nih, bolehkah manusia menipu Allah, namun kamu menipu aku? Satu, kena tipu. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kamu menipu engkau? Kami menipu engkau mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Ini ketipu sekali ya. Dia lanjutin di bawahnya lagi, ini masih curhat. Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Ini Tuhan atau korban bius? Masih tertipu-tipu kerjaannya. Ya kamu seluruh bangsa, tolong dijawab. Kok Tuhan bisa ditipu? Silahkan. Meleake berapa, Res? Maleaki 3 nomor 8 sampai 9. Ya, bentar. Sorry sinyal gua jelek ini. Iya, dimaafin kok. Tanya apa? Yesus kan udah disalib. Jadi gini, gue ulang lagi ya. Kok bisa-bisanya ketika Tuhan kami maha pembalas tipu daya, Tuhan kalian kok maha terkena tipu-tipu gitu? Di mana dalilnya? Maleaki 3 nomor 8 sampai 9. Emang lucu. Mana Emang lucu. ayatnya, Res? Meleake berapa? Maleaki 3 nomor 8 sampai 9. Nomor 8 sampai 9. Nah, di sini dikatakan begini kawan-kawan, bolehkah manusia menipu Allah, namun kamu menipu aku. A-nya gede. Berarti Tuhan iya. Kena tipu satu. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus? Dikirain udah beres sampai sini. Ternyata masih ngeluh sampai di bawah. Nih, di bawah ada lagi. Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Tuhan, lu kok tertipu terus, my bre? Coba dong dijawab dan dijelaskan. Ini Tuhan atau korban bius? Silahkan. Gak usah jauh-jauh ya. Ya udah dijawab. Ada bahwa nanti bahkan banyak penipu itu banyak. Iya, kenapa Tuhan lu kok tertipu? Pertanyaannya gitu loh, dijawab dong. Gini, Res. Bukan ada penipu atau nanti sampai akhir zaman tetap ada penipu. Tuhan lu kok tertipu? Itu loh Ya, pertanyaannya. Gini, Ya. Di situ bukan tertipu ya, tetapi umatlah yang menipu dengan memberikan persembahan yang tidak benar. Tuh ada ayat 10 berikutnya ada tuh di bawah. Iya. Jadi jelas ya kalau ayat Alkitab ada ayat di bawah menjelaskan itu rincinya betul kok itu. Iya, ini Bukan betul anak kok tertulis. tertipu. Ini tertipu loh, masih menipu aku. Tuhan lu ditipu. Ya, bukan tertipu. Menipu kan kata aktif. Masih menipu aku artinya kan masihkah kamu menipu aku kan Tuhan Iya, tahu berarti kan. sudah terjadi berulang kali di masa lampau kan Tuhan tertipu. Nggak ada tertipu, Res, di situ. Lah ini menipu loh. Iya, memang menipu bukan tertipu. Lah kenapa ketipu Kata-kata. Tuhannya? Lu bubuk lu di sini, Bre. Lu pembalas tipu daya mau dibandingin sama Tuhan yang kena tipu? Iya. Manusia bisa menipu, Res. Iya, Tuhan lu kena tipu sama manusia kan? Bukan berarti Tuhan lu kan bisa kena tipu sama manusia. Jansan, terdiam Jansan. Tuhan lu badut soalnya, bisa ditipu.
Ya, yang manusia bisa menipu, Res. Iya menipu Tuhan kan? Menipu aku hanya gede nggak? Jawab dong. Iya. Sip. Berarti Thank you. manusia lah Udah menipu kena, Allah, bukan berarti udah Allah kena skak, tertipu. udah kena skak, udah kena skak. Kena skak apanya? Yuk kena skak dong. Tuhan lu kena tipu di sini loh. Jensen aja sampai terdiam kaget. Tetapi Allah kan tidak tertipu kan? Loh ini menipu aku hanya gede. Iya, Ya artinya kalau udah iya ya udah diakuin. Bukan tertipu. Kalau tertipu pasti. Aduh, ini ya kawan-kawan Kristen masih mau kalian mengimani Tuhan yang bisa ditipu manusia? Masih mau kalian? Loh, Mending mana jadi Tuhan yang membalas tipu daya atau Tuhan yang bisa ditipu manusia? Mending mana? Salah. Ayo. Ini nggak ada salahnya ayat itu kok. Lo nggak ada salahnya Tuhan bisa ditipu, nggak ada salah. Mikir dong bre. Ya ini saya dengar Juma nih. Karena kemarin di-kick terus sih. Saya dengar Ya. Juma. Terima kenyataan ya. Sampai terdiam Jason. Makanya bre, jangan mulai. sudah dijawab. Ayo, Biblos sudah lu pasti dijawab. pasang badan ya. Tuhan lu ini kena Oke. tipu, masih Juma, menipu Juma. aku. Dores, itu kena udah skak clear lu. ayat 10. Ayat 10 Sip, sudah thank jelas. you. Mana di sini clear apalah, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah pembendaharaan. Ini mah minta-minta persepuluhan Tuhannya, beda lagi. Yang kena tipu yang ini, ya. Ya. Ini Tuhannya minta-minta persepuluhan ini, beda. Rasa udah clear itu, udah clear. Ya udah, kalau dirasa-rasa jangan sakit hati. Oke, thank you. Lanjut. Ya. Ini Ya, kena tipu saya ya. sekarang. Dengar. Sebentar, Pli. Aku Sabar. duluan, Pli. Karena sudah ditanya Jisi Kores tadi. Ini gantian. Ini kan. Ini ada Nggak ada gantian-gantian, bre. Surat 70 Al-Ma'rid ayat yang Al-Ma'rid. 40. Ayat yang 40. Turun naik itu. Tuhan ditipu hambanya loh. Ya, tempat naik turun naik berarti kan. Ya, surat naik ini apa maksudnya ini? Bacakan. Langsung Atau keluar atau aja, saya kampus baca. lo bego. Atau saya baca Quran surah berapa? tempat naik. Hah? Tempat naik 70 ayat yang 40. Quran surat Al-Ma'arij. Iya, tempat naik Ayat? 40. Oke, silakan. Kuatin sedikit, Bro, suaramu. Ya. Ya. Ya, silakan. Nah, terus apa pertanyaanmu di situ? Ya itu. Coba baca dulu. Atau aku yang baca? Oh, Al-Ma'arij ini aku bersumpah demi Tuhan. Demi Tuhan yang mengatur tempat-tempat itu. Udah ribuan kali nih dia. Silakan, Bro. Coba baca yang lengkap lah ayat Al-Qur'an. Ya, maka aku bersumpah demi Tuhan yang mengatur tempat-tempat kan. Itu kan tempat-tempat terbitnya dan terbenamnya matahari, bulan dan bintang, sungguh kami pasti mampu, gitu kan? Bukan, coba dibaca. Yang mana nih? Coba ulang. Coba. Hah? Katanya Quran Al-Ma'arij berapa? 70? Ayat 70. Surah 70 ayat 40. Oh, ayatnya 40. Tempat naik. Oh. Tempat naik. Iya, Quran surat Al-Ma'arij ayat 40 kan? Quran tempat naik ya. Tempat naik. Maka aku bersumpah demi Tuhan yang mengatur tempat-tempat terbit dan terbenamnya matahari, bulan dan bintang, sungguh kamu pasti mampu. Itu. Ya, ya. Nah, pirtinyi ini. Ya, oke. Coba jelaskan siapa yang memberi wahyu? Siapakah aku? Siapakah Tuhan? Siapakah kami? Silakan jelaskan. Oh, lawas ini. Teratur ya, jangan kayak temen lu yang baru minum ASI Piglet. Lanjut. Ya, harus dong, ya. Ya. Aku mau tahu Silakan, Bang. yang berfirman Iya. siapa? Ya, apa? Aku siapa? Udah berapa kali Tuhan dijawab, siapa? Bro? Kami siapa? Al-Muzammil ayat 9, Al-Baqarah. Silakan, Bro. Iya, jadi satu ayat aja ya. Iya. Diterangkan di dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 25. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Anbiya berapa? Ini kayak pakar Quran kali ini si Kunyuk Santi nih. Kau dengar aja, kau kan umat terjemahan. Kau dengar aja.
Udah sabar. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana Itu Bro Juma sebenarnya nada itu dari siapa sih? fa'buduni Itu nada benar nggak baca kamu tuh? fa'buduni. Itu not nadanya dari mana kamu Apa tahu si itu? kunyuk ini? Bawel, dengerin aja udah. Bawel. Nah, itu kan pakai not, apa enggak itu gimana? Dasar penyembah molok banyak cerita. Lo jelaskan aja lah. Penyembah tumbal kau dengarkan aja. Dosa hujat lah. Jelasin Wa aja ma- lah. Nada saya enggak hujat, itu fakta. Itu Saya berbicara sesuai fakta. Kau penyembah tumbal. itu not pakai not enggak itu? Itu beraturan enggak? Not enggak itu? Wa ma arsalna min Jadi itu pakai not enggak itu? qablika min rasulin illa nuhi Itu nada ilaihi annahu la ilaha illa ana nada apa, Jo? fa'buduni. Itu nada Ini nyanyian baru bagi Tuhan. Ini nyanyian baru bagi Tuhan. Jadi Paham? itu tahu dari mana nada gitu? Jadi ayat ini dengarkan kau penyembah molok, dengarkan. Itu jawab dulu. Penyembah korban molok, dengarkan. Sederhana ini dulu ayat. Iya, ayat ini sudah menjelaskan pertanyaan saudara yang Notnya tadi. sudah benar. Notnya sudah benar atau enggak? Udah. Udah benar. Dari mana notnya? Udah benar. Iya. Udah benar. Mana dalil notnya? Mim di sana 6 harakat, matnya jelas, ketukannya 6. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi. Dalilnya di mana ada not itu? Kok betul nggak itu salah itu not kalau Udah. kalau ada ayatnya Udah. Kamu masuk belajar ilmu apa? Ilmu tajwid. Iya, Seluk ilmu yang mempelajari tentang seluk beluk cara membaca Quran. Kau Ya, masuk dari ke mana dalam seluk-beluknya? kajian ilmu Ayatnya tajwid. mana seluk beluknya itu? Ada enggak dalil? Kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau Muhammad, melainkan kami. Kami siapa? Melainkan kami mewahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku, maka sembahlah aku. Oke? Sudah? Sudah. Ya. Saya tanya itu dulu, nadamu tadi betul? Iya. Kalau tidak betul, dari mana Anda bisa mengatakan itu tidak betul? Ya, dasarmu nyanyi itu dari mana tadi? Itu bukan nyanyi. Itu bukan nyanyi, itu Yul. Di gereja itu tempatnya nyanyi itu. Ya terus apa itu? Itu tilawah namanya, tilawatil Quran. Di mana ayatnya bahwa not seperti itu ada enggak? Itu salah kamu banyak tuh. kali urusan kau. Salah kamu tuh. Yang benar. Banget ini orangnya tuh. Yang benar gimana, Ndol? Enggak ada memang ayatnya. Yang benar mau lari supaya nggak mau ditanya ini. Memang enggak ada ayatnya. Dia mau lari supaya nggak mau ditanya. Udah dijawab ya. Nah, sekarang giliran guru yang diatur. Do re mi fa Sekarang sol, giliran guru bacaan bertanya. Do Udah kamu udah dijawab tadi. Itu kok kayak udah. itu suara apa tuh tadi? Bang, mabok jangan di sini dah, Bang. Mendingan turun, Bang. Bener dah. Jadi Iya. dari itu Silakan udah dijawab. Silakan Guru Nda mau bertanya sama dia. Pertanyaan benar. Pertanyaan Belum, saya, pertanyaan saya belum clear. Pertanyaan saya. Belum clear, pertanyaan saya belum selesai, Juma. Sudah tadi kan kamu tanya, makanya saya kalau suka lo bertemu dengan Juma dan Kures. sudah jangan premis aja. Iya, cuman ilmumu tuh nggak pada dirimu itu tidak ada tempat untuk menampung jawaban saya. Nah, makanya gimana tuh? Masa saya harus memaksakan kamu itu untuk menerima? Ya, pertanyaannya, not itu ada dalilnya di mana? Kamu salah lo tadi. Karena nggak ada dalilnya. Lah, yang mana yang benar? Jadi bacaannya yang mana? Jadi salah semua.
Ya, yang benar yang mana? Bagaimana? Coba kamu baca. Biarin dibaca Ustaz. Coba kamu baca. Iya, kamu baca ya. Coba kamu baca. Baca. Saya open cam. Kasih aja Al-Muzammil ayat 4. Di situ aja udah ada perintahnya. Jadi kalau notnya nggak ada salah. Udah, kamu baca. Kalau enggak, kamu tahu enggak cara keluar dari TikTok? Jadi kalau nggak ada. Jadi kalau tidak juga nggak bisa. Kalau tidak ada ayatnya, itu salah. Kalau tidak ada ayatnya salah Muhammad gitu. Muhammad juga nggak bisa Salah. baca. Apalagi saya. Apalagi kamu. Oke, Apalagi kalau kamu. begitu, ada nggak ayatnya Yesus itu pencipta langit dan bumi? Ada nggak? Banyak. Sebutkan. Mana contoh? Satu aja. Sepotong. Musa. Jangan satu, Abraham, sepotong. Musa, Abraham, Daud mau menyembah Yesus. Monyet Bali loh. Kalau saya punya dalil, kalau kamu apa? Mana dalilnya Musa menyembah Yesus anak Maria? Ya. Akulah dia. Iya, apa? Sebab Musa menulis tentang aku. Akulah dia. Kuping kesumbat roh kayaknya nih, aduh. Jadi kamu tadi kamu tahu pendetamu sudah hadapi saya. Dalilmu tadi mana? Kamu kan salah semua nih. Umat Islam benar loh baca Al-Quran. Udah harus turunin. Muhammad juga Kenapa yang malam ini? Nabi Muhammad umi buta huruf ya gitu. Tapi Nabi Muhammad itu tidak umi dan idiotai gitu. Seperti murid-murid Yesus di Kisah Para Apostol 4 nomor 12. Apalagi buta huruf, bagaimana bisa menyanyi? Lah, kalau buta huruf ada idiotnya gimana mau diimani itu kitab-kitab suci lu? Mau gua buktiin? Muhammad aja. Nah, kita lihat ya. X 4. Aduh, kena lagi di sini doi. Jadi notnya apa? Penghujat gila ini. Apalagi kalau buta huruf. Penghujat gila. Lo ya itu buta huruf Yohanes kamu jangan terlalu ini. Jangan terlalu banyak makan lagi kau. Tilawatil Quran itu. Nah, di mana dalilnya Yesus membaca? Mana datanya Yesus membaca? Iya. Mana datanya Yesus membaca mana? Mana datanya Yesus membaca mana? Kayak puji bagi kayak anjing rabies. Ya kan, segala puji bagi Allah. Kira-kira kalau mau diturunkan bilangnya. Iya, diturunin aja nih. Atau tahu nggak kamu menghilang dari TikTok? Tahu nggak? Oh, diturunin aja. Kamu tahu? Iya. Nah, turunin aja nih, mabuk ini. Mabuk. Oke. Ya udah sini aku bubukin lagi. Aduh, udah turun. Oke. Yang lainnya pada turun kenapa ya? Aku baru siap sholat soalnya. Pada pinter nih oten nih. Ini sebenarnya jangan dilawan sama Gurunda lah, yang nggak berkelas yang kayak gitu-gitu, sama kita aja lah. Iya. Malu saya macam gitu Gurunda. Gini loh aja. Kalau Gurunda ngelawan kayak gini. Aku baru kenal orang tadi itu, aku baru kenal. Beneran. Siapa tadi? Yang pertama itu si Monkey itu ya. Jatan. Monkey. Monkey. Jadi gini Gurunda, ini merendahkan gitu, merendahkan apa namanya keilmuan Gurunda kan kayak gitu. Aku jadi sebenarnya, aduh gregetan nih, sumpah gregetan, marah loh. Lawan aku aja lah yang nggak punya apa-apa. Iya, kayak aku aja, murid paling terakhir nih, gua kasih nyungsep itu. Beneran. Gurunda. Nggak usah sama Gurunda. Besok yang nilayanin, diem lah, di mute lah. Biar kita yang ini. Aku jadi Oke. Iya. Mana nih, ayo teman-teman yang apa-apa itu Gurunda juga kalau dikasih waktu ngelumat itu. Teritung yang ada itu harus dimakan dan diolah sebagaimana mungkin. pengennya paus aja disuruh paus aja lah, atau enggak Paulus disuruh hidup lagi hadapin kayak gitu. Iya. Jadi sedikit teman-teman. Ketika saya ngobrol kemarin sama orang Oten itu di di komalnya teman kita juga, mereka salut loh dengan Gurunda kayak gitu kan, salut dalam artian bahwa aku salut loh, itu orang kok kayak Bible berjalan ya, tahu semua di otaknya tentang Bible kan kayak gitu. Lalu kemudian ada orang yang nggak punya apa-apa datang ngelawan Gurunda, itu kan aku jadi ini, maaf Gurunda ini bukan apa ya. Saya sih lebih tua dari antum, tapi Ana menganggap antum tuh lebih lebih menguasai tentang keilmuan apapun daripada saya. Maha suci Allah, masya Allah. Tapi ya jadi sedikit
kita bernarasi ya. Bang Sidik lah. Pak Ibnu, Bang Juma mau ngomong. Ya. Pak Ibnu, Silakan Bang Nasir. silakan Bang Juma. Oke. Oke, jadi kita luruskan tipuan tadi yang jadi korban tipuan siapa tadi itu siapa namanya? Dullah. Genset. Abdullah Jatan. Sama Siapa lagi nggak tahu? Kok genset? Yang genset namanya? iya dan Jasan. Jason, Gitu. baik. Iya. Jadi ketika kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 54 seperti tuduhan beliau bahwasanya orang-orang kafir membuat tipu daya dan Allah membalas tipu daya. Dan Allah adalah sebaik-baik pembalas tipu daya. Kenapa ayat ini kemudian ada di Al-Qur'an? Apakah seperti narasi yang mereka bangun bahwasanya Allah itu memang adalah ahli di dalam menipu? Itu tidak. Itu memang tuduhan dan materi itu datangnya dari Dullah di Samarinda awalnya atau Alisina ya. Lalu kemudian Allah menerangkan di dalam beberapa data bagaimana kemudian orang-orang Israel itu melakukan tipuan dengan ingin membunuh Nabi Isa alaihissalam. Tadi saya sudah menjelaskan Matius 26 nomor 59, orang-orang Israel bermufakat melakukan aksi-aksi saksi-saksi penyaksian palsu untuk kemudian bagaimana Yesus itu atau Isa alaihissalam itu dibunuh. Kita sudah bukti dari data itu ada. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menggagalkan tipu daya orang-orang kafir Quraisy untuk membunuh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ada di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 127 dan juga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di Al-Qur'an 8 ayat 30 ya kalau saya tidak salah ingat. Bagaimana Allah kemudian menyelamatkan baginda Rasulullah Muhammad SAW dari tipu daya orang-orang kafir Quraisy. Kemudian Allah juga menggagalkan tipu daya seorang wanita yang sering kita dengarkan dari ceramah-ceramah dulu-dulu, Kiai Haji Zainuddin MZ, ketika kemudian ada wanita yang menggoda Nabi Yusuf alaihissalam. Itu jelas dalam Quran. Kemudian Fir'aun ingin kemudian membunuh Nabi Musa, Allah juga gagalkan. Kemudian kita sekarang ini orang-orang muslim juga itu ingin ditipu oleh orang-orang kafir dengan berbagai macam propaganda yang mereka lakukan, termasuk menerjemahkan kitab mereka dengan menggunakan bahasa-bahasa Quran. Itu adalah cara-cara mereka untuk melakukan tipu daya. Kenapa demikian? Karena memang kalau kita melihat ya teman-teman sekalian, di dalam kitab yang mereka gunakan hari ini, 1 Raja-Raja 22 sampai nomor 20 sampai kepada data 23, itu jelas sekali diterangkan begini. Karena itu sesungguhnya Tuhan telah menaruh roh dusta ke dalam mulut semua nabi. Sebab Tuhan telah menetapkan untuk menimpakan malapetaka kepadamu. Nah, data ini diawali dengan pernyataan Tuhan berfirman, siapakah yang akan membujuk Ahab untuk maju berperang supaya ia tewas di Ramot? Maka seorang dari mereka yang mendengarkan ini Tuhan berfirman itu berkata, ya biarkanlah aku gitu, biarkanlah aku yang akan kemudian membujuk Ahab. Satu roh tampil berdiri di hadapan Tuhan, lalu berkata, aku akan membujuknya. Lalu Tuhan bertanya kepadanya, dengan apa engkau akan membujuk Ahab? Jawab roh ini, aku akan keluar dan menjadi roh dusta dalam mulut semua nabinya. Ia berfirman, Tuhan berfirman, biarlah engkau membujuknya dan engkau akan berhasil pula. Keluarlah dan perbuatlah demikian. Karena itu sesungguhnya Tuhan telah menaruh roh dusta ke dalam mulut semua nabi ini. Artinya ini apa? Nabi-nabi melakukan kedustaan disebabkan karena ada roh yang diutus oleh Tuhan untuk menaruh roh dusta di dalam mulut para nabi.
Jadi kalau mereka menuduh bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah pembuat tipu daya, nah ini dia nih. Jawabannya 1 Raja-Raja 22. Cuman tadi orang itu mulutnya kayak mesin ketik peninggalan Belanda. Susah dia itu untuk mendengarkan pernyataan-pernyataan kita. Mulutnya nggak berhenti gitu ya. Nah, jadi jelas sekali di dalam kitab yang mereka gunakan, Tuhan yang mereka imani pernah menjelma menjadi manusia, itu menyimpan roh dusta di dalam mulut roh yang turun ke bumi, lalu membuat para nabi itu melakukan kedustaan, kebohongan. Sekira begitu dari saya, teman-teman. Ya, semoga apa yang menjadi materi kita pada malam hari ini bisa menjadi penolong bagi teman-teman yang masih kena tipu daya dari orang-orang kafir yang mengajarkan bahwa Tuhan datang, nuzul, inkarnasi, menyetarakan dirinya dengan manusia dan seterusnya, dan itu adalah merupakan suatu kebatilan yang luar biasa. Allah membalas semua itu dengan Allah menurunkan Al-Quran. Jadi tipu daya orang-orang kafir dengan mengatakan Tuhan menjelma menjadi manusia dan seterusnya, Allah membalas tipu daya mereka itu dengan Allah menurunkan Al-Quran dan melalui lisan para apologet menjelaskan kesesatan-kesesatan mereka, tipuan-tipuan mereka terhadap manusia. Jadi tadi di awal Kristen, saudara Kristen membahas tentang Dajjal. Sebenarnya ya inilah tujuannya. Dajjal itu melakukan tipuan ya yang bukan Tuhan dianggap Tuhan dan diajarkan kepada manusia. Firman Tuhan yang datang kepada Bani Israel dianggap itu adalah kutuk, dianggap itu sebagai sampah, dianggap itu sebagai sesuatu yang tidak berguna dan sudah dibatalkan. Nah, itulah bukti bahwa Dajjal itu jelas ada di tengah-tengah kita. Yang muncul tadi setelahnya itu siapa itu? Si Oten yang satu yang kutanya, yang kusampaikan tadi, monyet Bali itu Abdullah, adalah ya itu adalah tangan kanan para Dajjal gitu. Anak-anak Dajjal itu tadi tuh. Oke, silakan diambil alih host dan teman-teman yang lain. Saya standby. Oke. Halo, selamat malam Pak Ahmad. Halo, selamat malam Pak Ahmad. Halo Pak, selamat malam Pak Ahmad. Pak Ahmad, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lanjut, Os. Lanjut, standby. Oke. Ada ini ya, nama akun Mori Jovisial. Dia bertyping, katanya ini cari koin, makanya dibiarin debat dusir. Mori Jovisial ini juga tadi mengatakan bahwa tadi kalau kita dihujat jangan hujat balik, sama aja kita sama dengan dia, itu typingnya. Dan yang anehnya dia bertyping seperti itu, dia minta permintaan dari tadi. Itu anehnya itu. Silakan kasih naik dia. Ya, ini saya kasih naik kamu ya. Kamu bertyping ya. Nih, jelasin typingan kamu. Nah ini. Oke. Selamat malam Mori Official. Iya, selamat malam. Ya, apa typingan kamu maksudnya apa? Iya, maksud gua gini loh. Iya. Kita tuh agama dulu lah. Agamamu apa agamamu? Agama aku Islam. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya gini Bang, aku cuma mau kritik sih sebetulnya. Iya, silakan. Iya, aku tuh sebetulnya kan udah berapa bulan ikut debat. Terus saya lihat kalau sudah tahu sudah nggak punya kemampuan masih dipertahankan, itu tuh seakan-akan kayak cuma mau menarik viewer gitu loh. Coba lah kayak gitu kan diturunin aja lah. Kau sendiri minta naik berapa kali saya naikin, kamu diam aja. Ngapain kamu naik cuma diam aja? Sekarang kamu merasa so bijak. Ayo. Kamu bukan kali ini. Berapa kali kamu naik, kamu diam aja di atas. Ayo. Sekarang kamu so bijak. Ayo. Apa mau kamu jawab? Oh, aku naik kan bukan untuk apa? Terus ngapain kau minta naik? Oh, ini aku naik untuk memberikan ini. Ditanya dulu beliau dari mana, Ukti? Muslim atau Muslim, Bang. Muslim. Non Muslim gitu, Bang. Iya. Saudara Mori. Iya. Muslim. Iya. Oh. Di dalam Al-Quran itu dijelaskan wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan. Illa alladhina. Hilang Bang.
Hilang bang suaranya. Gurunda suaranya hilang. Suaranya hilang bang. Lah Gurunda itu merah loh. Cek. Udah. Hilang. Suara saya nggak kedengaran. Udah. Ya, teman-teman. Bukan nggak kedengaran bang, nggak ada suaranya bang. Udah ada. Cek. Bener. Cek, Masih cek, masih merah. cek, Udah bang, udah. Suara saya nggak kedengaran. Udah. Udah. Wah hilang lagi. Dan saya juga Kenapa ya jaringan bukan satu hari jelek ya? 2 hari loh mengikuti debat. Aku udah berbulan-bulan ikutin nonton debat. Iya tapi kau naik nih, kau naik. Kau diam aja di atas. Terus gini loh. Alasan kau tadi gak mau debat ngapain? Kau minta naik. Bukan loh, maksudnya tuh bukan Hakim Morizo itu bukan ngomong kita yang di atas gak berilmu. Itu Tritung yang gak berilmu, jangan dinaikin. Salah nanggapinnya. Bang Kores tadi Bang Juma debat kusir, udah katanya ini demi koin, dia typing kayak gitu Bang Kores, demi koin makanya dibiarkan debat kusir. Ini Mori dia bertyping seperti itu, udah. Padahal Bang Juma bilang jangan turunkan dulu, kata Bang Juma. Dengerin dulu. Ya, iyalah apa? Dengerin dulu penjelasan aku. Aku sengaja typing begitu supaya kamu tuh nurunin yang seperti itu. Makanya kau pasang kuping kau ya, kau pasang kuping kau. Udah kau dengar kuping kau. Bukannya untuk untuk mencari pop. Ya UTST biar aku aja yang nanggepin UTST emosian. Jadi gini Akhir Moriko gini, nggak bisa ketika mereka menghujat langsung tiba-tiba kita turunin. Harus dijawab dulu pas orangnya ada. Nah udah dijawab dia bubuk turun baru. Kalau kita langsung nurunin apa bedanya dengan kandang Tritung? Betul, tapi kan tadi Bang Zuma kan baca ayat Al-Qur'an kan dia ketawa-ketawa. Berarti sama halnya dia menertawakan. Iya makanya tadi saya udah turunin gitu loh. Kan udah diturunin tadi. Jadi ada hal positif. Terus enggak bentar dulu. Terus Bang Neplos bentar. Enggak maksud kau bilang demi koin apa maksud kau Mori? Jangan sesama muslim bertengkar, biasakan begitu. Jadi begini. Ada hal yang paling ada manfaat terbesar yang didapat ya, hasil ketika kita membiarkan si genset itu tertawa pada saat orang atau guru kita membacakan ayat Al-Quran. Manfaat terbesarnya apa? Manfaat terbesarnya adalah kita semakin mengenal apa itu Kristen, bukan agama ya, tapi apa itu Kristen. Itulah Kristen, itulah Oten. Tepat sekali. Itu manfaat yang paling besar yang kita dapat. Orang semakin tahu ternyata itu ya Kristen, gitu. Kan luar biasa. Itu bro. Betul Bang Neplos. Tapi typing dia itu Bang Neplos, typing dia. Tahu koin. Host. Mungkin tadi alasannya dia typing karena dia mau naik. Jadi gini bro, di dalam dia pun naik gak Bang, bentar. Dia pun naik Bang Sidik berapa kali naik gak ngomong, gak berdiskusi, diam aja. Berapa kali nih naik gak ngomong, gak diskusi, diam aja. Jujur ya bro ya. Gini bro, soal koin bro. Bukan ke situ. Gini bro, soal koin itu ketikan itu soal koin bro. Emang ini bro, emang nikmat bro dapat koin itu. Mau gimana? Masa kita bilang gak enak dapat koin? Ya memang enak gimana bro? Iya bang, aku tahu dapat koin di sosial media memang nikmat. Aku sudah keliling aplikasi, terus, aku tahu. Terus gimana? Gini loh bang, aku tuh sengaja typing begitu biar diturunin hostnya. Soalnya debat di atas kan sudah nanti nggak ketahuan Oten itu agamanya itu berantakan, perilakunya juga berantakan, sifatnya juga berantakan. Kalau diturunin nggak ketahuan. Oten ini di mana-mana rata-rata itu apa ya, menyembunyikan identitas aslinya. Identitas yang sebenarnya adalah kebencian yang paling nyata terhadap umat muslim. Itu kenyataannya, masalahnya. Gitu. Tapi jadi kita bersyukur kalau dapat oten-oten kayak begituan. Iya, terus kalau misalnya cuma naikin satu terus sisanya diturunin itu nanti tuh kerasanya tuh oh itu mah cuma oknum. Nah, jadi kita tuh harus naikin sebanyak-banyaknya supaya masyarakat muslim tahu bahwa oh memang ternyata begitu mereka itu. Gitu loh kawan-kawan. Terus kedua gini. Bro, bentar dulu host. Kedua begini bro. Bro, ini kan yang hadapi nih Bang Zuma nih, Gurunda Zuma nih yang hadapi. Nah kita percayakan pada Gurunda Zuma ini tahu
Wah, makanya pas dibaca tadi Al-Quran itu sebagai umat Islam kita itu diajarkan diam kalau di saat membaca Al-Quran. Ya kalau Oten dia mau ketawa-ketawa dia kan gak imani. Nah nanti dari situ kita lihat penjelasan dari Urunda Zuma. Selalu pas diturunin kami turunin, tahu kami gitu loh. Tapi jadi pembelajaran juga buat teman-teman termasuk antum ya. Kalau untuk tapping harus mau naik kayak gitu, kamu kan lihat di sini sama itu ada Bang Nesflot, ada Bang Koares, apalagi Gurunda di sini kan gitu. Tahulah kami. Gurunda itu kalau dihujat Nabi Muhammad sampai nangis loh. Kami juga begitu. Kami tahu, gitu loh. Aku tahu loh kami. Bang, gini. Nabi Muhammad dan Allah dihujat tahu Bang, kami. ya, gini loh. Aku tuh udah keliling-keliling loh di room sana, di room Oten, di room mana. Aku udah keliling. Aku lihat debatnya itu enggak mendidik loh, Bang. Kayak gini loh. Kayak seumpama kayak kemarin di room Oteng itu kalau ada muslim yang awan naik terus ditanya nggak bisa jawab dia jadi bulan-bulanan. Begitu juga aku lihat di room ini. Tadi hostnya sempat bilang gini loh. Hostnya tadi tempat bilang gini. Kalau aku turunin siapa lagi yang Oteng yang mau naik? Mana lagi Oteng? Berarti dia tuh seakan-akan untuk membangun channel untuk mencari Oteng gitu loh. Kalau memang nggak ada Oteng kan kita bisa tahu. Begini bro, jangan bersuuzon dulu. Jangan dulu bersuuzon bro. Maksud tadi yang pertama itu kan gak ada hujatan, mungkin cuma ketawa-ketawa dia gitu kan ya. Gitu maksudnya seperti itu bro. Jangan dulu terlalu seuzon gitu loh. Sama gini juga kawanku Akhina Morizo gitu. Kita tahu kan udah ada tuh ulama-ulama besar kita gitu kan. UAS, Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Halid Basalama, itu mereka yang bagian-bagian internal Islam tuh mereka. Jangan sampai mereka turun yang menghadapi penghujat, karena beda tipenya gitu. Tipe mereka berargumen memberikan pencerahan tentang Islam berbeda gitu dengan cara kita menjelaskan Islam dalam peperangan Ghazwul Fikr ini berbeda gitu. Nah sekarang kalau kita tahu Syiah caranya bagaimana? Yaitu terhitungnya tuh harus ada, penghujatnya tuh harus ada gitu, supaya syubhat dan fitnah terhadap Islam itu keluar ke permukaan, sebagaimana yang mereka sering bawakan di medsos, keluar tuh secara real voice di sini. Kita bubukin lah di situ syubhat dan fitnahnya gitu loh. Slow, percayakan kepada kami yang ada di atas seninya dalam peperangan ini. Itu sebenarnya sedikit dari saya ya. Sih, kalau sebentar Bang Neflos, sedikit aja menambahkan. Sebenarnya ketika saya naik itu sebenarnya saya udah nggak tahan. Tapi ketika Gurunda Zuma sedang memberikan penjelasan dan membacakan ayat suci Al-Quran, saya kan juga nggak bisa ngapa-ngapain. Sebenarnya saya udah mau getok lah kepalanya gitu kan. Banyak yang ingin saya bicarakan, tapi saya diem. Naik kan saya diem, nggak ngomong apa-apa gitu lah. Karena kita juga menghargai adat kan. Ketika ada orang membaca Al-Quran juga saya diem. Saya nggak tahan juga, saya harus diem. Karena di situ ada yang lebih kompeten untuk memberikan satu tausiah atau pemahaman kepada Oten tentang diskusi ini. Kayak gitu sih. Lanjut Bang Neflos. Gini sih bro, kayaknya nih ya bro ya, kalau memang bro mau gabung bro, ya ini aja sih bro, maksudnya jangan sungkan gitu loh, jangan sukar gitu ya. Kalau mau gabung duel dengan para Oten ini dengan segmennya itu ya debat, segmentasinya debat, ya sering-sering aja bro naik bro, terus ngomong gitu loh. Bro salah kalau mengawali gabung di komunitas ini dengan cara mengkritik itu terlalu terburu-buru bro. Gini loh Bang, aku tuh orangnya sebetulnya kagum sama kalian, bisa berdebat sama Oten, tapi aku nggak pernah Bang. Betul, serius aku. Enggak, dia bukan ini loh, dia bukan mau jadi pendebat, dia bukan mau jadi bagian dari yang di depan kayak kita ini. Dia lebih ke ngasih masukan soal tadi itu gimana. Aku udah mau solusinya. Jadi untuk host seluruh room, kalau misalnya Gurunda dari kawan-kawan muslim sedang membawakan dalil Al-Quran dan ditartilkan, mohon standby, mute, karena Tristung pasti ganggu. Kayak gitu. Itu solusinya. Oke, Bang Juma, ada yang mau ditanggapin Bang Juma? Bang Juma ada itu. Iya, iya, Bung, kamu kalau boleh saya tahu, saudara ini udah berapa lama mengikut acara debat agama kayak gini? Saya udah ini Bang, udah sekitaran 3-4 bulan. Udah lama kali. Ya Allah ya Karim, saya sendiri udah 18 tahun baru-baru. Anda terlalu lama sudah ya.
Anda sudah memahami semua karakter para penghujat Kristen gitu ya? Yang Saya baru 18 tahun, Bang. Baru-baru aja kemarin. Anda sudah lebih dulu 4 bulan. Masya Allah. Artinya Anda sudah memahami semua karakter daripada para penghujat-penghujat Allah dan Rasulnya, iya kan? Gitu ya. Habis itu Anda mengatakan koin gitu ya? Bukan gitu bang, itu menurut abang. Aku pembicaraan aku nggak arahnya ke situ bang. Saya kalau mau koin, saudara, tinggal buka komal sendiri. Saya punya komal itu 9, semua siap untuk live sendiri. Saya live sendiri, baca Quran seterusnya sampai 1 juz pun bisa aku dapat koin itu sampai ribuan. Kalau saya mau cari koin. Itu menurut abang, tapi arah pembicaraan saya nggak larinya ke situ. Tapi itu yang saya rasakan, kan saya yang dituduh. Berarti abang tersinggung. Oh jelas dong, saya tersinggung lah. Artinya kenapa saya tersinggung? Anda tidak ubahnya sama seperti Oten. Ketika berbicara tentang apologet Muslim selalu koin, dan koin. Kenapa narasi Anda? Itu menurut abang sih, menurut aku gini. Iya, makanya saya tanya, perasaan saya narasi yang Anda bangun itu sama seperti Oten. Selalu koin. Apa mau orang yang ada di bawah 900 orang ini kusuruh kirim koin ke Anda? Mau? Abang terlalu merendahkan loh bang. Tunggu. Kami yang berjuang di sini bertahun-tahun disebut koin. Anda yang baru sekali sudah lama ya Anda ya, sudah 4 bulan, sedangkan saya baru 18 tahun. Wajar lah ya. Anda merasa terhina dengan sebutan koin? Gitu maksudnya? Ayo teman-teman, coba dikasih teman kita ini koin. Jangan. Aku kalau cuma koin nggak perlu. Cuman aku naik ke sini ini cuma untuk mengkritik loh bang, gitu loh. Iya, Anda mau mengkritik berarti selamanya orang yang mengkritik itu sudah bergejibun, dia punya pengalaman. Saya mau tahu. Wah, tidak seperti itu. Anda bang. punya pengalaman berdebat dengan para penghujat itu udah berapa lama? Tidak seperti itu bang. Kalau kita mengkritik orang itu kita nggak boleh melihat orangnya loh bang. Saya kan melihat fenomena yang ada di lapangan bang. Iya, maksud saya kalau orang mengkritisi seseorang itu berarti orang itu sudah merasa pantas mengkritisi dan orang itu di atas ilmu daripada yang dikritisin. Oh berarti maksud abang nggak mau dikritik? Ya udah, bukan nggak mau dikritik, Bung. Aku dengar abang suka dikritik, tapi sekarang malam ini nggak bisa dikritik. Bukan masalah dikritik. Anda berbicara mengenai koin. Abang dengar dulu. Aku sengaja taping begitu biar saya dinaikin bang. Karena saya supaya dapat koin. Supaya dapat koin. Kenapa? Supaya dapat koin. Dinaikin supaya dapat koin gitu. Yang minta koin siapa bang? Saya tanya, saya pernah minta koin gitu. Kamu nih lama. Ya udahlah bang, terserah kamu lah. Coba, ya udah gini aja. Kamu udah Sensei, enggak. Coba ya. Udah menyinggung juga coba kamu. Gini, coba saya paham. Bentar Sensei, sedikit aja, 1 detik aja. 1 detik aja Sensei. Sebenarnya nggak usah seperti itu loh tapingmu kalau memang mau naik. Nggak usah seperti itu juga kan? Ya, enggak. Ini teman-teman di bawah. Inilah bentuk bahwa kaidah Islam kita itu memang harus tegak. Jadi justru kita lebih dibenarkan untuk tegas dan keras terhadap sesama Muslim. Itu harus. Ini Sensei Juma sekarang ini betul-betul marah. Berbeda dengan pada saat Oten yang menghujat, Sensei Juma santai aja menghadapinya. Tapi ketika Muslim melakukan hal yang seperti Oten lakukan, pasti marah. Kenapa? Memang harus tegas dan keras. Begitu loh. Jadi ini pelajaran juga supaya Oten juga bisa berkaca, bercermin, berkiblat ke tradisi umat Muslim, bahwa tidak ada tebang pilih, terus juga kasih berat sebelah gitu, nggak ada. Kita semuanya kok bunyi-bunyi? Suara koin yang dibagikan.
Ya itu saya kasih koin ke kau. Makanya saya sudah bilang kau. Nggak usah, Kau Bang. Aku bukan bisa seperti beli itu juga koin. kau Aku harus bisa mau beli naik koin, gitu Bang. loh. Nggak usah bahas koin katanya. Tadi kamu dibawa bahas koin loh. Bahas koin lah kau. Iya, Bro. nyata kan Kak? Astagfirullah. Begini, Bro. Udahlah, Ya. sudah. Aku pun tidak mau berdebat. Serah kalian Ya, lah. ya ini Kalian kan merasa guru, udah merasa paling benar, tidak mau Bukan. dikritik, udah. Yang merasa guru siapa? Kau yang guru, kau yang mengkritik di sini. Yang guru siapa? Merasa guru siapa? Kamu yang datang-datang mengkritisi saya kan? Berarti kau yang guru. Saya tidak mengkritik satu orang loh di sini. Tadi katanya mau mengkritik, makanya naik ke sini. saya ya udah oke, Bro mau Udah, saya Bang, saya- udah, gini Bang, Bro udah, mau Nggak ada ujungnya, saya nggak ada ujungnya. Udah nggak ujungnya. Iya, enggak usah lo harus bertanggung jawab dong. Bagaimana ini? Jangan setengah-setengah. Kalau mau menjadi kritikus ya jangan setengah-setengah, harus total. Masa setengah-setengah itu bukan pengkritik namanya, itu cari sensasi atau coba-coba. Jangan coba-coba lah kalau hidup ini. Atau mau pansos kau? Kau mau pansos gitu? Supaya kau terkenal gitu? Hah? Mau aku buatkan pipi ini. Kau muncul di sini. Pansos buat apa, Bang? Ya makanya saya tanya, kamu buat apa? Tulis-tulis gitu masalah koin buat apa? Ya udahlah, aku minta maaf Bang kalau memang aku salah. Tapi Itu bagus. Tapi tadi Bagus. aku memang nggak ada niat loh Bang untuk ini. Iya, Untuk saya pun apa minta namanya. maaf, saudaraku. Kamu tuh 4 bulan, saya 18 tahun. Seluk-beluk dunia debat seperti ini sudah kita lalui. Jadi memang orang itu kalau jadi penonton pemain bola paling pintar. Tapi ketika kemudian dia turun ke lapangan hijau, nendang bola pun dia belum tentu bisa. Jangan dipikir berdialog, berdebat kayak gini itu gampang. Suasana hati, suasana batin, pemikiran, materi harus kita sajikan. Belum lagi kalau yang dihadapi itu orang ngeyel. Ya, Anda belum merasakan berdebat dengan mereka. Kami di sini sudah merasakan semua itu. Jadi kalau Anda mau mengkritik, silakan kritik, tapi jangan nyindir-nyindir yang menyakitkan gitu loh. Hanya butuh koin, kan itu bahasa tidak bagus tuh, bahasa kayak gitu. Cukuplah orang-orang sebelah yang mengatakan itu. Jangan Anda yang ikut-ikutan. Anda mengatakan Anda sering ke sana kemari, ya ke komal-komal. Itu apa Anda pawai kayak gitu? Kalau Anda mau belajar, pergi di YouTube-nya Ustadz kita, UAS dan seterusnya. Ya gitulah. Ya. Saya pun minta maaf karena saya tidak suka kalau ada orang yang mencoba untuk menarasikan tentang apologet, tapi ya dia pun tidak bisa mengambil bagian. Kecuali setelah kejadian ini, saudara mau belajar menjadi apologet, ya terima kasih, kita siap untuk nerima gitu. Enggak Bang, aku jujur aku kagum sama kalian di atas Komal ini. Cuman aku kalau untuk ikut di dunia seperti ini mungkin aku nggak bisa Bang. Makanya aku cuma mendukung dari bawah. Cuman tadi aku lihat itu perjalanan debatnya itu memang nggak ini Bang. Makanya aku tuh gimana ya, masuk aku tuh kalau memang sudah merasa ada OT yang nggak mampu ya udahlah turunin lah kayak gitu. Ya tapi kan kita harus memperlihatkan masyarakat kita bahwasanya orang yang selalu tersenyum itu belum tentu hatinya sama. Maksudnya apa? Bahwa yang dinarasikan Al-Quran itu betul. Kita harus melihat, memperlihatkan supaya orang-orang itu tahu bahwa Al-Quran mengatakan orang-orang seperti ini adalah pengumpat dan seterusnya. Itu kita buktikan. Dia kan datang menuduh Allah sebagai tukang tipu, ahli tipu. Ini harus kita sampaikan. Masakan kita tidak merasa terpanggil ketika Allah dimaki seperti itu? Betul Bang, maksudku tadi kan pas abang baca Al-Quran dia ketawa-ketawa gitu loh Bang, maksudku kayak gitu. Jadi makanya masuk aku kayak gitu tuh turunin aja lah. Nggak ada gunanya orang yang seperti itu. Dibacakan ayat Al-Quran dia malah ketawa Bang. Kita sebagai umat muslim itu nggak boleh dibuat begitu Bang. Karena kalau di dalam Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Gerundaku.
Waalaikumsalam. Iya, Dan iya. juga semua teman-teman di sini. Iya, Saya nyimak dulu bang. Ada baiknya juga yang saudara sampaikan ini, ada baiknya. Itu juga satu pelajaran. Tapi yang pasti saudara pun harus memahami bahwasanya ada saat-saat di mana kita harus mempertahankan orang seperti ini demi untuk sebagai pelajaran. Contoh, kenapa Allah kemudian ada Fir'aun? Sebagai contoh supaya tidak muncul Fir'aun yang lain. Kan gitu. Sama dengan yang tadi nih, orang-orang seperti ini, penghujat-penghujat seperti ini, ya sekali-sekali kita sampaikan, kita perlihatkan bahwa memang Al-Quran kan menjelaskan tuh. Coba Anda baca di dalam Al-Quran surah Asy-Syura ayat 220 sampai 223. Mereka memang tidak sanggup dengan Al-Quran itu, mendengarkan, membacanya mereka nggak sanggup. Nah itu kita uji kebenaran Al-Quran itu memang seperti itu adanya. Jadi jangan pernah berharap bahwa yang muncul yang ke atas nanti itu adalah orang-orang dari sebelah yang benar-benar mereka itu mencerminkan persaudaraan. Tidak. Ya, kan Al-Quran sudah menyatakan itu. Mereka akan selalu berusaha kemudian untuk menggiring anak-anak kita, termasuk kita, untuk mengikut kepada agama mereka. Mereka tidak akan senang. Jadi ada baiknya juga yang saudara peringatkan itu. Cuman lain kali jangan sampai nyinggung-nyinggung, ini demi koin. Itu bahasa nggak bagus itu. Masakan kita yang sudah dari pagi kemudian kita menerangkan masa hanya koin. Dapat koin 1K itu berapa? 50.000 kayaknya. Terus habiskan waktu, habiskan listrik, habiskan pulsa, tenaga, ngantuk, nggak tidur, dapat segitu. Kalau cuma karena itu, ya kalau hanya karena koin, kita bikin lucu-lucuan aja di sini. Pasti nggak sebanding dengan resiko yang akan kita terima dari mereka, bang. Betul. Dan asal Anda tahu, Anda itu apalagi enak. saya nih di daerah daerah merah nih. Iya. Anda itu cuma nonton, nyimak. Saya ini udah terancam ini. Foto-foto keluarga saya sudah diambil. Alamat saya sudah ditahu, kemudian ancaman dari kiri kanan itu sudah datang sama saya. Tempat kantor saya juga sudah ada tanda-tanda ya intimidasi dan seterusnya. Anda itu enak, saya khawatirkan anak-anak saya. Itu ada ini cerita yang sebenarnya ya. Ini mumpung Anda tahu, Satpam saya lapor sama saya. Asal Anda tahu, ada yang mencari saya di kantor. Habis itu dia ngamuk. Kenapa kalian tidak mau tunjukkan siapa ini Suma? Siapa ini Suma? Ini bukan nama asli. Ini coba. Itu ada lillahi ta'ala. Saudara itu cuma enak, cuma mendengarkan orang bawa tepuk tangan. Habis itu yes no. Kami ini yang di atas sini terancam. Ya. Itu yang perlu saudara pahami. Belum lagi laporan-laporan di Polres, di Polsek, di Polda dan seterusnya. Itu kita terancam semuanya di sini. Jadi janganlah lagi diperparah keadaan dengan ya ucapan-ucapan koin dan koin. Kalau orang yang mengatakan itu wajar. Ya, saya dari Facebook, kemudian dari blog-blog, kemudian dari WA, kemudian ke Zoom, nggak ada itu koin-koin, nggak ada. Nanti di sini itu pun setelah setahun lebih TikTok itu berjalan, saya dipaksa karena di Zoom sudah tidak ada Oten lagi yang bertahan, semua lari ke TikTok, saya pun ikut ke sini, bukan untuk mencari koin. Meskipun tidak munafik ya, koin itu juga banyak membantu, tapi itu bukan tujuan utama. Kita nggak munafik. Koin itu sangat-sangat membantu, tapi itu bukan tujuan utama. Belum ada orang dikasih koin, dia lemparkan koin itu, dihanguskan, dibuang, yang nggak ada. Itu munafik namanya. Tapi itu bukan tujuan utama kita. Jadi jangan debater Muslim ini diidentikan dengan koin. Saya tidak suka. Saya kira begitu, saudara. Saya minta maaf kalau saya agak keras, karena saya itu kalau mencium ada gelagat-gelagat mau menghambat gerakan para apologet, saya pasang badan. Siapapun dia. Itu ya. Iya bang, aku Takbir. Aku minta maaf juga bang. Allahu Akbar. Ya oke, sama-sama kita saling memaafkan ya saudaraku ya.
Barakallahu fikum. Salam sama keluarga ya. Salam dari Bang Sungo bilang gitu ya. Oke, sip. Iya bang. Baik, Tapi, baik. tapi asal abang tahu. Juga host tolong didengarkan juga masukan teman kita terkait ada yang membaca Quran terus ada yang tertawa. Bagus juga itu di-kick dulu, habis itu nanti kalau misalnya dia mau naik dinaikkan lagi. Oke, siap. Oke. Iyalah. Thank you ya Bang ya. Itu kan Thank you seperti menghina juga bang maksudnya. Iya. Iya, siap. Seperti menghina lah. Nanti kita seperti memperolok-olok ayat-ayat suci kita juga sih itu. Ada benarnya juga sih masukan ini. Ya, jadi gini aja bro, pesan terakhir bahwa ini quotes dari apologet amatir Nevlos ya. Gini bro, tidak semua yang engkau ketahui harus engkau ucapkan, tetapi semua yang engkau ucapkan harus engkau ketahui. Udah hafal bro? Boleh diulangi nggak? Udah bang, udah hafal bang. Udah tahu juga. Udah hafal ya? Oke, siap bro. Itu quote-nya ini nih, gue sehat. Iya bang, udah aku pamit bang. Ini pengikut Kristen ini. Oke bang, oke. Pengikut Kristen ini aku kira Kristen, Waalaikumsalam. pengikut Kristus. Aku kira Kristen, punya Islam ya. Siap. Islam ya, Insya Bang? Allah, bukan insya Allah. Insya Allah sampai mati Islam insya Allah. Jadi Maaf Bunda. ini pengikut Kristus ini dulu sempat berantem sama denom berbeda di daerahnya, rebutan orang ya. Apa itu namanya? Domba. Ya, rebutan domba. Pukul-pukulan ya. Selamat malam Bang Ali. Assalamualaikum Bang Ustaz Ali. Bang Ali Baba. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ali, udah ketemu belum? Ayo, langsung ditagih. Udah tenang, aman. Mau linknya tuh minta. Siap. Sik. Link apa sih, Kores? 3GP. Oh iya. Oke, teman-teman yang agama Kristen yang mau diskusi silakan naik. Nanti kepake sama abang semua di sini. Isunya Bang. malah kepake sama abang semua. Bang, boleh bagi sebatang bang? Habis bang. Habis bang. Hai, woi. Pakai bang ya. Apa itu? Iya. Pakai. Oh, siap. Ini korek aku hilang ini. Ada yang ngambil kayaknya di sini nih. Ahi sidik kayaknya nih. Iyalah itu kelihatan dekat-dekat. Ahi sidik nih. Mau ngebakar susah. Kok yang di kantong kuning punya ku warna hitam bang? Ya siapa nih? Nah itu. Oh, sorry. Malah diambil. Mau dipakai. Tukar. Ada aja. Oke, Bang Riko silakan. Bang Riko. Allahu Akbar. Bang Riko. Ya udahlah turun. Ya, aku cobain. Aku yakin. Jikalau yang ada ingin membantu usaha akhirnya Riko, silakan dilihat kontak WhatsApp di akunnya untuk membeli produk halal dari akhir Riko, yaitu donat tenggiri, martabak tenggiri. Nggak ada itu, wey. Aku pesan donatnya aku pesan, tapi Nggak bagian ada, tengahnya Bang, aja. nggak ada donat. Pesan bagian tengahnya. Donat tenggiri. Bolongnya aja ya, bolongnya aja. Donatnya. Yang ada pastel. Letek tenggiri, pastel. Kain hordeng motif tenggiri, kawan-kawan ya. Kalau ada yang mau pesan, silahkan. Mau ngambil uang dari toko. Oke, selamat malam Erlangga. Ada beberapa. Kenapa pada naik gak ngomong ya? Oh Islam, waalaikumsalam. Apa yang mau ditanggapin? Waalaikumsalam.
Apa yang mau ditanggapin bang? Ya Allah, suaraku udah ini loh Erlangga. Suaraku apa yang mau ditanggapin bang? Minum air Suaraku udah jahe, ini, apa Bunda. yang mau ditanggapin bang Erlangga? Minum air jahe. Iya. Minum air jahe, Bunda. Iya. Iya, habis Erlangga ini dia tanya apa yang mau ditanggapin bang? Allahu Akbar. Assalamualaikum. Ya suaranya agak pelan bang, mungkin apa yang mau disampaikan bang, silakan bang. Waalaikumsalam. 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 Ayo teman-teman agama Kristen yang mau diskusi silakan naik minta permintaan. Bang Ali anak siapa tuh? Assalamualaikum. Udah dijawab bang, waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah dijawab bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terus kores. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu sidik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Malam juga. Selamat malam. Jadi Bunda mohon maaf saya tanggapi tadi ya penjelasan dari Bang Suma, dari Gurunda Suma. Memang kita kalau cuma cari koin, saya sendiri nggak pernah loh Ini yang dapat ngomong koin siapa? apapun. Saya nggak tahu juga cara Ini yang mendapatkan ngomong koin. siapa? Saya. Ya siapa nama akunnya? Saya Filipus. Filipus mana akunnya? Pengikut. Udah bang, udah selesai, gak usah dibahas lagi. Udah selesai. Salam dulu lah, salam dulu. Ini Aktivitas baru masuk juga. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Udahlah bang Kores. Dijawab loh Sunnah. Waalaikumsalam bang Kores. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tengok bang Juma sampai bersuara loh. Terus Kores ini. Iya, gimana Akhi Christian, gimana kabar antum? Sehat? Alhamdulillah. Lagi bangun menerasiar bang. Studio untuk biar debatnya itu nggak ribut di sini, dekat jalan, motor lalu lalang, mau naik juga kadang terganggu, kasihan teman-teman lain. Jadi insya Allah saya bikin rumah panggung walaupun hanya papan, nanti biar tinggi supaya signalnya bagus dan di tempat yang agak sunyi. Kabar bagus, ayah saya alhamdulillah sudah Iqra 3. Masya Allah, luar biasa. Gimana berjuang sendiri selama ini? Gimana? Tumben mau gabung-gabung dengan kita. Enak berjuang sendiri. Berjuang sendiri gimana sih? Saya mau gabung sama Ustadz Suma tapi nggak tahu aksesnya bang. Emang enak? Nggak enak lah bang. Takut bang. Sering mendapatkan sesuatu yang mendebarkan lah bang. Seperti yang abang jelaskan tadi. Aduh. Oh iya kan? Sudah berapa kali Cerita saya dong. alhamdulillah Yang paling baru. Sudah berapa kali? Yang paling baru saya pernah dikejar bang. Oleh orang tak dikenal, OTK bang. Oh, Dinda Kores kenal dengan beliau? Enggak? Kenal dong, ini kenal. satu Ya udah. alma mater, alumnus kita. Ya udah. Sama-sama diambil sumpahnya ya bang ya. Ya udah. Nostalgia lah kalian. Tapi itu seru juga tuh. Kalau tahu dikejar-kejar ya. Iya bang, saya nggak tahu ada masalah apa. Yang pasti dia buntutin saya, terus saya kabur. Ada terus dia bang, DPP terus bang. Tapi ya dari pinggangnya saya lihat ada sesuatu yang menonjol bang. Jadi saya kabur terus dan kebetulan kan saya anggota klub olahraga Dordor bang. Ya udah, saya keluarin aja. Oh iya ya. Saya kan anggota klub Dordor, klub olahraga bang. Ya udah, saya keluarin aja. Kabur dia. Tapi kalau nggak begitu bang, bahaya sayanya bang. Karena di PP terus, dibuntuti terus. Sudah sudah di persimpangan jalan, udah di antara kampung. Saya kemudian disalip, motornya disalip. Begitu ini dia tanya-tanya, tapi lah sembari merogoh-rogoh sesuatu bang di belakangnya. Ya udah, saya keluarin alat olahraganya saya. Gitu. Ntar dulu ini kok di live komen TSCC kok ada yang berantem ya. Tunggu. Itulah itu bang, sebabnya kalau Bang Filipus.
Itu kalau di katanya tadi mau di rumah itu kan ada yang alat peredam itu kan. Nanti dibeli aja itu peredam suara itu. Kan ada di situ dijual tuh. Oh ada ya? Nggak tahu saya malah. Saya gaptek banget bang. Ada dijual tuh. Coba dilihat YouTube-nya saya saja sudah 30.000 lebih, sudah mau 31.000, baru dimonetisasi oleh Ustadz Sugi kemarin, minggu kemarin kalau nggak salah. Saya memang gaptek banget. Di TikTok juga saya nggak tahu nih kasih koin ini buat apa ini orang-orang ini. Nggak perlu, saya nggak tahu juga gimana caranya ini TikTok ini, saya nggak tahu. Pokoknya masuk aja. Itu ada dijual juga peredam suara itu. Saya memang gaptek sekali di alat-alat bang, termasuk medsos. Teman-teman ya agama Kristen ya, agama Kristen yang mau diskusi itu ada room 1 kosong ya, untuk Kristen ya, Kristen ya, agama Kristen yang mau diskusi silakan naik. Ntar dulu, Kristen itu agama atau ormas? Ormas katanya bang. Ormas katanya. Ya agama lah bang, hargailah bang. Agama menurut mereka lah. Karena tadi Iya katanya ada Oten yang mengatakan begini, Kristen itu bukan agama katanya. Kenapa? Karena nggak ada aturan di situ. Ormas. Iya, terus apa? Dia nggak mau jawab. Ya udah ormas lah berarti, fix kan? Apalagi kan? Ya mungkin. Ya, Ayo tanya. Nanya. Yang susah. Kenapa akun saya begini? Saya pengikut Kristus sejati, atau kenapa saya kemudian meninggalkan Kristus? Naik yuk. Ya silakan bang. Namanya itu gimana bang? Pengikut Kristus. Silakan bang. Oh, Alkitabiah banget lah. Lukas pasal 2 ayat 21, saya dihitan. Mereka anda hitan, saya pengikut Kristus. Mereka bukan. Saya pengikut, mereka penyembah. Mana 17 ayat 3. Banyak lah. Bang Suma malah lebih hafal itu. Ratusan ayat dia hafal. Kalau akun saya ini bisa dibela juga oleh Bang Suma. Ribuan ayat malah kalau Bang Suma. Kalau saya mungkin hafalnya 10-20. Mantap. Ya aku perkenalkan lah ya kawan-kawan di sini ya. Akhi Filipus ini seorang mualaf dan beliau adalah mualaf yang benar-benar kafah berkontribusi terhadap jamaah Islam di wilayahnya ikhwan, sehingga bertumbuhlah populasi muslim di tempatnya ini gitu. Dan beliau juga sukses walaupun berdikari. Beliau sudah membuat masjid yang diakomodasikan udah mendekati zaman-zaman Rasulullah lah, di mana masjid itu tempat beraktivitasnya masyarakat. Nah, terkhusus untuk di kalangan Akhi Filipus ya masyarakat muslim di sana gitu. Banyak banget mualaf di sana, dan terakhir yang tadi bapaknya sempat disinggung itu baru-baru masuk mualafnya bersyahadat itu baru-baru, alhamdulillah setelah sekian lama ya. Ada fitnah juga nggak? Terkait masjid ada fitnah juga nggak? Gimana bang? Fitnah gimana? Ya terkait pembangunan masjid. Fitnah gimana bang? Ya uangnya dikorupsi. Oh ya, ada gitu banyak. Oh ya ada banyak bang. Bahkan sekarang saya bangun menara siar lagi karena masjid itu sekarang udah dikuasai gitu loh oleh orang lain. Karena difitnah ya udah saya walk out. Yang penting kan tetap jalan begitu. Saya dibilang dusta lah katanya mengislamkan orang, padahal setiap mengislamkan orang pasti saya upload. Kegiatan-kegiatan pembinaan mualaf saya upload. Katanya saya sudah kaya, padahal sampai sekarang masih numpang di rumah mertua. Aduh, memang luar biasa. Fitnahnya luar biasa bang, sama orang-orang iri. Kadang dari kita sesama satu akidah bang. Iya. Ya, biasa lah. Hancur-hancuran malah saya sekarang. Itu juga saya alami juga tuh. Tapi bagusnya karena saya kasih tantangan gitu. Banyak fitnah itu banyak memang. Sampai dikira kita mau makan duit lah. Ya Allah. Nggak, emang Gorunda dari muslim juga ya? Sebenarnya kesalahpahaman aja. Oh iya. Kesalahpahaman, informasi yang datang ke
ke saya dari siapa saudara kita yang mendapatkan kiriman itu. Saya ceritakan ke oknum ini yang kemudian menceritakan kemana-mana gitu loh. Akhirnya sempat juga tercium oleh Dinda Neplos, tapi ternyata nasi yang sampai ke Bang Dinda Neplos itu sudah berbeda dengan narasi yang aslinya. Oh iya, ini mah ini apa namanya, filsafat aku zaman SMA, cerita cacing jadi naga. Nah itu. Sampai beberapa hari lalu Dewa nelpon, VN-nya ada, dia nangis. Aduh bang, saya tidak tahu harus bilang apa. Dia nangis. Seorang Bang Suma yang selama ini aku kagumi. Aduh, ternyata fitnah itu berasal dari Bang Suma sendiri. Astagfirullah. Bang Suma yang memfitnah saya rupanya. Saya ini menggelapkan dana umat. Saya ini kujelaskan, nak, kamu belum nonton video klarifikasi saya berarti. Wah, kamu nonton dulu. Enggak, aku pengen penjelasan dari Bang Suma. Tidak, aku tidak akan menjelaskan apa-apa. Nonton video itu, gue bilang gitu. Enggak ada kota aku, Bang. Tidak, nonton video itu, gue bilang. Akhirnya lama-lama karena ku cuekin, dia nonton sendiri. Setelah nonton, oh begitu ceritanya bang. Iyalah, kamu kan yang ngirim data ke aku waktu itu. Bang Suma, aku terima kiriman gini, alhamdulillah. Yes, kan kamu yang lagi senang-senang tuh, terima kiriman sekian puluh juta gitu ya kan, untuk pribadimu. Nah, ada orang datang curhat. Bang Suma gimana ini Bang Suma? Ada apa? Ini banyak orang yang bercerita tentang Dewa. Kayak gini. Apa rupanya? Kayak gini, ada netizen yang sudah pernah kirimkan duit ke beliau gini. Rupa-rupanya 50.000 untuk beli rokok. Itu yang bercerita curhat ke apologet lain. Aku sudah kasih segini, selalu minta kayak gitulah kesimpulannya. Muncullah narasi itu dari saya. Oh gitu ya. Saya sebenarnya juga menerima info dari beliau kayak gini. Tapi orang yang mau kirim ke yayasan itu juga dari Amerika kayak gitu. Dari narasi saya itu muncul narasi bahwa Dewa menerima kiriman dari Amerika untuk yayasannya Bang Suma, kayak gitu ceritanya. Tersakitilah si Dewa karena dipikir dana itu dana umat, padahal itu dana pribadi dia. Begitu saya konfirmasi langsung ke Amerika, ternyata orangnya beda. Gitu ceritanya. Tapi sudah terlanjur cerita itu bergulir. Fitnahan itu membuat kita semakin kuat. Tanah saya nggak jadi karena tidak ada yang bisa membuktikan. Kirain cuman saya Bang Suma. Kirain cuma saya doang Bang Suma. Ada yang sampai bikin akun atas nama 47 juta, itu banyak kali loh. Banyak. Penyakit hati. Jadi akhiran kata gimana Guru? Sebenarnya gini loh Dinda. Sebenarnya yang lewat terima itu bukan 47 loh. Lebih besar dari itu. Pertama 25, habis itu 19. Habis itu ada 36. Banyak yang terima. Itu rezekinya orang. Kenapa jadi sirik orang-orang itu? Itu rezekinya. Cuman Sensei, satu pelajaran penting yang saya dapat itu Sensei dari fenomena itu adalah jangan pernah menerima obrolan bisik-bisik di balik pintu. betul. Jadi kalau mau ngobrol itu di halaman rumah biar semua dengar. Gitu. Itu pelajaran penting itu. Gurunda masih ingat solusi dari aku nggak Gurunda? Apa Gurunda solusinya? Solusi buat Gurunda. Gimana? Yang pas di Zoom. Solusi. Iya, aku kan kasih tahu. Jadi Gurunda. Gurunda lupa nih. Lupa, serius lupa. Ya udah aku kasih tahu lagi. Yang kuliah itu ayat-ayat Bible. Yang lain nggak ada. Gurunda itu. Gurunda tuh nggak boleh curhat. Itu intinya. Oh iya betul. Benar. Iya betul.
Padahal cerita itu cuman merespon. Oh, aku juga mendengarkan ini ada datanya kayak gini-gini. Aku bilang ini ada data dikirim ini, tapi saya sih masih berpikir positif. Mana tahu bukan gitu ya. Karena saya juga sedang menunggu ada yang menjanjikan untuk yayasan. Ternyata ya seperti biasa teman-teman, kita dijanji sampai hari ini nggak ada yang kayak gitu-gitu. Nah, setelah saya mendengarkan curhatan saudara kita Dewa di Zoom, dia minta ini minta itu hanya untuk menghidupi salah seorang dari teman kita yang ada di lapas. Ya itu salahnya dia sendiri sih. Mau jadi lilin demi untuk menerangi saudara sendiri. Tapi yang salah ini iya, yang salah ini yang kasih limpul abis itu dia curhat ke orang lain. Gitu. Maksud saya kalau memang risih dengan apologet ya diblokir aja lah nomornya. Tapi apa yang dia lakukan itu nggak usah diceritakan ke orang. Masa gara-gara 50.000 saudara-saudara kita sendiri disakitin kan gitu ya. Sohe. Iyalah. Kirain cuma saya yang kayak begitu. Ya aku juga Mas sampai sekarang ada tuh di bawah tuh 47 juta nenekmu kiper. banyak nama akun kayak gitu bang. Bahkan si Seger salah satunya. Sakit hati dia. Waduh. Sensei. Iya gimana ini, Sensei? Ini kolam ini udah disenter Sensei. Ini bentar lagi digoreng ini Sensei, kolam lele. Kolam lele Sensei. Bentar lagi digoreng. Tapi ini udah Sensei, masuk beritanya Sensei. dipotong, disensor anunya ya. Ya sampai ada lagunya kan. Sampai ada lagunya 47 itu sampai ada lagunya. Iya biarin aja lah. Jadi memang itulah apa ya namanya ya, karena apa ya arwah suci itu membisiki mereka supaya ayo fitnah, karena dengan fitnah ini iman kamu akan bertumbuh gitu, membesarkan nama Allah kayak gitu kan, akan menjadi sukacita dengan kebohongan, semangat kayak gitu. Oke, ini ada saudara kita agama Kristen sudah standby. Selamat malam Pak Cross. Walaupun kadang jaringannya bikin kesel ya. Selamat malam Pak Cross. Malam. Iya. Mualam. Apa kita bahas bang? Malam. Iya malam. Ya, saya kan saya kan selalu hadir di sini kan. Iya, Pak Cross ini yang tadi malam bilang Yesus anaknya Filipus manggil kepada Yesus Om Tuhan ya. Mana itu bang? Itu ceritanya. Saya rekam itu loh tadi malam. Saya rekam semua itu. Kacau. Jangan diputar-putar loh. Masa Om Tuhan? Anda bilang kan Yesus Tuhan. Jadi kalau punya ponakannya manggil Om Tuhan tuh. Itu yang bilang itu bukan saya. Pak apa itu? Pak apa yang bilang itu? Pak aduh lupa aku namanya. Iya. Apakah kalau artinya kalau dia kan Yesus punya apa? Punya ponakan. Punya keponakan. Terus ponakannya lagi main-main nih. Bapak ini kan? Iya, ponakannya lagi main-main sesama anak-anak Yahudi itu ya. Anak Yahudi. Dengar dulu. Iya, sudah saya paham Pak itu. Iya, anaknya Jakobus lagi main-main nih, lagi main-main bola sama anak-anak Yahudi. Terus digangguin sama yang lebih besar. Iya. Dibully dia. Jangan marah-marah ya, itu apa Om saya Tuhan kan begitu kan? Wah, terus marah dia. Mare balik. Bisa gitu. Tuhan. Bisa gitu ya. Tapi ada ini loh. Gini loh. Saya menemukan sebuah data di mana ada orang yang disebut anak laki-lakinya Yesus. Gimana itu? Anak laki-lakinya Yesus. Iya. Ini mereka Bang Juma ini kan. Iya betul. Mereka mengelilingi seluruh pulau itu sampai ke Papos. Di situ mereka bertemu dengan seorang Yahudi bernama Bar Yesus, anak laki-lakinya Yesus. Ia seorang tukang sihir dan nabi palsu. Nggak tahu ceritanya. Saya nggak paham itu.
Aku juga baru tahu. Kalau di terjemahan lama karena dikatakan begini, Bang Juma, kalau saya tidak paham, saya tidak mau ikut campur itu. Jadi apa yang saya tahu itu yang saya sampaikan. Oh gitu. Ya, itu saya Bang juga Juma itu saya sudah sering mengikuti itu sama Pak Erben, sama siapa si Edis apa, saya sering itu mengikuti itu. Suara khas Bang Juma itu saya sudah khas sekali. Bahkan Bang Juma itu disebut apa, meriam bambu lah segala macam, saya sudah tahu. Oke, Ya. boleh nggak sekali-sekali sekali-sekali suara saya dibawa ke gereja pas lagi debat, Bang? Pakai sound di sana diputar. Iya, saya nggak punya kapasitas dong bawa itu, nanti marah pengurus gerejanya. Bilang aja gini, mari Bang kita Zuma, mendengarkan Bang Zuma. penginjilan. Kan gitu, putarlah. Bukan, keras-keras. Bang Zuma. Saya kan, ya kita ini kan, Itu kita Yesus kan itu apologet anak kan. Yesus yang mana sih? Kita nggak bagian dari gereja, jadi kalau kita tiba-tiba menyampaikan begitu, ya mereka tahulah gereja ini juga, ya mereka punya kepentingan masing-masing loh. Kita punya nggak punya kapasitas. Ya. Dari tadi Bapak di sini nggak tahu kalau ada Bang Zuma. Tahu, saya dengar suaranya kok. Tahu. Tahu ya. Oh, tapi tadi Bapak tanya lah, ini Bang Gurunda Zuma ya. Ini tadi saya sudah masuk loh. Jam berapa tadi tuh ya? Cuma karena saya dengar serius, diskusinya saya keluar. Tapi begini loh, ini untuk Bang Juma ya. Saya itu ya cakap-cakap apa itu tadi saya dengar itu monyet itu sebenarnya tidak pantas loh untuk kita itu. Apologet gitu nggak baik itu. Iya, makanya jangan minta supaya saya katakan seperti itu. Iya, jadi Bunda Rama juga saya dengar semalam itu sudah mengikuti Bang Juma, menyatakan begini, nenek mukiper itu ciri khas Bang Juma itu kan. Iya, betul. Iya, itu Bunda Rahma juga sudah menyampaikan begitu tadi malam waktu kami diskusi. Itu tidak mau dikasih SP itu. Mau dikasih SP surat peringatan kalau gitu. Iya, jadi jangan begini. Kita kalau diskusi itu harus ada etika. Iya, jadi nanti kalau karena saya kan kalau saya masuk di grup-grup di room Kristen, apa yang saya debatkan di situ kan nggak ada kan, pasti nanti say hello. Jadi saya grup ini ya grup Bunda host ini yang agak remeng-remeng begini nih, agak jabir dia, jadi kan enak masuk di grup ini karena sopan-sopan. Jadi begini Bang Juma ya, saya bukan tukang penghujat, saya beda dengan ya lawanan Bang Juma itu misalnya nggak tahu lah ya, menurut mereka itu tidak menghujat karena mereka punya data, misalnya si Mali Ferguson, Kiamat. Saya tidak begitu. Ya, jangan kebanyakan prolog, keburu sinyal lu hilang, langsung dialog. Ya itu loh tadi dikatakan bahwasanya Baryusa dalam bahasa Ibrani, anak laki-lakinya Yesus, seorang nabi palsu dari Yahudi. Itu kayak mana ceritanya itu? Saya nggak tahu itu Bang, ceritanya Bang. Ada di Kisah Para Rasul 13 itu. Tadi kan membahas tentang Om Yesus. Nah sekarang di sini anak laki-lakinya Yesus. Mana ada Om Yesus Bang? Nggak ada Om Yesus. Jadi yang tadi itu apa? Loh, jadi anak Yakobus manggil ke Yesus apa kalau bukan Om Tuhan? Enggak kan Bapak yang bilang Om Yesus kan? Bapak kan saya tidak akan bilang begitu kan? Tadi analoginya kocak banget. Apa gimana analoginya tadi? Kalau digangguin keponakannya gimana dia? Jadi anaknya Yakobus ini lagi main-main sama anak-anak Yahudi yang lain kan, digangguin. Terus dia marah. Bentar Cross. Iya, makanya ini saya mau cerita. Ini kan imajinasi anak kecil itu kan luar biasa. Jadi ketika dia diganggu, anak Yakobus diganggu sama anak-anak Yahudi lain, dia bilang gini, awas kalian, kulapor kalian sama omku Tuhan katanya. Iya kan saya sudah sampaikan tadi malam. Omnya pencipta langit dan bumi. Maksudku kan tidak ada itu kan. Mana ada Om Yesus kan di Alkitab kan tidak ada kan. Tapi kalau anak laki-lakinya Yesus ada loh. Halo, tapi dikatakan sebagai Yesus nabi palsu katanya, tukang sihir.
Ya, Nah, itu tapi nggak kita tidak aku. tahu Saya Yesus nggak yang mau ikut mana. campur soal itu. Kita nggak tahu Yesus Iya, yang itu mana. aku nggak paham aku kalau yang itu. Iya, Kisah saya para yang- Rasul 13. yang apa aja yang Setelah mereka itu menjelajahi segenap pulau itu sampai ke Papos, dijumpainya seorang tukang sihir, yaitu seorang nabi palsu orang Yahudi. Bar Yesus namanya. Bar itu kan putra atau anak laki-laki. Jadi anak laki-laki Iya, Yesus. tapi kalau nabi palsu bang ngapain dipercaya nabi palsu? Ini yang mau ku tahu, ini nabi palsu ini Bar Yesus ini maksudnya anak laki-lakinya Yesus. Yesus yang mana ini punya anak? Ya saya juga nggak tahu aku itu. Nggak tahu, aku baru dapat cerita baru ini. Belum Ada pernah berapa saya- Jangan-jangan sepupunya Melkisedek lagi Bang Sum. Ada berapa Yesus di dunia ini? Iya, saya Pros? buat begini. Saya nggak tahu banyak itu kali. kisahnya itu. Ada Yesus Barabas, ada Yesus Kristus, ada siapa aja pun. Ada berapanya? Yesus bin Nun. Yesus Ini bin lagi. Nun. Nah, ini juga ada lagi nih Bar Yasua. Bar Yasua itu kan artinya anak Yesus, anak Yesua, anak Yusa atau Yesus atau Yosua. Tapi dia kok nabi palsu dari Yahudi ya? Ah, itu nggak tahu aku ceritanya itu. Nggak tahu aku ceritanya itu. Tapi kalau di luar Teksnya masih disimpan di laut mati. Apa? Oh, Alkitab saya nggak paham itu. Nggak tahu dia. Tiba-tiba aku kerindu Kristen yang ngeyel loh. Terlalu cepat ini kalau ngomong nggak tahu. Ngeyel dulu dong, ngeyel dulu. Oh, enggak, mana gaya kita begitu. Kores ini kan suaramu. Jadi yang saudara Jangan saya diulangi lagi cerita. Jadi yang tadi saudara malam. saya Maksudku begini, Bang Juma, maksudnya cerita kita cerita yang baru. Cerita tadi kami malam kan Bang Juma kan tidak ada. Ini cerita yang baru sekarang. Ada nabi palsu bernama anak laki-lakinya Yesus. Kan saya sudah bilang saya tidak tahu cerita itu. Coba ini deh, aku open cam deh, aku bantuin Bruna deh. Iya, Cross buka dulu Bible-nya, baca yang ditunjukkan oleh Bang Zuma tadi, Cross. Panjang kali nanti kisahnya itu. Jadi KPR, ini ada di KPR. KPR tahu kan KPR? Iya, besok lah, besok. Nah, ini KPR, ini dibaca aja. KPR 13 nomor Nampak. 6. HP aku ini. Kores aku dari HP, nggak nampak. Iya, ini dibuka ini, kita baca sama-sama. Kelihatan nggak? Oke, apa itu? Kelihatan nggak? Nah, Iya, nampak, ini nampak, KPR 13:6 ya. Nah, Iya, di sini iya. dibacakan begini. Ya, apa itu? Ini bernama Bar Yesus. Ia seorang tukang sihir dan nabi palsu. Bar Yesus artinya Ini apa? dia apa ini? Nah, di sini ya. Ini Alkitab ini apa? Alkitab. KPR. Iya dong, gitu loh. Tuh. Kisah Rasul pasal 16 apa berapa ini? 6. Nah, 13 nomor di sini kan ada Bar ini, Yesus nih yang tadi guru. Dinda Kores jangan disingkat KPR. Kalau di tempat saya KPR itu kapurung. Jangan disingkat KPR. Kisah para apostol saja. Ya udah. Kalau di denom saya kebaktian KPA. penyegaran rohani. Kalau tempat saya Nah, di sini kan ada nih. kalau tempatnya Bang Sidik kapurung. Kapurung. Kapurung apa tuh artinya tuh? Wah, berbahaya itu artinya. Ngeprit-prit. Kalau di Nah, ini kampung Bar kami Yesus nih, Kepler Cross. itu. Nah, ini Bar Iya, Yesus. iya. Bar Yesus artinya apa? Nah, di sini Bar Yesus itu artinya bahasa Arabnya Bar Yesua, anak Yesua atau anak Yesus. Nah, Enggak, aku belum apa, enggak tahu, belum paham aku itu. Kalau ke situ belum. yang Iya, tahu apa dong? Mau dialog apa dong? Yang tahu dong? Nggak mungkin Berarti saya gini, pintar-pintaran menjawab Nampaknya berat itu. kali ini ya. Yang jelas saya tidak paham di situ. Itu apakah ada anak Yesus, Bar Yesus atau apa saya tidak tahu. Ya, kalau Yang memang lain ternyata aja. Kalau ternyata betul itu anak Yesus itu anak Tuhan bukan? Saya tidak tahu, belum, saya tidak pernah mendengar yang begitu. Jangan-jangan sepupunya anak Saya Yakobus lagi. apa namanya? Belum pernah saya mendengar itu. Oh, gini aja Pak Cross, daripada Baru ini bahas anak- baru gini ini aja saya Pak tahu Cross. itu. Daripada bahas anaknya Ya. kan berat.
Gimana kalau kita bahas istrinya aja? Ya. Bahas bininya aja kita. Gimana? Bini Yesus. Istri siapa? Loh, silakan Sensei. Jazakallah khair. Istri siapa? Yesus lah, siapa lagi? Gimana punya anak kalau nggak punya istri, Pak Cross? Bahas bininya aja lah daripada bahas anaknya. Pusing kita. Gimana? Bagaimana? Bahas bininya aja, jangan bahas anaknya. Gimana Pak Cross? Cocok? Ya, ya. Cocok ya? Kan? Anak siapa? Anak siapa kita bahas? Bukan anak, bininya kita bahas. Bininya Yesus. Halo? Bini siapa? Lamaan prolog sih, silangnya keburu hilang. Udah ngerti banget gua dia kayak gimana. Bukan, maksudku yang kita bahas ini bini siapa? Bininya Yesus katanya. Yesus. Gune. Halo? Aduh. Sebentar dulu semuanya. Sebentar dulu semuanya. Selamat malam Pak Adi M, ini Dokter Adi ya. Bentar. Selamat malam Pak Adi M. Bentar. Pak Adi M, Dokter Adi ya. Ya, selamat malam. Oke, lanjut. Baik. Malam. Saya dengar tadi, saya bantu kisah Paulus 13 ayat 16 itu adalah Bar Yesus bukan berarti anak Yesus. Dalam konteks itu bukan nomor 16 Pak, nomor 6. 13 ayat 6. Dokter, iya. Sebentar Pak Juma. Jadi di kisah Rasul 9 kan Yesus ada di sorga. Jadi kalau di kisah 13 ayat 6 itu mereka mengelilingi, mereka ini adalah Barnabas sama Saulus. Ya, mulai dari ayat 4, oleh karena disuruh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus berangkat ke Seleukia dan dari situ mereka berlayar ke Siprus. Setiba di Salamis, mereka memberitakan firman Allah di dalam rumah ibadat orang Yahudi. Dan Yohanes menyertai mereka sebagai pembantu mereka. Mereka mengelilingi seluruh pulau itu sampai ke Patmos. Di situ mereka bertemu dengan seorang Yahudi bernama Bar Yesus. Ia seorang tukang sihir dan nabi palsu. Ia adalah kawan gubernur pulau itu, Sergius Paulus, yang adalah seorang cerdas. Gubernur itu memanggil Barnabas dan Saulus karena ia mendengar firman Allah. Tetapi Elimas, demikianlah namanya dalam bahasa Yunani, tukang sihir itu menghalang-halangi mereka dan berusaha membelokkan gubernur itu dari imannya. Tetapi Saulus juga disebut Paulus yang penuh dengan Roh Kudus menatap dia dan berkata, "Hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu, muslihat dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu?" Yang mau saya terangkan, Yesus itu adalah senama, tidak ada hubungan dengan Yesus Kristus. Gitu, Pak Juma. Oke, baik. Jadi gini, Pak. Kalau kita melihat kitab Bapak ini memang kalau di dalam terjemahan baru itu sengaja, Pak, disambung nama itu, Pak. Untuk menghilangkan jejak. Tapi kalau di perjanjian lama, terjemahan lama, Bar Yesus itu adalah dua kata yang terpisah. Gitu, Pak Dokter. Nah, sekarang permasalahannya ketika Anda mengatakan Bar Yesus itu adalah nama, iya memang nama. Kita tidak pungkiri itu. Tapi di sini jelas sekali dikatakan bahwa Bar Yesus itu artinya anak laki-laki Yesus. Kan jelas itu, Pak. Nah, sekarang permasalahannya kalau Bar Yesus itu artinya bin Yesus, artinya kan anak laki-laki Yesus, Pak. Bar Yesus dalam bahasa Yunani artinya bin Yesus. Sebut nama bapaknya Yesus. Nah, permasalahannya rupa-rupanya ketika Dokter Adi mengatakan nama pencipta langit dan bumi itu adalah Yesus, kau berikan kepadaku dari dunia ini. Bahwa nama Tuhan yang diberikan kepada Yesus itu adalah Yesus.
maka nama Tuhan pencipta langit dan bumi itu adalah Yesus. Makanya banyak yang menarasikan Yeshua HaMashiach artinya adalah ini dan itu, kan gitu poinnya. Nah sekarang ternyata keciduk bukan hanya Yesus Kristus yang memiliki nama Tuhan. Ternyata sebelum Yesus juga ada orang tua dari tukang sihir yang adalah nabi palsu yang juga bernama Yesus, Pak Dokter. Jadi nama tukang sihir, nama babanya juga Yesus. Gimana itu, Pak? Silakan. Baik, jadi Yesus adalah nama yang diberikan malaikat. Banyak nama Yesus. Ada Yesus Barnabas, ada Bari Yesus. Jadi ada Yesus lain, gitu. Jadi dalam konteks ini, kalau Pak Juma memaksakan pemahamannya bahwa itu anak Yesus, silakan tampilkan ayat-ayat lain yang mendukung ayat itu, pemahaman itu. Karena firman Tuhan itu kan bukan berdiri sendiri. Tidak cukup satu ayat saja yang bisa menerangkan firman itu. Karena 40 penulis sumbernya Roh Kudus. Satu sumbernya itu Allah sendiri. Jadi banyak nama Yesus, ada Bari Yesus, ada Yesus Barabas. Ya. Jadi gitu Pak Juma. Jadi yang Maha Kudus itu Yesus Kristus. Demikian. Iya, jadi bagaimana data yang saya sajikan tadi yang Pak Dokter sering bawa bahwa nama Tuhan itu adalah Yesus, Yohanes 17:6. Yang 17:6 itu kan Yesus mengakui bahwa nama Bapa telah memberikan kepadanya, kepada anak. Jadi nama Bapa itu siapa? Nama Bapa itu Yesus. Nah, Yesus Kristus. itu dia masalahnya. Kita tidak sedang membahas Yesus yang Anda tuhankan itu memiliki anak. Tidak. Yang sedang kita bahas ini ada Tuhan yang lebih dulu sebelum Tuhan Anda, yaitu Yesus yang punya anak, seorang nabi palsu. Kan gitu Pak Dokter. Jadi Anda jangan menarasikan bahwa kami mengatakan Yesus punya anak yang Anda sembah itu, meskipun indikasi itu kuat di dalam kitab saudara sendiri. Tapi kita tidak sedang membahas itu. Tuhan menyatakan nama kepada manusia, anak Maria, katanya nama Tuhan pencipta dan bumi itu adalah Yesus. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman-Mu. Kan itu nama yang kau berikan kepadaku itu adalah Yesus. Ternyata ada yang lebih dulu mendapatkan nama itu, yaitu Yeshua bin Nun. Lalu kemudian di samping itu ada juga ayah daripada penyihir nabi palsu bernama Yesus juga. Gimana ini Pak? Kok jadi pasaran ini? Manusia juga yang punya anak sebagai nabi palsu juga nama Tuhan Anda. Gimana itu Pak? Baik, saya sudah bicara tadi, Yesus yang dimaksud di situ hanya Yesus Kristus. Kalau Bari Yesus atau Yesus Barabas, ada nama-nama Yesus pada zaman itu. Tetapi supaya tidak salah, yang dimaksud Maha Pencipta itu namanya ya, Yesus Kristus. Hanya itu yang membedakannya. Jadi kalau Pak Juma mau memaksakan di Kisah Rasul 13 ayat 6 itu, Barnabas itu anak Yesus Kristus, ya silakan tampilkan data lain. Karena data ini mengatakan Barnabas ini memang ahli sihir dan nabi palsu. Itu jelas. Dan itu bertemu dengan Barnabas sama Saulus. Pak Dokter terlalu jauh melakukan kesalahan fatal. Saya tidak mengatakan Barnabas, Pak. Kalau Barnabas itu artinya anak bapak, Barabbas. Oke, Yesus Barabas itu Yesus anak Bapa, itu lain. Ini yang kita bahas Bar Yesus, Bar Yasua. Bar Yasua artinya bin Yesus, maknanya anak laki-laki dari nama yang bernama, dari orang yang bernama Yesus. Gitu loh Pak. Kita tidak membahas Barnabas, tidak membahas anak Bapa, tapi membahas anak Yesus. Anak Yesus. Bukan, gitu loh. Saya maksud ketika Yesus mau disalib, ketika Yesus mau disalib ada dua pilihan.
mau menyalibkan Yesus atau Barabas atau Yesus Barabas, kan gitu. Jadi artinya ada dua sosok, ada beberapa sosok bernama Yesus. Bapak, kita tidak sedang membahas Barabas, kita sedang membahas Bar Yesus. Bar itu artinya bin itu artinya anak laki-laki Yesus. Yang mana itu adalah penyihir gitu loh, Pak. Baik, Yesus yang mana? Yesus penyihir kan? Makanya aku bilang Pak Juma. Bukan Yesusnya yang penyihir, anaknya yang penyihir, Iya, Pak. Bar Yesus itu seorang penyihir dan nabi palsu. Nama bapaknya siapa? Cuma Pak Juma menerjemahkan Bar Yesus itu anak Yesus. Itu kan terjemahan Pak Juma kan? Bar itu artinya bin, Pak. Bin Yesus. Pemahaman Pak Juma itu. Itu bukan pemahaman saya, Pak. Itu adalah bahasanya memang kayak gitu. Bar Yasua artinya anak laki-lakinya Yasua. Yasua itu kan nama Yesus, Pak. Anda akui tidak bahwa memang nama Yesus itu nama pasaran? Anda akui tidak? Halo Bang Juma. Ya, halo. Lagi di mana, bro? Dia lagi di hatimu. Aduh. Ini parah. Begini parah. Bang Juma. Ya, ya. Bang Julkifli, begini Ya. dia. Gimana dia? Itu di kampung kami ada juga Yesus Marga Ginting. Ya, bagus itu. Makaro. Ya, bagus Jadi itu. kan simpel menjawab itu kan. Begini maksudku. Ya mau ada pun nama-nama lain. Ya, misalnya ada Bang Juma bilang tadi ada ya siapa si Barbar itu kan? Bukan Barbar. Si Barbar apa lah itu? Ya udah nggak masalah. Bukan tapi Yesus kan, Barbar. Yesus Barbar. Iya lah, Bukan Yesus ini aku kurang paham itu. Yang saya maksud di situ. Kalau Yesus Barbar. Apa Yesus Barbar? Iya, yang saya maksud di sini begini loh Bang. Kamu dia kalau dibilang barbar. Ya yang jelas begini, sekalipun ada nama-nama lain, mau dia namanya pasaran, mau dia namanya di terminal kayak atau apa, yang jelas yang kami yakin itu adalah Yesus Kristus. Kalaupun ada apa tadi anak si Barbar itu ya terserah Bang Juma. Bagaimana? Bukan urusan kami itu kan gitu kan. Mana si Barbar? Begitu Bang Juma. Bukan Bang, bukan. Kita berdasar kepada data Yohanes 17 itu. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Apologet Kristen mengatakan nama Tuhan itu adalah Yesus. Nah, ternyata nama Yesus ini kan sudah dijelaskan kawan yang tadi kan, sudah dijelaskan. Kalau Pak Dokter itu tidak pernah menjelaskan, dia mengaburkan. Saya udah tahunan sama-sama beliau itu. Selalu mengaburkan. Sesuatu yang terang selalu dikaburkan. Tadi saya katakan apa yang dikaburkan di situ? Nggak ada yang dikaburkan. Tadi Pak dia mengatakan Barabas, bahas Barabas dia terus. Jadi menariknya, ternyata nama sebenarnya dari Bar Yesus dalam literasi atau referensi mereka adalah Elimas. Tetapi kenapa dinamakan atau ditulis dengan Bar Yesus, tidak ditulis nama sebenarnya saja, menandakan ada sesuatu yang penting itu. Itu kode itu. Kode. Kembali ke Al-Qur'an yang tadi tuh. Ya, mereka ingin menipu Allah tapi Allah membalas di budaya. Ini buktinya nih. Katanya nama Tuhan pencipta langit dan bumi itu adalah Yesus. Ternyata nama Yesus itu nama pasaran. Bapak dari seorang nabi palsu pun namanya Yesus. Kan gitu. Bang Juma, begini loh, itu Yesus pencipta itu bisa dibuktikan. Persoalan nama pasaran atau apapun itu persoalan lain. Di mana kan Pak? Tadi kan sudah saya bilang. Di mana Yesus ada namanya Yesus Ginting. Iya, berarti adalah suatu kebohongan ketika dikatakan bahwa nama Yod-Heh-Vav-He itu adalah Yesus. Karena ternyata manusia biasa pun, bahkan orang tua dari orang gila penyihir pun disebut Yesus itu loh Pak. Itu maksudnya. Nah, sekarang Anda mengatakan ada yang bilang begitu, penyihir Yesus nggak ada itu. Enggak, maksud saya kan teman-teman Kristen termasuk Dr. Adi mengatakan nama pencipta langit dan bumi itu Yesus. Dan ternyata
kita lihat di dalam Kisah Para Iya, Rasul betul. 13. Betul itu. Tapi ternyata seorang bapak dari seorang nabi palsu pun namanya adalah Yesus, Pak. Itu enggak, itu kalau soal ada nabi palsu yang menyatakan begitu ya urusan nabi palsu dong, itu bukan urusan saya. Namanya juga nabi palsu, Pak. Anaknya yang nabi palsu, bapaknya yang bernama Yesus. Nama bapak Itu dari nabi nggak ada palsu. menurut Nama dari enggak, keyakinan saya tidak ada berkata begitu. ya Kisah Para Rasul 13 teman-teman itu Kalau Dokter Adi pendapat sudah mulai kalau pusing dia. pendapat Bang Juma bilang begitu ya silakan, tapi saya tidak meyakini itu. Misalnya ada Yesus anaknya nabi palsu itu enggak, saya tidak ada begitu. Ya saya juga tidak meyakini itu, Pak. Tapi dalil di kitab Bapak yang mengatakan itu gimana itu? Kita Tipex. Nah, itu tadi kan sudah saya sampaikan. Tadi kan aku belum pernah saya dengar begitu. Jadi saya tidak mau mencampuri itu. Tapi yang kan jelas ada, yang Pak. saya tahu bukan begini. Yang saya pahami itu belum pernah Yesus punya anak, terus anaknya nabi palsu. Itu saya tidak pernah dengar. Iya, saya juga tidak pernah dengar itu, Pak. Cuman Terus yang Bapak tahu dari mana? tertulis di sini, Pak, di kitab saudara, Kisah Para Pewarta 13 nomor 6. Bar Itu saya Yesus. belum- enggak, ya, betul. Itu enggak tahu. Saya belum paham itu sampai Ya situ. Tapi udah. menurut saya begini loh, menurut saya begini. Yang saya tahu itu dan saya yang pahami itu Yesus tidak pernah menikah, mungkin ya Yesus lain seperti yang Bapak bilang tadi kan. Iya, anggap saja begitu, Pak. Nah, Ya, sekarang di kampung kalau kami pun ada namanya Yesus Marga Ginting, itu maksudku. nggak ditegur, Tapi kan Pak. bukan itu kan? Nggak ditegur. Hah? Nggak ditegur. Kan begini, apa arti sebuah enggak. Kok apa arti sebuah nama? Itu orang-orang negro itu pakai kalung-kalung salib itu. Apa arti sebenarnya, Pak? Yohanes 17 nomor 6. Aduh, kena Aku nih. telah menyatakan Iya, namamu dengar dulu, kepada semua dengar orang yang dulu. engkau berikan kepada aku Itu dari di dunia. apa? Kok- Itu apa arti orang-orang sebuah negro itu, nama? orang-orang negro. Bahkan salib-salibnya itu pakai nama Yesus. Terlalu banyak itu namanya Yesus. Iya kan, itu merujuk kepada anak Banyak Maria orang itu yang menyebut apa yang nama Yesus. yang kita maksud ini tetangga Bapak betul. yang katanya orang Batak namanya Yesus. Bapak nggak tegur dia menggunakan nama itu. Ya. Hah? Kenapa? Kenapa? Loh, itu nama Tuhan. Kenapa Gimana harus kalau ditegur? kalau misalnya dia curi ayam atau dia perkosa orang, siapa yang memperkosa? Yesus. Nah, kan itu nggak bagus, Pak. Siapa yang curi ayam? Yesus. Kan nggak bagus. Itu nggak ada dipersoalkan itu. Wah, nggak bisa. Berarti kalian nggak tidak apa-apa. menghargai, Tapi tidak kan bukan menghargai Yesus Tuhan yang- kalian. Iya, memang bukan. Tapi kok dikatakan Kenapa orang kenapa dihargai Yesus Marga Ginting, Pak? iya, maksudnya nama Kan Tuhan bukan Yesus Anda yang kan. tertulis di Alkitab kan? Iya, tapi nama Yesus itu kan nama Tuhan kalian, Bapak. Kan bisa nama yang lain, misalnya. Iya, nggak apa-apa, nggak masa- apa-apa, ma- nggak apa-apa. misalnya- Mau dia nanti curi ayam, mau apa? Misalnya si Masalahnya Kanute, kan Yesus kan Tandi Linting, Mingkondong Ya, Yesus atau kan, apa? Yesus. Kenapa harus pakai nama Tuhannya kalian? Kan nggak Ya. bagus itu. Iya, masalahnya begini, Yesus yang disalibkan kan tidak ada lagi di dunia ini kan. Jadi kalaupun ada yang membuat nama Yesus, nggak ada kok, nggak ada larangan. Waduh. Nggak ada larangan Pak Juma. Ya, nanti kalau dia yang Yesus dari orang Batak itu meninggal, nah kayak mana itu? Dikuburkanlah Yesus masih mati tanggal ini tahun sekian. Kan nggak bagus. Ya dikuburkanlah Yesus, namanya Yesus kok. Iya, takutnya nanti 100 tahun ke depan Kan ada bisa yang dia, Yesus ada yang marganya mengatakan, Huta oh Barat, kuburnya Yesus ada di marganya Medan. Ginting, marganya ini kan itu kan. Gitu. Ya. Jadi nggak apa-apa ya, Pak ya, pakai nama Yesus. Nggak apa-apa. Bapak ada niatan Ya, nggak apa-apa, untuk nggak masalah. memberikan nama anak Anda Yesus? Mau? Mau. Nah, baguslah. Nanti kalau anaknya itu, nanti anaknya panggil dia, ibu, cebokin si Yesus. Kayak mana itu bahasanya? Nggak sopan kali lah. Nama yang harusnya dimuliakan, disucikan agama saudara kok jadi Nggak ada kayak masalah. gitu. Waduh. Nggak ada masalah itu.
Waduh. Nggak ada masalah, Pak. Ntar kalau misalnya dia main bola, habis itu Kena peringatan dia. iya, gimana itu pergi main bola dia nangis, oh, mama, Yesus nangis, oh, dipukulin sama temannya. Udah jangan lah ya. Saya sarankan teman-teman kita yang Kristen kalau punya anak itu kasih nama yang jangan nama Tuhan kalian lah, jangan. Itu Tapi kalau Bang, bisa mereka malah bangga bikin nama anaknya seperti itu. kasih nama si Kanute, Juraije atau apa gitu. Janganlah. Kasih nama itu nggak bagus. Nanti di sekolah pas absen. Yesus, bolos bu. Bagusan apa hijau? Parah ini. Parah. Mending Siapa yang Pak tidak naik Ijo ya, kelas? Bang Sumaya. Iya betul, janganlah. Kalau bisa jangan. Apa kayak namanya Naruto, Superman, Superboy apa gitu. Paulus itu enak tuh, nama Paulus tuh. Mantili. Kan nama orang bukan nama Tuhan. Paulus boleh, Paulus tuh enak tuh Paulus. Timbul, Pancul, kan gitu bagus. Panjulus bisa, Ada Timbulus, bagus nama tuh. nama timbul ada. Jangan tanggung-tanggung Herodes dong. Herodesus, bisa. Apalagi? Ini Dokter Adi, kenapa diam aja Dokter Adi? Pengen nama bagus, terus terlihat Eropa. Jadi Eropa dengan kearifan lokal. Asep, kasih belakang us, Asepus, asik. Nah ini dia ini Asepus yang ini Oh iya, kita Kristus. iya. Itu nama saya juga us. Itu nama dia tuh. Belum dirubah loh. Woi. Ya sudah saya rubah juga nggak ada yang manggil nama saya dengan nama Hijrah. Gimana sih kalian juga sama? Manggil saya nggak dengan nama Fikri ke, Muhammad Fikri ke. Iya, nama Fikri. Muhammad Tetap aja Fikri. Ipus. Fikrius, asik. Jangan lagi dirubah. Asik. Allahu Akbar. Jadi jangan Fikritinus, wah asik. teman-teman janganlah ya menggunakan nama-nama itu, jangan lagi lah dipakai, nggak bagus. Ayo teman-teman Kristen yang mau diskusi silakan naik. Dokter Adi kenapa diam aja? Saya kan mendengar, iya silakan. Oh, mendengar aja. Dokter Adi pengen jadi Yunani, Dokter Adius. Serem. Sip. Dokter Adi, saya yakin nih lagi merenungi siapa Bar Yesus sebenarnya. Bukan, jadi Pak Juma kan ambil data Nggak bisa tidur dia ini. Yohanes 17 ayat 6 itu kan jelas di situ Yesus Kristus. Ya, Yohanes 17 itu kan ada itu Yesus Kristus namanya. Bukan cuma Yesus. Jadi kalau ada Bar Yesus, kalau dipaksakan itu anak Yesus yang mana? Karena di Yohanes 17 ayat 6 Pak Juma tampilkan Yesus yang di Yohanes 17 ayat 6 itu adalah Yesus Kristus. Bukan hanya Yesus. Nah gitu pola pikirnya. Gini saja dulu kita bicara tentang Quran dan Bible, Alkitab. Bible itu jelas Pak Adi selesaikan Tuhan. dulu, Pak Adi. Sebentar. Kristus itu apa? Nama atau gelar? Gelar Jangan itu seolah-olah nama. bukan hanya Yesus yang bergelar Kristus, Pak. Kores juga Kristus, Daud, Saul, Harun, Elisa itu semuanya Kristus loh. Kristus itu Mesias. Bahkan Salomo juga Juru Kristus, selamat. Pak. Jadi sebenarnya saya mau bicara Quran, ya. Selama ini Pak Juma kan bicara Alkitab Bible terus. Sekarang saya uji Pak Juma paham nggak Al-Quran? Oh, mantap. Sepele banget. Jadi ceritanya ini kucing ingin menguji ikan, bisa nggak ikan itu renang gitu ya, Pak ya? Kita coba dulu pemahaman Al-Qurannya Pak Juma ini sampai di mana. Selama ini Biasanya yang menguji itu Pak orang yang lebih paham. kita buktikan. Kita buktikan. Maksudnya Pak Adi, terlalu tinggi Pak bahas Quran. Pak Adi, itu Bar Yesus nama sebenarnya Elimas. Kenapa nggak ditulis saja Elimas? Kenapa harus dikatakan Bar Yesus? Kita baca dari awal ya tentang itu. Ya, mari kita belajar tentang itu. Tapi setelah ini aku tanya Al-Quran ya. Kisah Rasul 13 mulai ayat 4 sampai 12 ya. Itu satu perikop. Saulus dan Barnabas di Pulau Siprus. Oleh karena disuruh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus berangkat ke Seleukia
dan dari situ mereka berlayar ke Siprus. Setiba di Salamis, mereka memberitakan firman Allah di dalam rumah ibadat orang Yahudi, dan Yohanes menyertai mereka sebagai pembantu mereka. Mereka mengelilingi seluruh pulau itu sampai ke Papos. Di situ mereka bertemu dengan seorang Yahudi bernama Bar-Yesus. Ia seorang tukang sihir dan nabi palsu. Ia adalah kawan gubernur pulau itu, Sergius Paulus, yang adalah orang cerdas. Gubernur itu memanggil Barnabas dan Saulus karena ia ingin mendengar firman Allah. Tetapi Elimas, demikian namanya dalam bahasa Yunani, tukang sihir itu menghalang-halangi mereka dan berusaha membelokkan gubernur itu dari imannya. Tetapi Saulus juga disebut Paulus yang penuh dengan Roh Kudus menatap dia dan berkata, "Hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu? Sekarang lihatlah, tangan Tuhan datang menimpa engkau dan engkau menjadi buta. Beberapa hari lamanya engkau tidak dapat melihat matahari, dan seketika itu juga orang itu merasa diliputi kabut dan gelap, dan sambil meraba-raba ia harus mencari orang untuk menuntun dia. Melihat apa yang telah terjadi itu, percayalah gubernur itu, ia takjub oleh ajaran Tuhan." Baik, Barnabas ini kan jelas bahwa dia diterangkan di situ adalah ahli sihir dan nabi palsu. Dan nama lainnya ada di Elimas. Oke. Mana ada Barabas di situ? Nggak ada Barabas di situ. Anda ini melintir-melintir ayat. Bar Yesus itu jelas dikatakan bahwa di ayat 6 itu, di situ mereka bertemu dengan seorang Yahudi bernama Bar Yesus. Ia seorang tukang sihir dan nabi palsu. Yang jelas jadi identitas Bar Yesus kan jelas bahwa dia tukang sihir dan nabi palsu. Dan nama lainnya ada di situ Elimas, dan tujuannya jelas menghalang-halangi pemberitaan Injil, pemberitaan firman. Tetapi ketika Saulus merasakan bahwa dia dihalang-halangi, Saulus marah dan berdoa atau akhirnya dia kena keluh kesahnya, dimarahi, akibatnya dia buta gitu. Tapi kalau dipahami lain, itu anak Yesus katanya, ya terserah. Sekarang saya mau tanya Al-Quran, boleh nggak? Kepada yang lain boleh, Bang Ali boleh menjawab, yang lain Kita tanggapi dulu Pak penjelasan Bapak ini, boleh kan? Silakan. Sebelum bertanya ke Al-Quran. Ya. Di dalam kitab saudara juga pun dikatakan di Kolose 4:11 gitu ya. Di situ ya juga ada yang kemudian dipanggil Yustus. Dikatakan dari Yesus yang dinamai Yustus. Maksudnya apa itu Pak Dokter? Dari Yesus yang dinamai Yustus itu maksudnya kayak mana? Kolose berapa Pak? Kolose 4? Iya, nomor 11. Saya bacakan. Dari Yesus yang dinamai Yustus. Baik. Yesus itu juga dinamai Yustus. Ini dalam konteks Kolose 4 ayat 11 ini. Kalau Yesus Kristus disebut Kristus. Jadi saya bilang tadi dari awal, Yesus itu banyak. Di Filipina pun banyak nama anak-anaknya Yesus. Tadi teman saya bilang ada Yesus Ginting. Saya nggak tahu apa benar apa tidak kan. Yang penting, yang kalau saya tahu di Karo itu ada tomat ginting, cabai ginting, nama buah-buahan ya namanya. Tapi baru tahu aku ada Yesus Ginting. Tapi nggak masalah, itu hak prerogatif bapaknya kalau disebut nama Yesus. Tapi dalam konteks pertanyaan Pak Juma, dan dari Yesus yang dinamai Yustus. Berarti Yesus di sini juga dinamai Yustus, bukan Yesus Kristus. Gitu Pak. Oh, berarti nama lain daripada Yesus itu Yustus. Dalam konteks ini di Kolose 4 ayat 11 ini, dari Yesus yang dinamai juga Yustus. Dalam ayat ini bukan Yesus Kristus ya. Enggak, maksud saya dari Yesus yang dinamai Yustus. Maksudnya Yesus ini nama lainnya Yustus gitu Pak. Dalam konteksnya Kolose 4:11 ini ada Yesus yang nama lainnya Yustus. Sama seperti Saulus nama lainnya Paulus.
Oh, Atau ini Yesus nama lainnya Elimas. ini Yesus baru lagi. Yesus yang lain. Oke, Yesus yang lain Pak Juma. Oh. Iya. Berarti banyak nama Tuhan yang Bukan nama Tuhan. Nama Tuhan cuma satu, Yesus Kristus. Ya. Gila, kan Kristus itu gelar, Pak. Yesusnya kan. Mesias. Ya. Iya, nama Tuhannya kan Yesus, betul kan? Yesus Kristus, bukan cuma Yesus. Kalau Yesus banyak Pak. Yang membedakannya adalah Yesus Kristus. Jadi hanya satu nama Yesus Kristus. Yang nggak ada yang nama lain. Ya, Yesus Kristus itu kan cuman penamaan di Indonesia aja. Kristus itu Mesias. Iya, original teks Anda ada nggak yang menuliskan Yesus Kristus, Pak? Di data berapa itu? Setahu Kristus itu Yohanes 1 ayat 42 sebentar. Yohanes 1 ayat 42 atau 41. Saya baca dulu. Oke, ayat 41. Yohanes 1 Yohanes 1 ayat 41. Kami telah menemukan Mesias, artinya Kristus. Ya, artinya kalau cuma menemukan Mesias, kan Mesias bukan cuma Yesus, Pak. Elisa juga Kristus. Ya, betul. Jadi itu hanya Yesus Kristus. Juru selamat yang dinantikan itu hanya Yesus Kristus. Cuma Yahudi sampai sekarang Mesias yang dijanjikan itu mereka masih nantikan karena mereka tidak mengerti kitab sucinya. Enggak, maksud saya gini loh. Saya mau terangkan. Bagaimana Anda mengatakan tidak mengerti, mereka paham original teks, Anda nggak paham? Kayak mana ceritanya Anda yang paham? Saya terangkan. Di Matius 2 ayat 1 sampai 6, ketika orang Majus datang mau menyembah raja orang Yahudi yang baru lahir, Herodes dan Yerusalem kaget. Orang Majus mau menyembah raja orang Yahudi baru lahir. Menyembah dalam arti kata mempertuhankan atau menghormat, Pak? Saya belum siap, nanti setelah saya bernarasi baru kita jawab. Jadi orang Majus ini kan mau menyembah raja orang Yahudi yang baru lahir. Ya, pertanyaannya menyembah, mempertuhankan atau menghormat, menyanjung gitu. Dikatakan menyembah. Kami mau menyembah raja orang Yahudi. Setelah ketemu dengan raja orang Yahudi yang baru lahir itu, mereka mempersembahkan kebanyakan emas dan mur, ya, itu. Tapi terserah Pak Juma mau mengintervensi nyembah hormat atau apa. Yang jelas, yang mau saya terangkan, orang itu Yahudi, baru Yesus sudah muncul. Orang Yahudi tidak mengerti kitab. Siapa yang nyariin? Mati meja. Siapa yang nyariin saya? Hah? Mati meja. Host, tolong host. Iya, jadi gini Pak Dokter. Kalau Pak Dokter mengatakan Yesus Kristus itu nama yang dimiliki oleh Yesus seorang diri, itu keliru, Pak. Yesusnya dimiliki oleh banyak orang, Kristusnya juga dimiliki oleh banyak orang. Jadi Yesus ini kehilangan jati diri jadinya. Jadi Salomo juga Kristus, Elisa juga Kristus. Baik, Elisa Kristus, Yesus Kristus beda. Kores juga. Kores juga. Iya, iya. Apa bedanya, Pak? Mereka sama-sama Kristus. Bedanya? Ya, jadi Yesus Kristus kan satu malaikat namanya. Sementara Kores juga Kristus kan? Ya kan? Kores itu Kristus juga. Iya, jadi, iya. Terus Kristus juga. Terus Pak, jadi makanya terus aku bilang kitab suci orang Yahudi tidak dimengerti Yahudi. Saya belum bisa bernarasi tadi, tapi kok bisa? Potong. Kok bisa orang Yahudi bisa Ibrani tidak ngerti kitabnya? Bapak yang tidak bisa Ibrani, Bapak yang ngerti kitab mereka. Ini gimana ceritanya, Pak? Saya ceritakan dulu. Jadi ketika orang Majus datang mau menyembah raja orang Yahudi, Herodes kan saat itu raja orang Yahudi. Yang jelas anak Herodes tidak ada yang baru lahir. Lalu Herodes memerintahkan imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, tolong selidiki kitab suci di mana Mesias lahir.
Itu responnya Herodes ketika ada pertanyaan dari orang Majus, di mana raja orang Yahudi yang baru lahir? Raja Yahudi saat itu Herodes bertanya, tolong selidiki kitab suci, di mana Mesias. Itu tertulis di mana tuh? Matius 2 ayat 1 sampai 6. Saya bacakan. Oke, silakan. Matius 2, orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem, di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam, kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem, di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamu lah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Artinya kitab suci yang tertulis di Mika 1 ayat 5 itu, orang itu memang mengerti secara harafiah, tetapi maknanya ketika muncul kegenapannya, ketika pemimpin itu lahir, mereka tidak tahu. Justru orang Majus lebih tahu. Karena di Mika itu yang lahir itu saya baca di Mika 5:1 bahwa itu sudah dinubuatkan Nabi Mika jauh-jauh hari, dan itu ada di kitab suci, dan mereka mau baca secara literal, mereka ngerti, tetapi secara secara kegenapan mereka nggak paham. Mika 5:1, tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulanya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Kitab ini mereka mengerti secara harafiah, Pak Juma. Tetapi ketika ini digenapi, artinya ketika lahir pemimpin yang permulaannya sudah sejak zaman purbakala. Gimana Pak Bare Yesus? Silakan mau ngomong, saya akan dengar. Lanjut. Itu salah untuk itu. Gitu. Jadi Pak Juma, mereka punya kitab, mereka secara harafiah mengerti. Tetapi ketika nubuatan itu digenapi, terjadi, mereka tidak ngerti. Terbukti di Matius 2 ayat 1 sampai 6 tadi, ketika orang Majus bertanya, mana raja orang Yahudi yang baru lahir? Raja orang Yahudi saat itu Herodes bertanya kepada ahli Taurat dan imam kepala, di mana Mesias? Dia langsung respon, raja Yahudi yang baru lahir berarti Mesias. Maka ahli kitab berkata, di Bethlehem Efrata. Dan kalau kita baca ini sampai ayat lain, Herodes berkata, nanti kalau ketemu dengan raja itu, kasih tahu sama saya biar saya menyembah dia. Herodes juga mau sujud ke situ. Itu yang saya terangkan Pak Juma, bahwa mereka tidak mengerti. Mereka mengerti secara harafiah, tapi secara kegenapan mereka tidak mengerti. Itu maksud saya. Oke, baik. Sekarang saya mau tanya kurang. Sabar Pak, sabar. Iya. Jadi lagi-lagi membuktikan bahwa memang penulis kitab Matius itu bukan murid Yesus, Pak. Mereka penulis kitab orang Kristen ini hanya mencocok-cocokkan, mencomot-comot satu data di dalam kitabnya orang Yahudi, lalu kemudian mereka nobatkan kepada Tuhan mereka, yaitu Yesus. Kenapa saya mengatakan demikian? Yesaya 9 gugur, gitu ya kan? Immanuel gugur. Sekarang Anda membawa lagi Mika 5. Lalu kemudian kitab saudara menuduh orang Yahudi tidak paham kitabnya mereka sendiri. Bukan gak paham. Orang-orang Farisi menarasikan itu, Pak. Tapi kitab Mika itu tidak menjelaskan tentang Yesus. Baca data selanjutnya, maka ia akan bertindak dan akan mengembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan
Allahnya. Mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi. Sekarang berarti masa Mika, bukan nubuatan. Dan dia menjadi damai sejahtera apabila Asyur masuk ke negeri kita. Jadi bukan bercerita Yesus ini, Pak. Anda yang tidak ngerti kitabnya orang, tapi Anda mencoba menarasikan kitabnya orang. Mereka itu akan mencukur negeri Asyur dengan pedang, dan negeri Nimrod dengan pedang. Mereka akan melepaskan kita dari Asyur apabila ia ini masuk negeri kita dan menginjak daerah kita. Apakah Yesus membebaskan Bani Israel dari tekanan orang Asyur? Nonsen. Jadi ini bukan untuk Yesus, Pak. Jangan kita mengambil data kitabnya orang kemudian didudukkan. Tapi nggak apa-apa, Bapak kan korban, bukan pelaku. Ini pelakunya adalah orang Farisi. Makanya Yesus mengatakan waspada kepada orang Farisi, pengajar-pengajar palsu. Jadi mengambil kitabnya orang Yahudi, kemudian tambal sulam untuk kemudian mengkultuskan Yesus kepada Romawi dan Yunani, dan kemudian Anda aminkan kitab itu. Anda nggak paham kitabnya orang. Bukan orang yang punya kitab yang nggak paham. Gitu loh, Pak. Ya. Jadi, oke. Nggak usah ditanggapi lagi, itu udah fakta, nggak bisa, Pak. Ya. Mika 5 itu sudah. Itu untuk orang yang gitu. Ya udah, ya. Oke. Anda sudah akui ya bahwa itu bukan untuk Yesus. Oke. Ya, saya mau tidak akan siap-siap. Kita bicara Al-Quran dulu, ya. Kita bandingkan dengan Bible, ya kan? Ya. Ya, pernah saya tanya kepada Pak Juma, udah lama itu. Jadi kalau Pak Juma kita diskusi Bible, biarlah saya menerangkan Bible, Al-Quran, Pak Juma menerangkan Al-Quran. Tetapi ketika narasi berlanjut beberapa menit, malah Pak Juma menerangkan Bible. Iya, karena saya lebih paham dari Pak Dokter. Mungkin mana itu, Pak? Baik. Baik. Jadi, ya. Contoh yang ini barusan, kan gitu. Contoh, saya bertanya dulu kalau gitu. Satu pertanyaan. Di Kejadian 3 ayat 22 ada pohon kehidupan. Jika makan buah pohon kehidupan itu, dia memiliki hidup selama-lamanya. Iya. Apa maknanya? Silakan. Oke, baik. Di dalam kitab Kejadian 3 nomor 22, di situ dikatakan, berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari pohon kehidupan dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Jadi data ini, Pak, tidak ada tendensi di mana kita bisa menemukan ini Isa alaihissalam. Itu perlu Anda pahami dulu. Kenapa? Karena Tuhan tidak pernah melarang Nabi Adam untuk jangan memakan buah pohon kehidupan. Yang ada jangan makan buah tahu baik dan jahat. Itu dulu. Sehingga ketika dikatakan sesungguhnya manusia ini telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang baik dan yang jahat, maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan. Ada dua hal yang perlu Bapak pahami di sini. Yang pertama, sesungguhnya manusia ini telah menjadi seperti salah satu dari kita. Nah, di sini Tuhan menyampaikan bahwasanya Adam alaihissalam itu sudah mengetahui baik dan buruk. Layaknya Tuhan yang maha mengetahui, ya, maha mengetahui apa yang baik, apa yang buruk. Itu terjadi kepada Adam, bahwa Adam pun mengetahui baik dan buruk. Itu satu. Yang kedua, Tuhan tidak menginginkan Adam itu hidup kekal di Gan Eden. Artinya bahwasanya fitnahan bahwa Adam mewariskan dosa itu keliru. Karena dosa Adam sehingga manusia diusir dari Gan Eden, itu keliru. Tetapi memang Tuhan tidak mau Adam itu kekal di Eden. Ini datanya sangat jelas. Jadi dengan kata lain,
dosa waris itu adalah bohong. Yang benar adalah bohong waris yang terus dientaskan sampai hari ini. Demikian. Pertanyaan saya sebenarnya, Iya. buah pohon kehidupan jika dimakan akan hidup selama-lamanya. Tetapi Pak Juma udah melebar. Saya tahu di Kejadian 2 ayat 16-17 perintah Tuhan kepada Adam dan Hawa, kepada Adam, semua buah pohon boleh kamu makan kecuali buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Itu yang dilarang. Ada pohon lain atau pohon kehidupan boleh, tetapi hanya pohon pengetahuan yang baik dan tentang yang baik tentang yang jahat itu yang nggak boleh. Cuma ketika buah pohon pengetahuan itu dilanggar, Tuhan berkata, kamu hari itu juga kamu akan mati, ya kan? Tetapi iblis menggoda, nggak benar itu. Itu poin. Saya tahu tentang itu. Tapi pertanyaan saya Pak Juma adalah apa yang dimaksud buah pohon buah pohon kehidupan yang ada di Taman Eden itu? Kalau itu dimakan akan hidup selama-lamanya. Itu pertanyaan saya. Bukan tentang dosa waris. Saya nggak ada bercerita dosa waris. Tetapi akibat Adam memakan buah pohon pengetahuan yang tentang yang baik dan jahat, Adam diusir dari Taman Eden. Sehingga Adam tidak bisa lagi makan buah pohon kehidupan. Kalau makan buah pohon kehidupan, maka hidup selama-lamanya. Jadi pertanyaan saya, apa itu buah pohon kehidupan? Silakan Pak Jum. Iya. Jadi gini Pak, di dalam Kejadian 3 ini, di situ tidak diterangkan kemudian tentang buah pohon kehidupan itu seperti apa adanya. Di sana hanya dikatakan bahwasanya buah ini dari pohon me'es hahayim, kehidupan, itu Tuhan tidak menginginkan Adam mengambil pohon itu, mengambil buahnya. Kenapa? Karena Tuhan memang tidak mau Adam ini hidup di sana di Gan Eden itu selamanya, leolam. Dia tidak mau. Tuhan nggak mau gitu. Nah sekarang kalau Anda bertanya tentang buah pohon kehidupan, ya sama seperti dengan apa yang dimakan oleh Adam. Dia juga sebuah pohon dan juga sebuah buah yang dari pohon. Adam betul-betul makan buah. Beliau mengulurkan tangannya mengambil buah baik dan buruk lalu memakannya. Begitu juga pohon kehidupan. Ini cerminan dari kitab saudara ya, kitab Yahudi yang Anda gunakan. Ya sebuah pohon memiliki buah ya dimakan. Memang betul-betul sama seperti buah pengetahuan baik dan jahat. Itu kan bukan majas. Itu betul-betul buah. Buah layaknya anggur, layaknya apel, memang betul-betul buah. Itu menurut saya. Kalau menurut saudara? Itu menurut saya. Kalau menurut saudara? Baik, terima kasih Pak Juma. Jadi yang saya pahami di Wahyu 22, saya bacakan ya, ayat 1-2. Lalu ia menunjuk kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba itu. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali, tiap-tiap bulan sekali. Dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Di ayat 14, berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya, mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Jadi Pak Juma, kalau di Kejadian 3 ayat 22 sebelumnya itu, Tuhan tidak mau Adam memakan buah pohon kehidupan itu karena Adam melanggar perintah Tuhan.
di Kejadian 2 ayat 16-17. Karena perintah Tuhan jangan makan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, tetapi dilanggar, akibatnya Adam dihukum tidak boleh memakan buah pohon kehidupan itu. Karena kalau dia makan buah pohon kehidupan itu, dia hidup kekal. Dan buah pohon kehidupan itu ada di Wahyu 22 ayat 2 dan 14. Dan itu nanti akan diberikan kepada 144 orang yang telah dimeteraikan dan kepada sejumlah bangsa, sejumlah orang yang tak terhitung jumlahnya dari seluruh bangsa, kaum, dan bahasa. Tentang pohon kehidupan, Bapak bilang itu pohon fisik. Itu pemahaman Bapak. Dan saya tidak akan menyalahkan pemahaman Bapak itu. Karena Bapak tidak mengimani itu. Itu bukan pohon fisik. Itu adalah firman Tuhan, yang adalah Tuhan itu sendiri. Karena di ayat lain, Yohanes 15, akulah pokok anggur. Akulah pohon anggur, kata Yesus. Akulah pohon kehidupan. Yesus juga berkata, jika engkau tidak makan dagingku dan minum darahku, kamu tidak memperoleh hidup kekal. Yohanes 6 ayat 54. Kita udah pernah bahas ini. Kalau tidak makan daging Yesus dan minum darah Yesus, udah Pak, tidak bisa memperoleh hidup kekal. Udah Pak. Jadi gini, di awal tadi saya mengatakan kalau Dokter Adi itu tidak pernah menjelaskan. Dokter Adi itu pasti mengaburkan. Itu pernyataan saya, Pak Dokter. Di Kejadian 29, Tuhan menumbuhkan berbagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Sekarang Anda menarasikan itu adalah firman. Itu bukan buah fisik. Adam makan buah fisik. Kejadian 2 nomor 9 jelas-jelas Tuhan menumbuhkan berbagai macam pohon dari bumi. Kok ada firman dari bumi naik ke Gan Eden gitu maksudnya, Pak? Belum lagi kalau kita lari ke Wahyu 22 nomor 2. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan, ada pohon-pohon kehidupan, ada firman-firman kehidupan yang berbuah 12 kali, tiap-tiap bulan sekali, dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Wow, ada banyak firman-firman, Pak. Ada banyak Yesus-Yesus. Ini gimana ceritanya, Pak? Anda mengaburkan data yang ada di dalam kitabnya orang Yahudi. Tadi Anda menarasikan Kejadian 3 nomor 22. Saya mengatakan bahwa pohon kehidupan dan juga pohon baik dan buruk itu benar-benar pohon asli pohon. Ketika dimakan khasiatnya ada. Bapak menarasikan itu bukan asli pohon, itu buah bukan asli buah. Itu hanya majas, itu cuman istilah. Yang dimaksud di situ adalah firman. Anda selalu mengaburkan setiap data Bible yang Anda gunakan sendiri. Ingat, Kejadian 2 nomor 9 itu pelajaran buat Pak Dokter. Hati-hati ya memberikan narasi, hati-hati memberikan resep kepada pasien. Jangan sampai orang penyakitnya cacing Anda kasih minum Kalpanax. Silakan. Baik, terima kasih Pak Jumah. Jadi yang saya pahami bahwa Bible ini adalah buku rohani. Ya, buku rohani. Jadi ada arti harafiah, ada arti rohaninya. Buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat adalah firman yang tercampur dengan dusta. Jadi ketika Tuhan berkata, jangan makan buah pohon pengetahuan itu yang baik dan jahat. Kalau hanya buah pengetahuan yang baik, boleh, tapi jangan dicampur dengan yang jahat. Jadi kebenaran yang dicampur dengan dusta, itulah yang membuat mati rohani. Hari itu kamu akan mati. Ya, jadi
secara fisik memang itu ceritanya secara fisik. Makanya ketika 5.000 orang makan 2 roti 5 ikan, orang berbondong-bondong ikut Yesus. Ketika Yesus, tubuhku adalah makanan, dagingku makanan, darahku minuman. 5.000 orang itu murtad. Mereka bilang kanibal. Mereka nggak ikut Yesus lagi. Jadi Pak Juma, secara fisik memang itu pohon, tetapi secara rohani beda. Mana ada buah pohon pengetahuan yang baik dengan yang jahat? Itu tercampur kebenaran dengan dusta. Dustanya iblis. Ya. Jadi ketika dusta itu mereka mati rohani sehingga mereka terusir. Makanya kalau mau masuk ke surga lagi harus dilahirkan kembali dari firman Tuhan. Ya, lahir kembali. Itu Pak Juma. Kalau Pak Juma bilang mengaburkan nggak ada masalah. Ya, silakan Pak Juma. Pak Dokter. Jadi saya katakan sekali lagi bahwasanya di dalam kitab yang digunakan oleh orang Yahudi ya, memang betul-betul Adam itu makan buah, Pak. Bukan buah rohani, tapi betul buah. Jadi ketika Pak Dokter bertanya kepada saya dalam Kejadian 3:22, buah pohon kehidupan itu apa? Ya buah. Buah pohon, Pak. Jadi kalau Anda mengatakan itu hal sifatnya rohani, enggak. Coba kita lihat sekarang. Anak-anak itu menjadi cerdas karena ada vitamin tertentu yang mereka minum. Itu gambarannya itu sudah sangat jelas itu. Begitu juga orang yang sakit. Ada obat yang dia minum, sembuh dari sakit. Kehidupannya menjadi berlangsung. Itu logika sederhananya kayak gitu, Pak. Jadi buah yang dimaksud berdasarkan kitab yang digunakan oleh orang Yahudi dalam bentuk Septuaginta Anda gunakan juga dalam bahasa Indonesia. Kejadian 2:9 jelas di situ ada buah pohon jahat dan baik dan jahat, dan buah pohon pengetahuan tentang hidup yang kekal. Itu jelas itu. Narasi yang Anda bangun kemudian mengaburkan kitabnya orang Yahudi dengan mengatakan buah yang dimaksud di sini adalah firman. Artinya ketika Anda makan firman, wah berarti yang dimakan Yesus, gitu. Kena lagi bapakku. Baik, jadi istilah makan, Yesus pernah berkata, makananku adalah melakukan kehendak Bapakku. Ya, makan artinya melakukan firman, melakukan kehendak Bapa. Bukan makan jasmani, Pak Juma. Jadi kita harus memahami secara rohani, makan maksudnya apa. Jadi di kitab Wahyu 22 ayat 2 dan 14 itu ada juga pohon kehidupan yang berbuah sekali sebulan, 12 kali 1 tahun. Jadi siapa yang berkuasa atas pohon-pohon itu, artinya berkuasa bisa memakan buah itu, akan memperoleh hidup selama-lamanya. Jadi Yesus berkata, makananku melakukan kehendak Bapa. Kan sering Pak Juma mengatakan itu. Kata-kata Yesus itu. Tetapi kata Yesus, makananku melakukan. Saya bacakan, Yohanes 4 ayat 34 ya. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Itu kata Yesus. Akulah pohon anggur, akulah pohon kehidupan, kata Yesus. Jadi Pak Juma, yang Bapak pahami, 4 tahun yang lalu kita sudah kenalan ya. Ya terus terang, saya beruntung bersyukur ketemu sama Pak Juma. Saya waktu itu emosi, tapi saya nggak tahu menjawab apa. Karena Bapak lebih pintar berkata-kata. Dan saya bersyukur saya bisa belajar untuk mengerti dan memahami. Dan inilah kita ketemu. Makanya nanti kita bicara Quran. Nah, oke, next time lah Quran itu. Saya hanya bertanya, bukan mengajari. Sekarang aja sini. Pak Juma menggurui. Oke, sekarang aja tentang Quran ya. Pertanyaan saya satu, Pak Korek. Tadi Guruna udah beres belum Guruna? Udah. Masuk aja. Gimana ya Pak Korek ini? Ya, karena Pak Dokter larinya kemana-mana, firman ke Yesus lah, makananku dan seterusnya. Udah, lanjut. Kita bicara dulu Bibelkah itu firman Tuhan atau Al-Quran, kan gitu? Ya.
Jadi saya sudah beberapa kali di grup bertanya tentang itu. Dan pertanyaan itu akan saya tanya lagi. Udah pernah saya tanya ke Pak Kores, kalau nggak salah. Dan Pak Juma juga sudah. Salah berarti. Karena gua nggak pernah ngerasa. Atau gua lupa ya. Jangan dirasa-rasa. Lanjut aja lah. Oke, pertanyaan saya adalah, Bible itu ditulis atas perintah Tuhan kepada para nabi. Datanya tertulis di Keluaran 17 ayat 14. Firman Tuhan datang kepada Musa, tuliskanlah firman ini dalam sebuah kitab. Jadi ada perintah Tuhan kepada Musa, supaya Musa menulis firman dalam sebuah kitab. Yeremia 30 ayat 1-2, firman Tuhan datang kepada Yeremia, tuliskanlah firman itu dalam sebuah kitab. Ada perintah. Dan Yesus berkata, jika kamu percaya kepada Musa, Musa menulis tentang aku. Lalu di Lukas 24 ayat 27, semua tulisan tentang aku yang ditulis oleh Musa dan para nabi harus kugenapi. Selaras dengan Lukas 24 ayat 44. Lalu Wahyu 1 ayat 11, wahyu Yesus kepada Yohanes di Pulau Patmos melalui malaikat, tuliskanlah apa yang kamu lihat dalam sebuah kitab. 1 Yohanes 1 ayat 9, apa yang kami lihat, apa yang kami dengar, itu yang kami tuliskan. Jadi semua firman itu ditulis atas perintah Tuhan kepada para nabi. Nabi dalam tanda kutip di sini bukan cuma nabi mulai Musa sampai Maleakhi, bukan, tetapi utusan yang diperintahkan untuk menulis firman. Pertanyaan saya tentang Al-Quran, di manakah dalilnya Allah memberi perintah kepada nabi atau sahabat Nabi untuk menulis Al-Quran dalam sebuah kitab? Silakan Pak. Oke, baik. Saya jawab sebelum yang lain. Sip. Ya, jadi Anda mengatakan bahwasanya di kitab saudara ya, baik kitabnya Nabi Musa perintahnya menulis kan gitu. Nah, di mana di Al-Quran perintah nulis Al-Quran? Saya katakan Pak, Al-Quran itu diperintahkan untuk dibaca. Iqra. Bukan diperintahkan untuk dituliskan, tapi dibaca. Iqra. Nah, sehingga Al-Quran ketika datang kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW itu dibacakan, tidak berdasar kepada ada sesuatu yang ditulis lalu dibacakan, enggak. Tapi Rasulullah Muhammad SAW itu menerima secara lisan. Lalu kemudian secara lisan pun Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat. Karena hafalan ya lebih akurat daripada tulisan. Itu yang menjadi tradisi orang Arab pada masa itu. Makanya perintahnya adalah Iqra, baca. Nah, tradisi penyampaian Al-Quran itu adalah penyampaiannya dengan cara lisan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Maka kemudian para sahabatnya diperintahkan untuk membacakan hal itu. Mereka menghafal semuanya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Para sahabat dari ujung sana sampai ujung sana semua bacaannya sama. Khalaqal insana min 'alaq. Semua para sahabat kemudian menghafalkan bacaan yang sama. Nah, itu tradisi Quran itu seperti itu, Pak. Jadi tidak ada kemudian tuliskanlah Al-Quran ini, enggak. Tapi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu yang pertama. Kemudian ketika saudara mengatakan, oh kitab kami perintahnya tuliskan. Nanti kalau saya minta mana tulisan Nabi Musa? Jangan sampai Anda kepepet. Mana tulisan Injilnya Yesus yang diberitakan oleh Filipus? Kepepet Anda nanti. Mana? Kalau kami Iqra, mana bacaan Al-Fatihah? Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Mana bacaan Al-Baqarah? Alif Lam Mim, Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Begitu Pak. Iqra.
dan kami tradisi itu dipegang erat sampai hari ini. Bagaimana dengan tulisan kitabnya Nabi Musa? Musa menuliskan, begitu sampai kepada pengikutnya, apakah pengikutnya menuliskan? Begitu sampai kepada murid pengikutnya, apakah menuliskan? Musa menuliskan, memerintahkan kepada siapa untuk menuliskan? Harun. Harun memerintahkan kepada siapa? Esra. Esra memerintahkan menulis kepada siapa? Timbul, Panjul. Siapa lagi? Siapa lagi? Enggak ada. Mana perintah Yesus untuk menulis kitab Lukas? Mana perintah Yesus untuk menuliskan surah-surah Paulus? Mana perintah Tuhan untuk menuliskan kitab-kitab Yohanes? Mana perintah-perintah Tuhan untuk supaya Petrus menuliskan surat Petrus 1, Petrus 2? Mana? Kalau kami ada, Pak. Ikra, baca. Tradisinya jelas. Sekali gitu. Silakan yang lain yang mau menambahkan. Masya Allah, diborong semua amunisi aku sama Gurunda. Mumtaz Gurunda. Aku bawain yang kaliber-kaliber kecilnya aja. Enggak, sama juga karena ayat Al-Quran. Sebagaimana yang dikatakan oleh Gurunda kita, Brethren Adi, kita tuh levelnya tuh berbeda gitu. Al-Quran kami itu Al-Qiyamah ayat 17 sampai 18. Dan kami tanamkan Al-Quran ini, bacaan ini ke dalam batinmu. Jadi Al-Quran itu di batin kami. Itulah kenapa kami menghafal dengan indah gitu, sebagaimana yang Guru lantunkan tadi surah Al-Fatihah. Dan juga di Al-Baqarah ayat 2. Yes? Al-Baqarah, Al-Qiyamah berapa tadi? Al-Qiyamah. Al-Qiyamah berapa? Ya, 17 18. Ya, beda jadi terus mana lagi ayat? Al-Baqarah? Tunggu. Al-Qiyamahnya, terus Al-Baqarah ayat 2. Terus Al-Maidah ayat 48, diturunkan kepadamu dengan membawa kebenaran. Gitu. Maka dari itu selalu kita kembali ke masa-masa zaman ini ya, zaman dulu kala, para senior kita sering berkata, mari kita kumpulkan Al-Quran dan Biblos, lalu kita bakar dua-duanya, kita lihat mana yang kembali utuh sama persis dengan semula. Kalian kalah karena kalian tidak menghafal dan tidak ditanamkan ke batin kalian. Iman kalian tertulis, tulisannya hilang sudah imannya. Berbeda dengan kami, Al-Quran ada di batin kami. Itu. Dan berikut itu jawab yang Gurunda ya. Kalian bilang firman itu apa? Ini firman Tuhan. Tapi perkataan manusia semua isinya. Karena sama aku nambah satu lagi pertanyaan. Ini orang-orang yang menulis kitab sampai puluhan itu, ini orang-orang yang ada 40, 50-an penulis, ini udah sepakat belum kitabnya itu digabung-gabung sama orang lain? Silakan, di mana dalilnya? Thank you. Baik, saya jawab. Terima kasih ya Pak Juma dan Pak Ores. Oke. Jadi pertanyaan gimana? Ada yang mau ngomong silakan. Oh, enggak. Oke. Siap. Oke, jadi terima kasih Pak Juma dan Pak Ores. Pertanyaan saya adalah di mana tertulis, tapi jawabannya bukan ditulis. Dan itu apa tadi? Iqra ya dikatakan. Jadi pertanyaan lanjutan adalah di mana? Oh, tapi faktanya ada tertulis Al-Quran. Ternyata itu udah terjawab diskusi saya beberapa waktu yang lalu bahwa itu dari hafalan, baru Nabi memerintahkan supaya sahabat menulis. Oke. Jadi yang saya tanya tadi, Tuhan langsung tidak ada memberi perintah untuk menulis, tetapi hafalan. Baik. Ya berbeda. Kita berbeda, Pak Kores. Ayat tadi kan belum saya baca. Nanti saya baca, saya pelajari. Next time kita tanya jawab setelah saya belajar. Ya kan? Siap. Terus pertanyaan Pak Kores bilang tidak ada ditulis dalam hati dalam batin. Pak Kores salah. Yeremia 31 ayat 32, Tuhan menulis dalam akal budi, dalam hati. Perjanjian itu atau firman. Sorry. Gua enggak ada bilang kalian tuh enggak ada disuruh begitu, enggak ada gua ngomong. Tadi kan dibilang kalau suruh bakar, ya kan? Suruh bakar. Ya.
Baru karena kalian kan bisa menulis di dalam batin, dalam hati ya kan, ditulis dalam hati kan? Ditanamkan. Apa tuh? Ada suara senapan serbu. Ya lanjut. Ditanamkan. Jadi ditanamkan, ya kan? Jadi tanamkan di sini juga di Yeremia 31:33, Ibrani 8 ayat 10, Ibrani 10 ayat 16. Di mute dulu Pak, di mute dulu. Apa tuh? Ya. Baterai saya senapan serbu. Tinggal 26 baterai saya. Oke. Jadi di Yeremia 31 ayat 33, Ibrani 10 ayat Ibrani 8 ayat 8, Ibrani 10 ayat 16 itu intinya ada Tuhan menulis firman-Nya di dalam hati, itu dalam hati dan akal budi atau pikiran. Ya, ditulis. Ya, makanya di Wahyu 7 ayat 4 itu yang termeterai maksudnya yang hafal firman itu. Yeremia berapa tadi? Yeremia 31:33. 31:33. Oh, oke. Coba bacakan Pak biar kita sama-sama. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi ilah mereka dan mereka menjadi umatku. Weh, aku kan ada temennya nih Taurat. Perjanjian baru apa kabar? Ya, Taurat masuk di sini firman. Ya, bukan hukum Taurat. Ya, bukan hukum Taurat. Karena di situ bukan seperti ayat 32, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari. Meskipun aku menjadi Tuhan, ya, itu kan Tuhan itu Tuhan juga yang berkuasa atas mereka, demikian firman Tuhan. Jadi ada perjanjian baru yang bukan seperti perjanjian lama. Jadi Taurat di sini Pak Kores bukan hukum Taurat. Bukan seperti perjanjian yang pertama. Ya. Di Yeremia 31:32 itu bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka. Oh, iya ngerti. Perjanjian baru ini, Pak. Jadi perjanjian baru yang berbahasa Yunani gitu kan? Ya. Bukan. Oh, bukan yang itu. PL. Bukan ya, bukan PL, perjanjian baru, perjanjian lama, bukan PB, bukan, ya. Jadi itu Pak Kores. Loh iya, kalau kayak gitu kan Brother Adi posisinya jadinya kan tidak kembali seperti semula dong, iya nggak? Al-Quran kan perjanjian baru, karena perjanjian lama itu kan sudah bercacat, ya. Ibrani 8. Oh, aduh, buset jahat. Enggak, gini loh maksudnya Brother Adi, ketika itu bukan Taurat yang lama, maka ya tetap Al-Quran standing still. Kokoh, tidak ada yang menandingi. Ketika semua dibakar, Al-Quran saja yang kembali. Kalau Taurat ada baru, tapi bukan seperti yang lama kan gitu, ya enggak? Tadi pertanyaan saya tadi, Tuhan memberi perintah kepada Nabi menulis firman dalam kitab. Kalau Al-Quran kan nggak tertulis, cuma ikro atau lisan ya? Gini Bang, boleh izin bicara sedikit ya Bang Adi ya? Izin ya Gurunda ya? Nggak dengar deh Bang Adi. Silakan. Ya jadi gini Bang Adi ya. Yang pertama kalau kita mau lihat keotentikan tentang sebuah kitab, yang pertama kita harus buat satu kesepakatan dulu. Apa itu? Kita harus benar-benar ya pastikan bahwasanya kitab itu benar-benar 100% firman Tuhan. Tidak boleh ada campur kata perkataan manusia di dalamnya. Itu yang pertama Pak. Karena apabila ada campur tangan atau perkataan manusia di dalamnya, saya mau kasih tahu sama Pak Adi bisa jamin tidak? Apabila setiap perkataan manusia itu bisa dijamin kebenarannya? Pasti tidak Pak. Karena yang maha benar itu adalah Allah itu atau Tuhan itu sendiri. Itu yang pertama Pak. Yang kedua, ya, apabila kita mau lihat Pak, seperti yang Bapak bilang tadi, ini yang disampaikan saudara saya, seandainya dibakar ya seluruh kitab-kitab di muka bumi ini, pasti, ya ini pasti Pak, bukan main-main lagi. Satu kepastian yang hanya akan tetap bertahan itu hanya Al-Quran Pak. Kenapa? Karena Al-Quran dimanapun berada, di ujung dunia manapun, dia akan tetap sama isinya Pak. Bapak bilang tadi keluarkan data yang mengatakan Alkitab itu juga dihafal gitulah ya tadi ya, ditulis dalam hati gitu loh. Tapi faktanya, apakah ada orang Kristen yang benar-benar hafal oleh kitab itu sendiri?
Sementara sudah banyak perubahan dari zaman ke zaman tentang Alkitab ini. Seandainya pun ada yang bisa menghafal, Pak, itu udah ngawur. Karena apa? Hari ini dia hafal, besok itu udah lain lagi gitu loh. Kenapa selalu ada revisi gitu? Ya Pak ya. Jadi kalau memang Bapak betul-betul ingin lihat tentang Alkitab ini, mau diuji tentang kesuciannya, mari kita uji. Saya senang seperti ini Pak, gitu loh. Karena saya bisa pastikan Alkitab nggak akan bertahan lama Pak. Gitu. Yang pertama saja ya nanti tantangannya, buktikan bahwasanya Alkitab itu benar-benar 100% firman Tuhan. Oke, sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih. Ada yang lain lagi? Ya, jadi dok nggak bisa dibawa Yeremia 31 itu ya, karena Tauratnya berbeda gitu. Al-Quran tetap nggak ada yang menandingi. Apa tadi Ibrani berapa berikutnya? Ibrani 8 ayat 10, Ibrani 10 ayat 16. Ibrani 8, 10. Kita cek satu-satu ya. Ya, ini kita namanya audit ini. Audit data Ibrani 8, 10. Maka ini perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Oh ini mah sama dong. Itu mah yang tadi itu. Tauratnya kan berbeda ya. Berbeda. Mana satu lagi? Mulai ayat 7 coba. Mulai ayat 7 mulai. Sebab sekiranya perjanjian yang pertama itu tidak bercacat, tidak akan dicari lagi tempat untuk yang kedua. Nah itu kan PL-nya kan cacat gitu, diganti perjanjian baru kan gitu. Ya beda dong. Al-Quran kan tadi tantangannya dibakar semua, akan kembali seperti sedia kala Al-Quran gitu. Kenapa? Karena Allah menanamkan Al-Quran itu kepada batin orang-orang yang beriman gitu loh. Ya maksud saya tadi pertanyaan saya dari awal kan belum terjawab. Ada nggak? Udah dijawab. Beda. Kami itu ditanamkan ke dalam batin, bukan dituliskan. Beda. Maksud saya kenapa ditulis? Gini Terus Pak. ngapain bawa-bawa Ibrani 8 ini kalau nggak nyambung gimana sih? Pak Adi, dokter mana ini lebih lucu. otentik orang menghafal daripada orang menulis Pak. Karena kalau menulis Pak, betul tantangannya tadi itu apabila dibakar, ya, maka udah hilang bahkan dari hati Bapak itu. Tetapi sekarang faktanya orang-orang Islam di seluruh dunia itu ya anaknya dari usia dini itu udah dididik untuk menghafal Al-Quran. Dan tidak akan ada perubahan Pak, gitu loh. Tapi kalau Bible ini, mohon maaf gitu loh, siapa sih yang bisa mampu membaca, menghafalnya gitu? Pertanyaannya coba carikan saya satu data aja, siapa orang yang betul-betul bisa menghafalnya? Atau Bapak? Apakah Bapak hafal? Jangankan satu Alkitab. Bapak hafal nggak nih? Saya kasih tantangan itu sekarang di hadapan ada 1000 orang di sini Pak, 1K lebih ya. Bapak sanggup tidak Pak membacakan, tapi on cam Pak ya, membacakan satu perikop saja tanpa melihat data Pak? Gitu. Tapi kalau Bapak nantang saya membaca satu surah tanpa melihat Al-Quran, insya Allah saya mampu gitu loh. Halo. Gak usah satu Alkitab dulu, gak usah satu Alkitab, satu perikop aja Pak. Dan saya akan bacakan satu surah nanti. Gimana Pak? Selamat malam, halo. Malam Jubir, thank you. Ya, Nah nanti ini Jubir udah masuk. Tunggu. Aku mau iklan dulu lah karena ini malam semakin larut dan menyenangkan ya kawan-kawan. Ada Akhi Logika juga udah masuk. Gurunda, mari kita sounding dulu untuk Makassar Ikhwani Fisabilillah ya, yang ingin cerita kelanjutan dari curhatan Gurunda Zuma seperti apa. Enaknya ngobrol langsung di Makassar tanggal 15-16, berarti ini kita sudah masuk ke Hamin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kita sudah masuk Hamin 9 Ikhwani Fisabilillah. Masya Allah. Jadi save the date. Dan untuk yang sudah booking tiket, segera konfirmasi tanggalnya, jam ketibaan di Makassarnya kapan, ke nomor 0813 3753 4473 supaya bisa di-settle penjemputannya gitu. Di sana dari pihak Gurunda Zuma sebagai tuan rumah sudah menyediakan akomodasi dan penjemputan gitu. Jadi ayo bergegas ya kawan-kawan. Silakan konfirmasi ke aku untuk keberangkatannya.
Itu saja. Udah deh, kelar. Lanjut lagi dialognya. Oke, makasih. Iya, Gurunda, lanjut. Ya udah, tadi saya sudah umumkan juga barusan. Alhamdulillah. Sip dah. Lanjut. Baik. Ya, gimana Pak Adi? Baterai Sanggup saya tidak lagi Pak menantang mengikuti tantangan saya? Atau gini, saya rubah tantangannya. Saya jawab. Oke, Kalau saya memang jawab nggak aja. sanggup Udah itu. ngerti saya. Karena baterai saya udah mau low, saya jawab. Baik. Saya tidak tahu apakah semua yang beragama Islam bisa menghafal. Saya tidak tahu. Ya. Saya tidak katakan tahu. semua, Pak. Jangan framing. Makanya, Saya tidak sebentar. katakan semua. Sebentar dulu, Ya. sebentar. Sekarang ini, karena baterai saya udah low, jadi next time bisa kita diskusi lagi. Dicas lah, kan ada colokan di sana. Dicas dong. Udah jam Satu hal Pak yang harus Bapak paham Pak, 98% orang Islam itu hafal Al-Fatihah Pak. Ya Pak ya. Betul. Jadi saya mau. Nah, ini kan kalau dicas bisa sejam ke depan. Ayo Dokter Adi, dialog loh. Ini bertanya loh Dokter Adi ini loh. Saya juga mau nanya Pak. Halo. Sebelum Dokter Adi menjawab, biarkan saya dulu bertanya dulu pada Gurunda ini. Waduh. Enggak, tunggu dulu Pak. Soalnya ini dia baterainya dikit lagi biar dituntaskan dulu oleh Dokter Adi. Iya loh, jangan belok-belok dulu, lanjut aja dulu. Berdua, lanjut. Ini masih sesuai konteks yang kita lagi bicarakan. Iya. Sama. Enggak sedikit Bang. Konteksnya sama, Bang nggak Adi gini kemana-mana. sebelum Saya nggak keluar bakal ya. membelok. Apakah Bapak Adi sanggup gitu mengikuti tantangan saya atau tidak gitu aja? Apa itu Jadi tantangannya, dapat Pak? kesimpulan kan gitu loh. Oke, saya sudah add Pak Logika. Jadi terima kasih Pak Logika. Jadi ini yang saya jawab gini. Hanya 144.000 yang termeterai itulah yang bisa menghafal firman dan melakukan. Itulah yang termeterai dalam hati dan pikirannya nanti. Ya itu yang Berarti sekarang nggak ada lagi yang bisa menghafal ya. Jangankan satu Bible, satu perikop aja nggak ada yang mampu ya Pak ya. Sebentar, saya belum siap ngomong ya. Oke, Kalau saya lanjut. katakan Islam semua bisa menghafal, terserah. Saya nggak bantah itu, ya. Bagus. Ya, mau fakta. Kenyataan Pak, fakta. Jangan dibantah, fakta soalnya. Apa yang mau dibantah? Oke, apakah yang di grup ini semua hafal semua Al-Quran? Insya Allah Pak, Bapak mau apa Pak? Bapak mau dengar saya bacakan? Insya Allah akan saya Benar, bacakan Kak. Pak. Saya bacain apa Pak? Sebentar, saya tanya dulu. Di surat Taha 9 sampai 14, Musa diperintahkan menjalankan sholat. Tunggu Pak, jangan ke situ dulu Pak. Fokus dulu ke sini, baru Bapak nanya nanti. Kita akan jawab Insya Allah. Sekarang Bapak mampu tidak mengikuti tantangan saya. Kalau tidak Menghafal. apa gitu loh. Tantangannya Akhi Logika itu menghafal satu perikop Yohanes 1 aja tuh. Iya gitu, Yohanes 1 atau Kejadian 1 atau apa gitu, atau ya pokoknya satu perikop aja Pak gitu. Gimana Pak? Next time aja lah kita cerita, nggak akan siap-siap baterai udah lo. Iya berarti nggak sanggup Pak ya. Bapak nggak hafal Pak ya? Keluar. Tidak Pak, mau kemana Pak? Abang Adi, berhenti nuhankan bapak saya. Tolong. Ya berarti Pak Adi nggak sanggup Pak ya gitu. Jadi kalau Bapak mau bicara tentang kesucian Al-Quran, hanya kitab suci yang benar-benar suci lah yang akan bisa kita hafal Pak. Karena apa? Konsep dalam Islam itu sudah jelas. Apabila kita baca satu huruf saja dalam Al-Quran, maka akan Allah balas dengan 10 kebaikan. Dan kita percaya dan iman kepada itu gitu loh. Amin. Sehingga setiap bacaan kita tadi, kita semangat terus. Ya harus tahu itu Pak ya gitu. Rasulullah tidak katakan alif lam mim itu adalah satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Maka 3 huruf itu sudah mendapat 30 kebaikan. Sehingga kita selalu berlomba-lomba dalam kebaikan gitu. Termasuk salah satunya membaca dan menghafal Al-Quran. Oke, sekian dan terima kasih. Orangnya udah keluar gitu. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, ya silakan Jubir, Pargoy. Jubir, mau ditanya apa mau nanya? Sedikit aja. Mau ditanya apa nanya? Jubir. Iya. Saya mau nanya boleh? Nah saya mau nanya situ mau nanya juga gimana sih? Enggak, coba aku nanya dulu. Jubir nanya belajar atau ngajak debat tuh? Jujur. Ya pasti diskusi lah. Diskusi ya udah. Oke. Kalau mau saya nanya boleh? Saya suka banget tuh dengan orang yang mengatakan dia hafal Al-Quran. Sedangkan Al-Quran itu ada 6.666 ayat. Masya Allah. Alhamdulillah. Bapak mau dengerin? Saya angkat jempol 100, bukan jempol 2 lagi, tapi 100. Wah, luar biasa. Jemporoh yang diangkat itu.
Ya itu Jujur wajib kalau saya Pak, pribadi, gitu loh. Karena sebagai manusia Kristen biasa, jangankan saya satu nggak sanggup Alkitab, hafal ayat satu Alkitab. perikop pun itu nggak sanggup Pak gitu loh. Iya, saya nggak sanggup. Saya jujur, saya nggak sanggup. Saya nggak sanggup. Kalau saya pribadi, saya jujur, saya nggak sanggup. Kenapa Tapi- tidak sanggup? Karena apa? Karena Kalian Bapak tidak ada menuhankan di- bapak saya. Iya, Makanya sabar berhenti dulu. menuhankan bapak saya, Pak. Santai, Pak. Bapak saya kena santai. salah, Pak. Santai, brother. Sakit Santai, di tiang brother. salib, Pak. Betul. Jadi begini, kan saudara dengan saya ini kan berbeda. Penekanannya itu adalah saudara disuruh hafal, menghafalkan. Sedangkan Nabi pun juga dihafalkan. Itu bedanya di situ. Sedangkan kami itu dituntut untuk melakukan. Ketika mendengarkan disuruh melakukan. Pak, bukan, Pak. Beda syariatnya, Pak. Tunggu, Nah, maka Pak. daripada itu kalau udah beda, Bapak dengerin dulu, Pak. Bisa lah. Biar dia selesai. Dengerin Oke, dulu, saya ingin Pak. bertanya kepada Gurunda nih, Gurunda. Sebentar, Gurunda lagi istirahat. Aduh. Itu ini Bir, Membaca, Jubir. mendengarkan dan menghafal itu beda-beda, Bir, Pak. Saya Kalau lu melakukan, Pak. kenapa Saya gua nggak melihat melakukan Kristen Gurunda. ketika berdoa mukul-mukul diri seperti di Lukas 18? Ya udahlah, itu nanti next kita bahas itu. Maksudnya saya Oh, ya, saya oke lah, pengen kalau Gurunda. gitu, Saya susah pengen- ya. Saya pengen bertanya kepada Oke. Gurunda. Gurunda masih aktif? Halo. Langkahi dulu Bapak. mayat muridnya Bang. Halo Gurunda. Gurunda, ada yang mau Bapak. bayar utang? Ini murid-muridnya, Pak. Bapak langkahi dulu murid-muridnya, baru ke Gurunda, Pak. Oh, Pak. Gurunda, Dalam syariat ini Islam itu ada yang mau cicilan? Iya, Pak ya. Kalau kami, Beliau Pak. kayaknya udah tidur lah. Pak, dengerin, Ya, Pak, lanjut, dengerin, karena Pak. beliau udah tidur, Dengerin, ya, saya Pak. pamit. Pak. Bapak tadi mengatakan bahwasanya kami dituntut. Itu bukan tuntutan, Pak, tapi ada 3 di situ, Pak, yang harus Bapak pahami. Kita mendapat pahala apabila kita mendengarkan ayat suci Al-Qur'an. Kita mendapat pahala apabila kita membaca ayat suci Al-Qur'an, dan kita mendapatkan pahala yang lebih. Ya, Pak ya. Kalau kita menghafalkan ayat suci Al-Qur'an, Pak, tinggal pilih. Bapak mau hanya mendengarkan atau menghafalkan. Ya, Pak ya. Berhenti, Ya, Pak, kita menuhankan bukan Bapak hanya saya, Pak. mendengarkan, Bukan cuma menghafal, tapi disuruh melakukan, Pak. Kalau kita tuh iya, kan, tidak itu hanya beda, disuruh Pak. hafal, itu Sholat kita yang bisa saya- 100. yang Tapi saya kita sebutkan- disuruh melakukan gitu. yang saya Jadi sebutkan kira kalau 3 hanya ini, modal, Pak. modal hafal, tapi pelaksanaannya nggak ada, ya sama Pak. aja dengan 0, Pak. Kami Ya, Bapak disuruh sholat, kami sholat. Nanti saya tantang Bapak loh. Bapak apakah Iya, sudah itu kan menuruti segala sebagian, perintah yang ada Pak. dalam Bible? Sebagian. Apa Bapak Yakin Pak? berani jamin? Bahkan kalian Begini, dengarkan. Pak Logika. Justru Logika, kalian tahan itu dulu, tahan pengikut dulu. Paulus, bukan pengikut Yesus, Pak. Tahan Saya dulu, bisa tahan buktikan dulu. itu. Nggak usah ke sana, nggak usah ke sana. Justru Kita ini bernarasi adalah sesuai perintah, logika Pak. aja, gitu loh. Kita bernarasi masih di dasar, nggak usah ke Paulus, nggak usah ke sana, nggak usah ke penulis. Karena Santai, Anda kita di sini mengatakan dulu. kami tidak Kita mengikuti di sini perintah. dulu. Brother, Kalian brother, Iya, Kan sebentar. dulu. Sebentar, Bang Logika. kita Biarkan penekanannya dulu. adalah disuruh mendengarkan, membaca, mendengarkan, lalu melakukan. Kalau di situ mungkin penekanannya hanya suruh menghafal. Sudah menghafal, sudah mendapat pahala. Kita lebih Oh, daripada tidak. itu. Bapak tidak mendengarkan Kita saya tidak bicara, Anda Pak. disuruh menekankan untuk menghafal. Kalau memang Bapak tidak lebih mendengarkan kuat untuk saya menghafal, berbicara. seluruhnya penghafal, Loh, Pak. kan tadi sudah Gitu loh. dijelaskan oleh siapa tadi itu yang bilang menghafal sudah Itu mendapatkan pahala yang lebih kalau menghafalkan, karena menghafalkan itu. 666 ayat. Apa sih itu bisa hafal semua? Saya bisa, Pak. Kenapa, Pak? Yas'aluna Pada saat sekarang pun kamu lagi berbohong terhadap dirimu sendiri. kulil anfahu lillahi Hanya wa beberapa kata, saya rasul. udah paham. Itu cuma modal-modal hafal 1-2 kata seperti itu. Biasa. Coba, yang tadi yang saya bacakan, Bang Logika, itu surah apa, Bang Logika? Udah sama dia aja saya tanyakan Bang, dia tahu nggak itu gitu loh. Karena Coba. menurut dia 666 ayat itu terlalu 6.660 ayat itu menurut dia itu terlalu banyak, Pak. Dia nggak tahu banyak anak-anak di sana penghafal Quran, habis Quran itu. Bukan cuma hafal Quran, hafal Quran anak-anak dia. siapa? Nggak usah sebut Tetapi anak-anak dia mana. hafal aduh makanya Tidak Pak, usah sebut sekarang tanah zaman sini. Kita sudah di canggih, sini, Pak. di sini di dalam room sini. Tidak usah tanah A'udzu sini. billahi minasy syaithanir rajim. Nggak nyampe 20 Ar-Rahman, kata itu. sambung ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang silakan Pak. Bapak mau saya bacakan surah apa, Pak? Ar-Rahman. Saya tantang baca dari awal sampai habis. Allamal Quran. Yakin kamu mau dengerin, Pak? Saya siap dengarkan sampai pagi. Saya siap dengarkan sampai pagi. Allamahul bayan. Oke.
Makanya Pak saya tantang ya gini. Enggak, karena guru makanya tadi saya tantang Pak, jangankan satu Al-Quran Pak atau satu Alkitab, sekarang saya tantang satu perikop aja gitu loh. Kami satu surah. Saya sudah bilang tadi, saya tidak sanggup. Saya sudah mengatakan dari ya awal. Ya sudah, kalau satu perikop saja Anda tidak sanggup, gimana bisa Anda sanggup satu Alkitab? Kalau kita Tapi satu saya surah, sanggup melakukannya, banyak itu Pak, saja. surah-surah yang bisa kita hafal. Saya Gitu. sanggup melakukannya. Walaupun saya tidak sanggup hafal, tapi saya sanggup melakukannya. Apa yang Anda lakukan? Coba tunjukkan apa yang Anda lakukan Pak. Dengan cara berbicara jujur. Sekarang saya tanyakan, apabila Al-Quran tidak ada, apabila Alkitab tidak ada di hadapan Anda, apakah Anda bisa bacakan Alkitab itu? Mengatakan bahwa Anda menghafal 6.666 ayat. Anda makanya Pak dari awal itu Anda harus segarkan dulu itu Pak, masalah otak Anda itu. Anda gitu menipu diri Anda sendiri dan menipu Tuhan Anda sendiri. Siapa yang menipu? Aduh. 6.666 ayat. Apakah Anda bisa hafal dalam malam ini? Jangan berbohong. Anda tahu enggak, manusia di bumi ini butuh proses dan kita tahu proses itu. Diri sendiri. Udah ngaco ini apanya nih. Jangankan satu Al-Quran, kalau Anda saya tantang satu perikop aja, nah bisa hafal enggak? Kalau saya bisa hafal satu surah, tapi saya bisa baca. Saya hafal satu surah ini bisa saya hafal untuk saat ini. Kalau Anda tuntut saya untuk menghafal satu surah, saya bisa hafal satu surah malam ini. Tapi Anda hafal nggak satu perikop? Ini ada 6.666 ayat. Makanya apakah Anda hidup hanya untuk satu hari? Saya tanyakan kepada Anda. Bahkan Anda yang nantang. Anda hidup hanya untuk satu hari. Sebentar. Bang Logika, sebentar Bang Logika. Iya Bang. Sebentar. Inti yang Bapak ingin tanyakan apa sih Pak? Dia maksa kita untuk hafal Al-Quran dalam satu malam, Bang. Itu intinya. Sebentar. Apa Pak? Bapak maunya apa Pak? Enggak, saya mau bertanya sama Gurunda, bukan sama sampean. Terus kenapa ngebacot banyak banget Pak? Lah, kenapa? Sampean yang bacot duluan dari tadi, makanya kenapa, saya imbangi aja. Imbangnya apa? Tapi nggak ada ilmu mengimbangi, begitu. Lantas buat apa Anda mau bicara dengan Gurunda? Lantas buat apa Anda mau dialog? Bohong loh di depan 979 orang. Tunjukkan kebohongannya Pak. Bapak mengatakan Bapak bisa hafal 6.666 ayat dalam satu malam. Mana, Pak? Bisa. Silakan Pak, saya dengar sampai pagi Pak. Ini saya lagi megang Quran juga Pak. Inilah kalau logikanya udah nggak dipakai. Astagfirullah. Titik komanya benar. Oke, Anda simak ya. Coba nanti saya coba salahkan sedikit, tapi Anda harus perbaiki di mana letak kesalahannya. Karena Anda mau nyimak, betul ya? Silahkan ya. Oke, tunggu Bang ya. Izin ya untuk saya membacakan sedikit Al-Quran ya. Nanti kalau ada kesalahan kita biar dia koreksi nanti. Kalau dia nggak dapat koreksi katanya mau nyimak kan gitu kan? Oke. Ayo sambung ayat Ar-Rahman. Mau nyimak Pak. Saya bukan mau berdebat. Iyalah Anda harus bisa buktikan nanti kan gitu. Katanya Anda mau nyimak. Kalau nyimak itu apabila ada kesalahan Anda bisa buktikan bahwa situ harus bisa menghafal 6.661 ayat. Ya, Anda bisa tegur itu. Bukan saya di sini bukan bertugas untuk menilai situ benar apa salah, tapi setidaknya situ bisa membuktikan bahwa itu bisa menghafal. Anda habiskan umur Anda udah berapa sekarang? Saya mau tanya. Umur Anda udah berapa? Situ bisa nggak menghafal? Umur Anda udah berapa sekarang? Saya mau tanya. Saya mau nanya, situ bisa nggak? Iya, saya akan bacakan umur Anda berapa. Saya mau tanya dulu. Situ mengatakan tadi umur Anda berapa? Saya mau tanya jawab ucapan situ. Situ harus bisa membuktikan ucapan situ bahwa umur Anda berapa? Saya mau baca dulu. 6.666 ayat. Umur Anda mungkin udah di atas 50 tahun. Tetapi Anda habiskan umur Anda selama 50 tahun, itu satu perikop pun Anda nggak mampu menghafal. Itu kan bungu namanya. Kalau saya wajar, saya umur 30, tetapi kalau Anda tanya saya hafal berapa surah, insya Allah boleh dicoba. Saya tidak katakan saya habis Quran, berarti saya hafal seluruh Al-Quran. Tetapi banyak saudara-saudara saya habis Quran. 6.666 ayat saya siap baca, siap mendengarkan sampai pagi. Anda siap bacakan. Saya siap dengarkan sampai pagi. Ayo. Sampean kan katanya hebat sekali kan, bisa hafal kan? Ayo coba. Makanya dari awal Anda masuk ya, diperhatikan orang ngomongnya apa. Dari awal saya katakan ya. Gak ada ilmu dia nih. Udah diamin aja. Bapak itu berdosa banget loh. Berdosanya apa? Diri sendiri dan menipu banyak orang di sini. Siapa yang saya tipu? Ya udah situ baca aja 6.666 Iya, siapa yang saya tipu? Coba saya dengarkan siapa yang saya tipu? Ayo, kita di sini juga mau mendengarkan.
Iya, Bisa kalau nggak? Anda jangan main ayo-ayo, Anda juga harus bisa bacakan. Kan saya tantang sana Anda untuk Loh, bacakan ini kan satu bukan perikop. saling adu, tetapi Anda yang mengatakan sendiri kami itu Islam bisa semua. Dari awal Ya sampai bisa akhir lah kami kalau kita hafal. belajar. Dari itu saya tantang omongan Anda sendiri. Bisa Saya tidak tanyakan membuktikan kepada gitu Anda loh. ya. Makanya dari awal Anda dengar, teman-teman di sini disaksikan 1.000 orang ya. Apakah saya katakan ada saya hafal Al-Quran ini? Yang saya katakan banyak dari Islam itu penghafal Quran. Bahkan Bang Rasid sudah mengatakan 86% orang Islam itu hafal Quran. Betul nggak Bang? Apa? Kamu sendiri yang mengatakan Bang Rasid, tadi, betul nggak Bang Rasid? Saya bisa. Betul Pak Jubir. Iya, tidak ada orang yang katakan 100%, tetapi Al-Quran itu jelas kalau kita mau menghafal itu sangat mudah. Orang di sini Karena menonton. apa? Banyak 1000 orang kebaikan di dalamnya. Assalamualaikum Bukan seperti Guru Anda, jangankan satu Bible, satu Alkitab itu, satu perikop pun mustahil bagi kalian untuk menghafal. Itu nggak fakta. apa-apa. Yang penting dari awal saya sudah jujur. Nah, sampean ini tidak jujur. Ya, saya Makanya jujur daripada juga. itu Saya tidak katakan saya habis Quran 30 juz, tetapi saya banyak hafal dalam Al-Quran. Saya tidak katakan saya habis Quran 30 juz, tetapi kalau Anda minta saya beberapa surah, saya bisa Jubir, buktikan kepada Anda. Jubir, Kenapa ini? Jubir. Ini kenapa nyantai? Jubir, nyantai. saya hafal Al-Quran. Silakan. Saya dengarkan sampai pagi. Terus Ruan. masalahmu di mana? Hah? Masalahmu di Lah kan mana? situ mengatakan bisa hafal. Ya wis lah, silakan. Bacakan. Iya. Tapi masalahmu di mana kalau kita Masalahnya hafal? apa, Jubi? Enggak ada masalah. Saya Lah, cuma udah loh. Karena yang kamu bahas Kenapa kamu apa? ngomong kayak gitu? Kamu maunya apa? Maunya Enggak, apa coba? Bunda sayang. Itu Bang logika itu loh. Bang Wan. Itu. Tadi kan dia bilang, mana ada orang Kristen yang bisa. Saya bilang saya akui saya sebagai manusia ya. Manusia yang menuhankan manusia begitu. Kau manusia yang menuhankan bapak saya. Apa salah bapak saya kau tuhankan? Apa salah bapak saya kau tuhankan? Bung, tidur aja. Kalian Bung. bahagia Jangan bapak usah saya bangun, disiksa. Kalian bahagia. Kalian bahagia bapak saya disiksa. Jawab. Tadi saya Jawab. mengatakan bisa Jawab. Ayo. Kalau gini Bang Rasid, Bisa satu juz kita baca bisa. Bang Rasid coba nanti bacakan satu apa namanya kau satu aja, perikop jangan kau dalam lempar beban Bible. ke orang lain. Ya Kau saya coba katanya baca hebat, satu silakan. surah dalam Al-Quran Bang. Jadi nanti kita lihat mana sih yang cara baca Bible itu seperti apa sih Bang gitu. Apakah ada seindah Al-Quran ya, seenak Al-Quran Soal dengannya, gitu. seindah Gimana, tidak Bang? seindah itu Ya, urusan gitu. ke-1000. Atau abang nanti Yang di sini coba saya bacakan itu ya, yang di sini yang saya meminta pertanggungjawaban Anda mengatakan kepada 1000 lebih orang di sini bahwa Anda itu bisa menghafal Al-Quran dari pertama sampai akhir. Bisa itu. Makanya saya bilang Oke, ada bisa. Jadi gini, sarannya cuma satu. Tapi kamu tungguin ya. Ya sarannya gini Bang, satu Bang. Anda harus bisa yakinkan minimal 500 orang yang ada di room ini, gitu. Harus adil dong, gitu loh. Ngapain saya harus gunakan habiskan waktu saya satu malaman suntuk untuk itu? Sekarang Anda bisa yakinkan nggak 500 orang yang menyaksikan mata ini untuk saya membacakan Al-Quran 30 juz itu? Silakan. Coba Anda yakinkan dulu. Mereka mampu nggak mau nggak untuk ayat, mendengarkan? bacakan semua itu. Jubir. Iya. Satu ayat ada berapa kata? Kenapa Kedang? Satu ayat ada berapa kata Udah itu? kau baca aja, nggak usah. Nih saya bacakan. Terus saya dengerin. udah saya baca terus kamu ngapain? Nggak usah kau nanya-nanya ke saya lagi. Dengerin saya bacakan. Dengerin. Aku tidak dapat melakukan apa-apa menurut kehendakku sendiri. Aku menghakimi orang menurut apa yang diperintahkan oleh Allah. Oleh itu keputusanku adil, karena aku tidak mengikut kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Bang Juma mungkin mau nanggapin ini keributan ini. Ini si Jubir ini Bang Juma masih standby. Aja pada statement kalian yang sombong itu yang mengatakan bisa Aku tidak dapat berbuat apa-apa menurut kehendakku sendiri. Nggak usah panik. Aku tidak dapat melakukan apa-apa menurut kehendakku sendiri. Kita bacakan satu surah aja Bang. Nanti giliran Bang apa nanti Bang Rasid bacakan semua 6.666 ayat. Silakan. Anda mengatakan tadi walaupun ini makanya diam. Kami sekalian anggap aja ini lagi apa Bang gitu, merukyah dia ini gitu loh. Makanya diam, ini saya bacakan. Saya hafalkan. Aku tidak dapat melakukan apa-apa menurut kehendakku sendiri. Aku menghakimi orang-orang menurut apa yang diperintahkan oleh Allah. Tempe basi. Udah nggak usah. Tempe basi. Diam dulu Jubir diam dulu. Tahu sama logika itu. Diam dulu naik cuma buat gini ngapain Jubir? Gade, turun gade. Tolo kau itu. Weh, boa, lu kenapa boa? Tolo.
Ulu Gimpe, Ulu Gimpe. Makan lu boa. Gimpe Ulu, dengarkan Lu Gimpe siapa Ulu. anjing, ha? Aku tidak dapat melakukan apa-apa menurut kehendakku sendiri. Gada. Aku Kau menghakimi bersuara orang menurut apa diperintahkan oleh Allah. Boa, satu Oleh ini lu itu maki-maki keputusanku beta. adil. Injak lu batang leher, Karena anjing. aku Lu tidak batang leher. mengikuti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Jika aku memberikan kesaksian tentang diriku sendiri, kesaksian itu terdapat diterima sebagai bukti yang benar. Gada. Kau paham Lu itu? dari mana, Kau lu? dengarkan. Tetapi Bapa memberikan kesaksian tentang diriku. Dan Pantau aku lo, tahu kan lu bisa kesaksiannya datang benar. masjid, kan? Diinjak lu. Aku Kita mengirim kan utusanku lu di mana, kepada Bang? Yohanes. Dan Yohanes sudah memberikan kesaksian yang benar tentang diriku. Aduh. Bapakku bukan Tuhan, kau senang bapakku disalibkan. Hah, kenapa? Udah 6.666 ayat. silakan. Sebenarnya Mendengarkan aku sampai tidak pagi nih. memperlakukan kesaksian kepada manusia, tetapi aku berkata demikian supaya kamu boleh diselamatkan. Yohanes bagaikan pelita yang menyala dan bersinar. Apalagi yang mau kau hafalkan? Yohanes sudah memberikan apalagi? Untuk sementara waktu kamu menikmati cahaya dan kamu bersuka cita. Masih senang kau? Bapakku disalibkan kau senang? Dasar manusia jahat kau. Bapakku tidak salah apa-apa kau salibkan. Kau bahagia bapakku disalibkan. Berhenti menyembah bapakku. Bang Rasid, ini untunglah di roomnya apa nih Kak blokir permanen. Kalau di roomnya Apa ya ini yang sebut-sebut nama Rasid? Saya tidak kenal. Itu Yeskiel bang, serius. Saya tidak kenal itu Rasid itu siapa. Aduh. Aku ini Bar Yesus, anaknya Bapak. Bar Yesus. Coba kau baca KPR 13:6. Bang Logika. KPR 13 nomor 6, coba kau baca. Itu apa isinya bang? Jangan. Tidak, sebentar ya, saya carikan ya. KPR 13 nomor 6. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن
الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب
من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. Ayo dong, coba ini saya hapus dulu ini. Soalnya kalau yang dari tadi ini gak bakalan ini. Yuk, Bang Juma belum gak tidur belum? Ada. Standby. Iya, Bang Juma. Bos, aku tidur duluan ya. Ya. Jangan main kabur-kabur napa. Ini apa sih dia nih? Oke. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ما شاء الله كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل
وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعودة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين صدق الله العظيم. Masya Allah. Maaf sahabat, saya baru monitor lagi setelah dibangunkan sama si kecil. Katanya ada yang minta dibacakan Quran. Bangun teman, masih dialog. Kayak mana itu? Assalamualaikum Gurunda. Masya Allah Gurunda, merdu sekali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Antum mau lanjut bacaannya, boleh silakan. Boleh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون صدق الله العظيم. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا
ولهم عذاب أليم بما كانوا يكسبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. تفضل. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. Lanjut. Fadal. Allah. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل
من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعودة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. Masya Allah. Lanjut saudara. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. تفضل. وعلم آدم الأسماء كلها
ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين تفضل وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارحبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر
أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تأكلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعته ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يصومونكم سوء العذاب يسبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم صدق الله العظيم. Masya Allah, subhanallah. Bacaan sahabat-sahabat Bang Juma nih bisa duet sama Bang Juma dan teman-teman yang lain nih. Makasih banyak Bang Juma ya. Iya. Masya Allah. Tinggal hostnya yang kita tunggu ini, nggak ada keluar suaranya. Pancing hostnya nggak keluar suaranya. Iya, teman-teman yang lain diabadikan ya ini ya. Masya Allah. Bang Juma ngeje aja. Loh, kok ngeje? Kan serius ngajak dirimu ngaji. Nantilah Bang doain aja. Iya, nanti kita kita baca, bagusnya kayak ini, kita sekali-sekali baca Quran, habis itu teman-teman kita di bawah diajak naik yang mau sambung nyambung bacaan gitu. Nanti aku ajak anakku juga. Kalau gini anakku ajak, mau dia. Setuju Bang. Karena kan anak itu masalahnya saya mau naik gak bisa Bang. Iya, kalau lagi diskusi memang gak bisa Bang. Kalau lagi diskusi ini apa Bang Juma? Itu apa namanya tarhim sholawat Bang Juma? Iya. Gimana? Kapan kita duet tarhim sholawat Bang Juma? Ya nanti diatur aja. Masya Allah, ya senang saya nih. Iya, jadi kita sekali-sekali ngaji gitu. Yang mau ngantri ngaji naikin aja masing-masing 2 ayat 3 ayat gitu, turun lagi 2 ayat 3 ayat turun lagi kayak gitu. Bagus tuh Bang. Supaya kita mancing teman-teman kita apologet Kristen juga begitu. Bentar Bang Andi, orang lagi ngomong. Bacakan Bibelnya juga kayak gitu ya kan, sambung menyambung gitu. Iya benar. Oke, silakan yang lain. Apa Bang Andi, mau ngomong apa Bang Andi? Sebenarnya aku enggak mau naik, tapi penting ini saya sampaikan. Bang Juma, Bang Logika, siapa tadi lagi itu Bang Long itu yang melantunkan ayat-ayat Al-Quran itu harus bertanggung jawab. Di mana Bang? Maksudnya? Setelah abang-abangku ini melantunkan ayat Al-Quran, ada 18 oten-oten terbakar di bawah tadi. Itu saya yang mau sampaikan Mas. Kirain. Jadi harus bertanggung jawab Bang. 18 oten-oten ini terbakar. Iya. Kita bacakan Al-Fatihah dari sini. Iya, bacakan Al-Fatihah Bang. Biar mereka Al-Fatihah Bang.
Ya itu ruqyah, bagian ruqyah juga itu. Makanya gue bingung kok Al-Fatihah gitu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bang. Iya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu aja ya, betul. Masya Allah. Ya, yang tadi kan ada bilang itu, mungkin Oten kan dibilang itu ayat iblis katanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim itu artinya ya tahu kan? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Masya Allah. Tadi ada loh Bang Oten menganalogikan Tuhannya seperti preman. Dimana kalau preman itu mana jatah preman. Nah begitulah Tuhan. Nah begitu Bang. Medan ya. Ya udah, Ukhti dan teman-teman sekalian, mungkin saya pamit ya di sini pukul 2 lewat di tempat kita Makassar ini. Terima kasih atas kebersamaan semuanya ya. Anda adalah saudara-saudara saya yang luar biasa gitu. Terima kasih atas ilmunya, terima kasih atas bacaan Qur'annya, terima kasih juga tadi host ada teman kita yang naik menasihati saya gitu ya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya saudaraku. Ya itu kehilapan dari saya, tidak sepantasnya saya berkata suara keras kepada Anda yang menginginkan kebaikan. Terima kasih sudah mengingatkan. Bacaan Quran ini kupersembahkan buat saudara. Semoga kedepannya kita bisa saling menguatkan satu sama lain. Mohon maaf sekali lagi atas pernyataan saya tadi, yaitu adalah kekurangan Bang Suma yang senantiasa lupa dikontrol gitu ya. Dan terima kasih atas nasihatnya. Begitu juga teman-teman semuanya, ilmunya ya luar biasa. Sahabat-sahabat yang ada di bawah di typing, kemudian yang di channel Zulkifli Mabas dan channel-channel yang berafiliasi dengan Komal kita blokir permanen. Ya terima kasih atas kebersamaan saudara. Insya Allah apa yang antum berikan semua berupa perhatian kepada kami yang ada di sini, tulisan-tulisan antum ya semuanya ya, itu adalah cerminan amal jariah. Insya Allah kalian akan dapatkan kelak di akhirat sebagai amal yang bisa kemudian menjadi cahaya bagi kita semua, bagi antum juga. Sekira gitu semua ya sahabat-sahabat sekalian, saya tutup. Subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulkifli Mabas, permisi undur diri. Bewako. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Bang Guru Najwa. Begini bang, saya itu tadi tergencang dengan ayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Israil,